Selamat siang semuanya. Assalamualaikum, Rusia hadir. Waalaikumsalam. Luar negeri kasar lingga. Agak kareba Sadli, alhamdulillah baik. Kok terlambat Sadli? Tadi aku dari luar. Kemalaman Sadli, iya kurang pagi nih live-nya ya. Aku sudah ngantuk, aku udah ngantuk kali nih guys. Mungkin kalau udah naik semuanya aku tinggalin tidur ya. Woi, sisa 5 watt ini mataku. Padahal aku udah minum kopi. Ya telat banget, kirain gak live. Ya soalnya tadi aku keluar baru balik. Tidak kena aja banjir kampungnya Gurunda. Alhamdulillah enggak. Hujan pun jarang. Kasihanilah diriku Sadli. Aku juga ini ngantuk kali guys. Kalian jangan bilang haus tidur ya. Karena memang sebenarnya aku tidur setelah ini. Assalamualaikum semua. Waalaikumsalam. Teman-teman timnas kalah host nggak semangat live-nya. Tahu aja. Gas. Ya gas, digas teman-teman 30k. Kita hari ini melihat apakah hari ini terjadi TVRI daerah kembali. Sadli mandi udah, karena hari ini hari Jumat kan, jadi aku mandi. Bang Nuh. Bidat kalian, bidat. Bidat ini yang 300, bidat kalian. Rokok Sadli apa? Aku mau dibelikan rokok. Jangan tidur lah Sadli, aku ngantuk kali guys. Jumat Sadli ganti kulit, iya. Tahu aja. Mana bang semuanya, di tap-tap dulu 30k. Tumben malam Sadli, iya soalnya aku baru dari luar, baru balik, jadi makanya baru live. Kira-kira apakah masih ada oten jam segini? Ajak Bunda Hesti. Ada kah Bunda Hesti? Di tap-tap dulu ya 30k. Nah, udah 80k. Belum, masih 12k. Sama love orange-nya jangan lupa. Nanti kalau misalnya agak error roomnya, teman-teman jangan lupa love orange ya, karena itu memperkuat untuk live-nya. Seriusan, kemarin pas banyak yang kirim love orange langsung nggak error lagi. Begitu. Sambil kita tunggu Bang Coba, jangan lupa di tap-tap. Jadi love orange nih, yoi dibantu love orange-nya. Kalau nggak salah love orange gratis kan ya? Ya bah. Tunggu aku dipanggil Bang Juma bentar ya guys.
Oh, ada yang nantangin Bang Juma katanya. Di komalnya Bunda Esti. Bunda Esti bilang suruh ke sini. Nama akunnya tadi 72 Bidadari. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oke, sudah 30k. Kita sambut dulu Bang Juma. Berikan tepuk tangan yang gemuruh untuk Bang Juma. Waduh. Rahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfir wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Faman mudilla fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Faqalallahu ta'ala fi Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Wa idza husyiran nasu kanu lahum a'da wa kanu bi ibadatihim kafirin. Wa qala aidan illa iblisa istakbara wa kana minal kafirin. Wa qala aidan summa la atiyannahum min baini aydihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an shama'ilihim wa la tajidu aktsarahum syakirin. Shadaqallahul azim. Puji syukur senantiasa kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, berkat limpahan rahmat Islam yang senantiasa ada dalam kehidupan kita, sehingga kita bisa kemudian menggunakan akal sehat kita ini dengan cara baik. Keunggulan umat Islam itu adalah memiliki akal dan difungsikan akal itu dengan baik. Suara emang. Iya, gimana? Putus ya? Putus teman-teman? Suaranya host yang nggak ada. Ya, salawat serta taslim senantiasa kita ucapkan sebagai umat yang mengidamkan adanya syafaat, sehingga apapun yang kemudian kita lakukan di atas muka bumi ini sebagai hamba Allah dan sebagai umat Rasulullah Muhammad SAW mengarahkan kita kepada keadaan keselamatan layaknya orang-orang yang diberi nikmat keselamatan kepada mereka. Amin, amin ya rabbal alamin. Oke, seperti biasa kita nunggu teman-teman Kristen yang mau berdiskusi, membahas kemudian dua mata pengajaran ya, baik mengenai Islam maupun mengenai Kristen. Mungkin teman-teman ini selalu bertanya, kenapa sih Bang Suma itu selalu membahas Bible? Karena Al-Quran mengarahkan itu. Al-Quran membahas tentang kitab sebelumnya. Al-Quran membahas tentang Tuhan-Tuhanan orang-orang sebelum Islam dan sesudah Islam. Jadi mau tidak mau, karena Islam itu Al-Qurannya mencakup semuanya, maka ya sesuai selera. Kita mau bahas ekonomi bisa, membahas politik bisa,
membahas tentang Tuhan bisa. Ya. Jadi tak ada kemudian yang bisa membatasi kita, karena ruang lingkup itu semuanya tersimpul di dalam Al-Qur'anul Karim. Ya, kalau orang kemudian membahas Islam, silakan aja, mari kita bahas Islam. Selayaknya kita membahas agama lain itu mah biasa. Cuman masalahnya kesanggupan orang-orang itu membahas Islam itu kayak tadi siang kan, tadi sore. Ayo mari kita bahas Islam, bahas Al-Quran. Itu taunya begitu masuk bahasnya apa? Terjemahan. Kan lucu. Bahas Al-Quran ya Al-Quran. Bahas terjemahan ya bahas terjemahan. Karena Al-Quran itu bukan terjemahan dan terjemahan itu juga bukan Al-Quran. Nah ini yang tidak dipahami oleh teman-teman Kristen. Mereka begitu membaca terjemahan, ada yang menurut mereka itu mengganjal ya di hati mereka, di kepala mereka. Waduh ini parah Islam ini. Kenapa? Aku baca di terjemahan Al-Quran. Wah bangga dia. Dipikirnya Al-Quran itu terjemahan. Jadi mereka buka koma lah, segala macam lah mereka buat. Lalu kemudian mereka membahas tentang terjemahan tersebut. Dia ditertawakan lah sama umat Islam. Islam itu tidak seperti Bible. Al-Quran itu tidak seperti Bible. Hanya terjemahan tok. Itu ya teman-teman. Alhamdulillah. Tadi akunku error, belum apa-apa udah ada yang report. Ayo silakan Kristen yang mau diskusi, kirim request. Belum ada. Naikin Mikana nggak bisa, dia kan lagi live. Ya ini ada pertanyaan di bawah dari Bang Fatir. Bang Suma, titik mana yang bisa menjadi penentu benar salahnya atau bisa membatalkan Yesus Tuhan? Ya karena Yesus manusia. Itu. Andai saja ada yang bisa membuktikan Yesus bukan manusia, berarti kita akan pindah untuk menelaah lebih lanjut. Apakah dia makhluk malaikat atau apa, jin atau apa? Karena kalau Tuhan tidak mungkin. Ini Aletia mau naik katanya, dia bilang dikasih koin nggak? Ya aku kasih donat, naiklah request Aletia. Masalahnya otak dia nggak bawa orang ini. Kalau dia kemana-mana nggak bawa otaknya. Coba dia mau berdiskusi selainnya yang lain bawa otak, ya nggak masalah, kita layani sampai seminggu juga nggak apa-apa. Ini nggak pernah bawa otak. Susah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lupa wabarakatuh. Kak Mas Sadli. Dari tadi mau minta naik kodol. Oh kodong. Iya. Itu markodol itu Aletea. Itu aku bilang Uti, kalau dia bawa otaknya tidak masalah, kita layani. Ini nggak bawa otak, gimana ceritanya? Itu sama halnya tabung gas, dikasih lidah untuk bicara. Nah, apa manfaatnya gitu loh? Untuk apa? Mending ayam dikasih kursus bahasa Inggris daripada dia. Kalau dia bicara terarah, kemudian tujuannya mau diskusi, mencari kebenaran, tak masalah. Ini kita bisa seperti bicara daun pintu, daun jela di teman bicara, hanya kena angin ada suara. Berani naik juga kamu markodol. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Menurut hadis, apabila non-muslim mengucapkan salam, maka muslim menjawabnya wa'alaika atau wa'alaikum. Daripada di kitabmu jangan kau menjawab salam atau memberi salam kepada orang yang bukan Kristen, dan jangan kau menerima orang yang tidak beragama Kristen di rumahmu. Itu konteksnya beda. Beda konteksnya. Iya,
Iya dong. Beda Malah gimana? orang Kristen diajarkan di kitabnya kalau dia memberi salam kepada orang Islam, maka itu akan dilemparkan ke neraka. Parah kali Enggak, kamu itu. Jangan fitnah. Enggak. Mari kita bahas. Ini, Berani Bos, nggak kita Bos, bahas itu? Ini di briefing lah ini Bang Zuma itu jangan fitnah, jangan framing lah. Kita bahas. Berani nggak? Kok ini komalnya Bang Juma, terserah Bang Juma mau Berani apa. nggak kita bahas itu? Berani nggak? Iya. Kutanya, berani nggak kita bahas itu? Aduh. Aduh, itu aja terus dari dulu. Memang ini. Kau itu Markodon tidak ada berhenti-berhentimu. Sudah Nggak mulai ada. dijelaskan. Nggak ada sehat-sehat. Ini Bunda Rahma ya, bukan ya? Bukan Gemini. Oh Gemi, kita ganti nama mata. Mau po. Kita bahas, Nonda. Berani nggak kita bahas itu kitab untuk? Enggak lah, gue mau bahas Al-Quran gimana dong? Ya bahasa Al-Quran ujung-ujungnya terjemahan. Parah. Jangan kau bahasa Al-Quran. Sebentar, Aku tidak oke. tahu bahasa. Ilmu Anda untuk membahas Al-Quran itu tak ada, terlalu tinggi. Ibarat kata gini, ibarat kata anak TK yang ingin membahas buku kedokteran, belum bisa ke sana ilmunya, ketinggian. Jadi gini Bang Zuma, Ketinggian. saya itu selalu bertanya loh, nggak kayak Bang Zuma kan bernarasi ini. Saya mau tanya nih, Bang Zuma sampai tahun berapa nanti tahu bahasa Indonesia dari bahasa Arab itu yang di Al-Quran? Maksudnya? Maksudnya dalam bahasa Indonesia paham nggak selama ini? Maksudnya apa ini? Ya ini kan Gini, bilang gini. kan, orang kayak gini kita mandi bicara kan. Dengar dulu Bang Zuma, kan gini kita bilang harus tahu bahasa Arab kan? Bukan harus tahu bahasa Arab. Dengarkan, makanya pakai kuping. Terjemahan itu bukan Al-Quran. Iya. Misalkan yang Terus, paling sering sebentar terus yang paling Anda memaknai Al-Quran selama ini dengan hanya terjemahan, kan ditertawakan lawak-lawak. Kan kesian. gini kan sering di Komal saya itu dibawakan yang menggauli hewan. Itu bahasa Arabnya apa sih sebenarnya menggauli hewan? Menggauli hewan siapa di kitabmu yang terjemahan lama? Enggak di hadis. di hadis. Apa bunyi hadisnya? Ya, itu kan gini supaya yang Kristen yang nonton, ini Kristen yang nonton supaya kalian paham sebenarnya bahasa Arabnya itu apa menggauli Enggak, hewan. saya tanya dulu, menggauli hewan itu apa? Maksudnya di hadis mana? Hah? Di kalau nggak salah di Tirmizi deh kalau nggak salah. Kalau nggak Itulah salah ya. kalian belajar itu kalau tidak salah. Kalau tidak Ustaz kita sudah paham semua tentang agama Islam dan Iya, seperti makanya kalian dijelaskan pendeta kepada kami. kalian aja nggak hafal Bible, nggak tahu Bible, nggak Jangan ngerti lari-lari Bible. dulu Bang. Ini Bang Zuma lari-lari aja. Enggak, maksudnya ketinggian, materinya ketinggian. Nggak apa-apa. Enggak apa-apa, Dia belajar, Bang. enggak apa-apa. Otakmu enggak ada, enggak akan pernah sampai ke sana, percuma. Takut sih bahasa hadis Nah, itu kan, gimana sih? kalau udah kayak gitu dibilangnya kita takut. Karena nggak mau Alamak. dibahas kan? Coba bahas deh sekarang. Ayo silakan. Tidak, silakan. masalahnya ini kamu itu levelmu apa bahasa hadis. Itu dulu, sadari dulu otakmu itu enggak Enggak, cukup. gini. Lo kok Ilmumu turun? enggak ada. Naikkan dia aja. Gini Bang Zuma, kan gini kan misalkan nih yang nonton ada mau mualaf nggak jadi mualaf dia karena Ya Bang biarin Zuma aja, bahasa nggak hadis. masalah. Nggak masalah, nggak jadi mualaf juga emang apa? Saya dapat uang kalau dia mualaf. Iya, Masalahnya gini loh, dengarkan saya penyembah Yudas, dengarkan. Masalahnya gini, Coba dulu, jangan. Anda jangan itu framing. datang, dengarkan, Anda itu datang Ini juga framing dia, mendengarkan berita tentang Islam. Habis itu Anda ingin membahasnya dan memberikan satu penilaian terhadap materi yang Anda pahami dengan otak sendiri. Kan ditertawakan sama umat Islam. Kamu itu seperti anak TK datang-datang bertanya ke seorang profesor, Prof, Iya. ya, ini Benar. saya mau tanya tentang saraf-saraf yang melekat pada pupil manusia itu, Jangan ususnya jauh-jauh mata lah. kiri itu apa saja? Kan Nggak bisa lucu. diskusi. Ini nggak bisa diskusi. Memang saya nggak bisa diskusi sama Anda. Karena Gini, levelnya gini. materi pertanyaanmu itu wah tinggi ke langit. Jangan egois, jangan ngomong mulu. Sementara ilmumu untuk mengetahui Yesus ini Tuhan atau manusia aja nggak bisa. Materinya hadis, Jadi tinggi kita potong dulu yang kali. tadi katanya Udah Kristen kamu turun di Tuh kan? bawah. Tuh kan takut Kamu dia. ke gereja, colok pantat Takut dia pendeta, dibahas- habis itu dibahas jilat kitabnya tanganmu, sendiri, ilmumu nggak takut. ada. Host turunin. Takut. Iya, saya takut berdiskusi sama orang Takut. tulul. Kau ke pendeta saja, cari yang besar senjatanya, ya.
Kau nggak cocok Bidat di sini. Khalid yang bidat, bidat. Jilat, jilat, bukan bidat, jilat, 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 jilat. Kalau kamu naik ke sini, levelmu itu cuman bertanya. Kalau paparan seperti kamu itu, yang harus kau naik ke sini itu kau bertanya sama saya, Bang Suma. Iya Om, tolong ajari saya Bang, apa 1 tambah 1 tambah 1 sama dengan berapa Bang Suma? Ah itu baru cocok. Kalau levelmu datang-datang bahasa hadis, wah, datang-datang apa dibilang tadi, menyetubuhi binatang, nyindir Tuhan Yesus. Kau itu terjemahan lama, alamak. Ada gila-gilanya. Harusnya itu kau naik ke sini, Bang Suma. Ya, 1 tambah 1 berapa Bang? Nah itu baru cocok dengan levelmu. Datang-datang bahas-bahas hadis katanya. Parah kali lah. Tabung gas dikasih roh, kayak gini lah modelnya. Sudah gitu kalau kita tidak mau bahas, takut. Takut. Kamu takut kan? Takut. Aneh. Bunda Rahma. Terlempar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Gurunda. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Adela. Nah, Rasulullah kan pernah ditanya. Allahu Akbar. Rasul kan pernah ditanya tuh sama para sahabat. Apa kata Rasulullah? Jangan kau bertanya sesuatu yang akan menyulitkan kamu, kata Rasulullah. Nah sama ini, saya akan bertanya langsung. Ya bertanya Tomoko itu yang sesuai dengan level pemahamanmu, anak ayam. Masa kamu orang Kristen bertanya tentang hadits? Ya nyambung gak itu? Kalau umat Islam yang pendalaman materinya sudah sampai membahas dan bertanya tentang hadis, wajar. Loh ini manusia disembah aja naik-naik ke sini bertanya hadis. Nyambungnya di mana coba kau? Hah? Kamu membedakan antara manusia dengan Tuhan saja nggak bisa. Membedakan antara sembahanmu dengan setan nggak bisa. Tuhanmu roh, setan juga roh. Untuk membedakannya apa? Kamu belum bisa. Datang-datang, tok tok tok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau bertanya tentang hadis. Dasar tiap hari luluran pakai sagu ya kayak gini otaknya. Ketinggian materimu. Kamu siksa dirimu itu kalau kau bertanya tentang hadits. Nah, kalau kau bertanya hadits serius, duduk, tujuannya mau mengetahui, benar-benar ingin menimba ilmu, saya layani sampai 1 bulan. Lah ini kau nyerocos kayak pantat ayam mulutmu. Sudah pernah kan beberapa kali saya ketemu, oh orang ini bukan mau belajar, ternyata cuma mau menghina. Mau menghina. Iya, cuma mau menghina. Habis itu besok sarapan pakai babi, makan siang pakai anjing, makan malam pakai monyet. Yang masuk di tubuhnya hal-hal yang menjijikkan semua. Habis itu dia hina orang. Kamu menghinakan orang, kamu menghina Islam, tapi makananmu babi, anjing, kodok, cicak, kutu, ubur-ubur, belut, kecoa, Kaki muda. tikus, Jainah. padale. Sudah menyatu dalam dirimu itu. Saya Jadi pesawat darah juga yang nama. mengalir dalam tubuhmu itu semua makanan-makanan yang menjijikkan. Habis itu kau datang sini, Assalamualaikum. Aku mau bertanya tentang hadis. Dasar penyembah manusia, nggak sadar-sadar. Oh bahasa hadis itu anak santri, santriwati tuh yang bertanya tentang hadis. Ini pemakam babi bertanya hadis. Kamu pikir Bible apa? Bahasa hadis itu justru Anda harus di dalam kitab ini. Di situ dikatakan haddatsana wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini gimana sanadnya? Asbabul wurudnya kayak mana? Ini siapa aja kok ada terputus sanad di sini? Matannya bagaimana? Perawinya seperti apa? Terus apa yang menjadi keterangan para ulama terkait itu? Belajar hadis kayak gitu. Ini ada hadis nomor sekian, di situ ada menyetubuhi bembe. Apa? Yesus kampang. Terjemahan lama. Naik ke atas pundak keledai, habis itu jelok.
Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam warahmatullahi Saya naik bersamaan dengan saudara saya Steve Banjuma. Mau bahas hadis juga? Enggak lah, Steve ini mah orangnya baik, belum Oh, tertular babi terlalu banyak. Nah, kirain mau bahas hadis juga. Sunat Selamat. aja kagak, bahas hadis. Selamat malam Bro Steve. Selamat malam. Malam Bang. Kira-kira malam ini mau bahas topik apa Bang? Saya mau tanya, Bang Andi. Iya. Ya silakan Steve. Bang Zuma, Siap. saya mau tanya, Ye. di surga itu di mana alamatnya, Bang? Buset. Di RK berapa, Bang? RT berapa? Maksudnya Itu bagus sekali pertanyaan. maksudnya apa ini? Ada kelurahannya nggak, Bang? Mati meja. Nggak mabuk Jako itu step. Mabuk kok kah? Mana Bang Zuma? Iya hadir. Step. Pertanyaan yang bagus lah bang. Ya enggak, saya mau tanya, kan ini kan penghuni surga nih. Mm-mm. Mau tanya ini, surga itu alamatnya di mana? Oh lama. RK berapa? RT berapa? Hmm. Terus di mana alamatnya? Alamatnya di surga lah. Masa di Iya. Di kelurahan mana? RT berapa gitu, RK berapa gitu. Memang dunia pakai kelurahan. Padahal Orang sakit ini bang Andi dibawa. Step. padahal Kirain yang- orang parah, orang baik Kira baik kau udah otaknya. Kalau lulus Step. katanya punya surga semua ini. Ya kalau pertanyaan dibalik gimana? Dibalik gimana? Ya kalian kan mengatakan kalian anak-anak Tuhan. Iya, Nah anak-anak. lebih parah lagi tuh kalau saya tanya. Tuhan, anak-anak Tuhan berarti kan kalau anak-anak kambing begitu melahirkan kambingnya kan kambing. Berarti Tuhan Kalau- lu punya nonot. Kalau anak-anak kunci kan nggak punya bapak kunci sama bapak. Nah, saya kunci. mengatakan Berarti ini berarti anak-anak itu kunci domba kan, haram. anak-anak Tuhan kan. Iya itu kayak Nah, anak sekarang saya kunci, tanya anak sama tangga. mau Itu kan nggak punya Tuhan bapak, itu maha nggak punya besar. ibu. Saya tanya Berarti nonotnya kuncinya Tuhanmu anak itu haram. besarnya kayak mana? Step kalau begini saya turunin aja Step. Kamu nggak serius diskusi. Orang gila. Gak ada orang-orang penyembah manusia ini baik-baik kalau mau diskusi agama. Semuanya hampir stres. Kalau cuma nanya gitu mending gue turunin. Saya kira mau diskusi baik-baik. Masa langsung dari tanya lah. Bang Handi, mereka itu kenapa begitu? Karena mereka stres dengan agama mereka sendiri. Apa yang dikatakan pendeta tidak sesuai dengan apa yang ada di Bible mereka. Jadi mereka stres. Makanya datang-datang naik-naik kayak gitu. Surga RT berapa? Parah kali lah orang-orang ini. Berarti mungkin dia samakan di surganya itu ada ukurannya. Gitu. Ya, bukan depresi dia Bang Handi karena Yesus mengusir mereka ke neraka, bukan malah jadi orang surga dia. Kena lagi tuh Matius 7 21 23. 15 sampai 23. Kasihan. Ya udahlah kita sambut ini kayaknya Pak Lukas baik nih. Itu Pak yang Lukas mau malah nantang kabur. saya kenapa nggak kesini? Tunggu-tungguin aja Bang Jum. Oh, dia cuma mau cari koin. Ya. Mau PK katanya. Buat teman-teman yang ada di YouTube ya, Zulkifli Pansus Mabas, berarti. Andi Selebes Channel. Ya, kenalilah channel yang Anda tonton ya. Gitu loh ya. Masa gue yang capek-capek. Gue yang cuap-cuap, gue yang ngatur sama Bang Juma. Penonton gue dikit, pusing gue kadang-kadang. Kadang-kadang gue mau berhenti Bang Juma. Kenapa Bang Andi? Ya mending gue nggak usah debat, mending aja gue di mana orang debat gue live, di mana orang debat gue live aja gue sambil ngopi, nggak usah repot. Supaya gue juga nggak dibenci orang. Tapi nggak apa-apa lah, berbagi. Kita sambut Amos 28. Ya, kita sambut Amos. Jangan lupa ya teman-teman di subscribe YouTube-nya Bang Juma Zulkifli. Amos. Kalau nggak ada suaranya aku turunkan Amos. Bang Amos. Amos. Ya udah sama Bang Esau aja nih.
Ya memang mungkin kehabisan patah semangat, patah arang mereka. Satu persatu bukannya diskusi baik-baik kayak gitu. Kenapa jadi pertanyaannya yang kayak begitu ya? Surga itu di mana alamatnya? Kalau sekiranya dia bertanya, tapi bertanya kira-kira surga di dalam yang diterangkan di dalam Al-Quran itu ada berapa tingkatan sih? Ya kalau itu sih artinya dia pernah tahu kalau surga itu ada tingkatannya seperti apa, penjelasannya dalam Al-Quran. Ya mungkin itu bisa dijawab lah secara global. Tapi kalau nanya RT berapa ya? Waduh. Silakan Ayam Prom. Ayam Prom silakan. Assalamualaikum Bang Juma. Waalaikum Bang. Ini saya mau tanya Bang Juma. Iya. Sebelum nanya Anda dari sekte mana Bang? Dari Bandung. Sekte Bang, masa Bandung sekte? Sekte Islam Oh Muslim. Muslim. Ini kan Silakan, Bang. saya punya tetangga itu kan ya dulu nikahnya masuk Islam Bang. Itu si suaminya itu, tapi dia tahu masuk Kristen, tahu enggak. Tapi dia sering ke gereja, yang sering-sering update gitu Bang. Gimana hukumnya gitu ya, sama kita, sama tetangganya gitu. Maksudnya Islam, maksudnya Kristen masuk Islam. Iya, Yang laki yang lakinya masuk Islam. masuk Islam. Habis itu dia ke gereja. Habis itu ke gereja sama istrinya itu. Oh, berarti berhasil lah itu. Karena memang ada orang yang tujuannya menikahi memang untuk memurtadkan, pura-pura masuk Islam. Habis itu nanti lama-lama sudah punya anak. Kalau nggak ikut saya, aku ceraikan. Gitu. Oh iya. Ya makasih Bang Juma. Iya. Gimana hukumnya itu? Hukumnya kita harusnya gimana itu? Sama dia sama itu tetangganya. Ya keluarganya yang bisa bertanya kepada anaknya atau saudaranya, ini kenapa? Ada apa? Ini kan Islam, kenapa dibawa ke gereja? Gitu. Iya ya. Dia lebaran juga nggak pulang-pulang kemarin. Pula Bang. Iya, nanti ini hubungi keluarganya gimana caranya antisipasi. Kalau istri secara terpaksa itu bisa dilapor. Oh iya, bisa dilapor ya. Iya, bisa dilapor kalau istrinya sama itu siapa? merasa terpaksa. Sama Polres. Oh ke Polres. Siap. Oh, iya. Polsek, polisi terdekat. Itu kan di kampung saya Sulamega namanya. Ya, kalau sudah ada kayak gitu dan terpaksa itu dilaporkan karena itu kan melanggar undang-undang. Memaksakan agama kepada orang yang sudah punya agama meskipun istri sendiri, apalagi ada indikasi penipuan kan. Masuk Islam, menghamili, habis itu ngajak murtad. Nah, itu berarti sudah penipuan, ada unsur kesengajaan untuk nipu orang. Oke. Terima kasih Itu ya Bang Bang. ya. Terima kasih Bang. Ya, Sama-sama. terima kasih Bang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Masya Allah. Kita sambut Pak Esau. Woi, jaringannya merah Pak Esau. Selamat malam Pak, silakan dibuka mute-nya. Pak Esau. Ya, selamat malam. Malam Pak. Ya, baik. Silakan, Ini Pak. nih Bang Yuma. Siap. Saya penasaran dengan satu ayat yang memang mengatakan satu milah. Artinya dari dua keturunan Abraham ini yang Siap. memang menjadikan satu literasi ketauhidan itu dengan disebut dengan Muslim. Dari kedua turunan Abraham itu sampai dari dua garis keturunan ini adalah dua yang saya pahami adalah Ishak dan Ismail ya. Ismail. Artinya dari dua keturunan itu kan melahirkan beberapa nabi. Ya, dari jalur Ishak mungkin ada yang terakhir adalah Isa Damasio.
Nah, sesuai dengan ayat di Al-Baqarah 128 yang saya baca secara letterless saja, Bang Juma, saya mohon penjelasannya. Kenapa? Karena di sana dikatakan bahwa dalam dua percakapan itu kan antara Abraham dan Ismail itu menyatakan bahwa itu mereka adalah seorang Muslim. Begitupun dengan anak turunannya. Artinya dengan mengikuti ajaran tauhidan yang disampaikan oleh Abraham atau turunannya itu adalah semua Muslim. Nah, pengertian Muslim di sini adalah yang saya pahami, apakah benar menanyakan ke satu ketauhidan tanpa di luar dulu syariat, karena syariat antara zaman Musa, Abraham, Ishak, Yakub dan Ismail itu mungkin berbeda. Ya, Bang Juma, kita pilih dulu dari sini. Cuman saya pengen menarik apa arti Muslim di dalam Al-Baqarah 129 ini. Mungkin itu aja sih saya perlu pahami. Ya, baik Bang. Jadi Al-Quran ketika berbicara mengenai perintah Tuhan, di situ akan melibatkan orang yang taat dan orang yang ingkar. Terkait dengan Abraham atau Ibrahim, hubungannya dengan Muslim. Kita lihat di dalam Al-Quranul Karim surah Al-Baqarah juga ayat 130 dan selanjutnya. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan, Bismillahirrahmanirrahim, wa may yarghabu an millata Ibrahim illa man safiha nafsa wa laqad istafainahu fid dunya wa innahu fil akhirati laminas solihin. Dan orang-orang yang membenci ajaran Ibrahim hanyalah orang yang memperbodoh dirinya sendiri. Dan sungguh Allah telah memilih Nabi Ibrahim di dunia, dan sesungguhnya di akhirat Nabi Ibrahim termasuk orang-orang yang soleh. Iskala lahu rabbuhu aslim, qala aslamtu lirabbil alamin. Dan ingatlah ketika Tuhan berfirman kepada Nabi Ibrahim, wahai Ibrahim, aslim, berserah dirilah kamu. Nabi Ibrahim kemudian menjawab, aslamtu lirabbil alamin, aku berserah diri kepada Tuhan seluruh alam. Jadi Muslim ini artinya berserah diri. Berserah diri artinya tunduk patuh untuk menjalankan perintah dan menjauhi larangan Tuhan. Itu Muslim. Selayaknya Yesus pun Muslim. Kalau kita lihat dari definisi Muslim itu terhadap Galatia 3:4 nomor 4, di mana Yesus tunduk patuh, berserah diri, takluk kepada hukum Taurat. Berarti Yesus Muslim. Isqala lahu rabbuhu aslim, qala aslamtu lirabbil alamin. Berserah dirilah engkau wahai Nabi Musa, aku berserah diri kepada Tuhan seluruh alam. Lalu ayat selanjutnya mengatakan apa? Wa wasa biha Ibrahimu baini wa Yaqub ya baniya innallaha astafa lakumuddin fala tamutunna illa wa antum muslimun. Dan Ibrahim kemudian mewasiatkan ucapan itu kepada anak-anaknya. Demikian juga Yakub mengucapkan dan memberikan wasiat kepada keturunannya. Wahai anak-anakku, sesungguhnya Allah telah memilih agama ini untukmu, maka janganlah kamu mati kecuali dalam keadaan muslim. Am kuntum syuhada is hadara Yaqub mautu. Kemudian Yakub juga berpesan menjadi saksi pada saat kemudian Yakub ingin meninggal. Allah bertanya, apakah kamu menjadi saksi saat maut akan menjemput Nabi Yakub alaihissalam ketika ia berkata kepada anak-anaknya, Libani ma ta'bununa min ba'di, wahai anak-anakku, apa yang akan kalian sembah sepeninggalku setelah aku pergi? Kalau anak-anak Yakub kemudian menjawab, na'budu ilahaka wa ilaha abaika Ibrahim wa Ismail wa Ishaqa ilaha wahida wa nahnu lahu muslimun. Ayahku, bapakku, Nabi Yakub, kami akan menyembah Tuhanmu dan Tuhan nenek moyangmu, yaitu Nabi Ibrahim, Nabi Ismail, Nabi Ishak, yaitu Tuhan yang Maha Esa, dan hanya berserah diri kepadanya saja. Jadi keturunan dari Nabi Yakub mengatakan kami
akan menyembah Tuhannya kakek kami Abraham, Ismail dan Ishak, dan kami akan berserah diri kepada Tuhan tersebut. Demikian, Bang. Artinya untuk ayat ini kan berdasarkan informasi Bang Juma dengan turunan itu kan dalam arti yang saya pahami kan di literasi Muslim disebut zuriat ya, atau garis turunan atau memang anak cucunya gitu. Nah, kembali kepada Isa Masih atau Isa Masih dengan pengajaran kata tadi Anda bilang dia seorang Muslim, artinya pengikutnya pun Muslim kalau begitu, sesuai dengan literasi yang memang tercantum begitu. Betul. Nah, kalau Aslam itu artinya apa? Kalau misalnya sama dengan Muslim kan itu tidak ada bedanya kalau menurut saya. Iya. Jadi kalau kita berbicara mengenai kata Islam itu sendiri, artinya pokok hukum yang muncul kemudian, di mana hukum ini adalah merupakan tuntutan, aturan Tuhan, perintah Tuhan yang ditujukan kepada nabi-nabi, di mana nabi-nabi ini kemudian yang melanjutkan kepada Nah, Islam ini adalah pokok aturan, perintah, tuntunan, ketentuan yang Tuhan berikan kemudian kepada nabi, yang nantinya akan diajarkan kepada umatnya. Umat yang taat kemudian disebut Muslim, hukum-hukumnya disebut Islam. Seperti itu, Bang. Jadi Islam itu adalah pokok, sedangkan orang yang menjalankan pokok-pokok ini, aturan-aturan ini, itu disebut Muslim. Demikian. Artinya kalau begitu Anda memilah bahwa Islam itu pasti Muslim. Kalau Nasrani masih Muslim tapi belum tentu Islam, begitu. Islam itu pokok, Bang. Jadi Islam itu sudah ada dari sejak Nabi Adam. Pokok hukum yang diberikan kepada Nabi Adam. Ketika Nabi Adam kemudian tunduk kepada pengertian daripada Islam tadi, aslamu, aslama, kemudian salim dan seterusnya, artinya orang ini mendapatkan posisi Muslim. Orang Yahudi yang taat kepada Nabi Musa itu Muslim, yang taat kepada Nabi Isa itu Muslim. Hukum-hukum yang datang kepada mereka itu hukum Tuhan. Hukum Tuhan itu artinya Islam itu sendiri. Islam itu sendiri. Islam itu artinya aturan Tuhan, yang mana aturan Tuhan yang mengajak manusia ini tunduk, patuh, berserah diri kepada Tuhan, taat. Jadi Islam adalah aspek hukumnya, Muslim adalah pelaku-pelaku aspek hukum tersebut. Seperti itu, Bang. Oke. Terima kasih Bang Juma ya. Silakan yang lain dulu. Nanti gantian, kasihan. Saya terlalu lama. Silakan. Iya, makasih. Ya nggak apa-apa Pak Esau, memang diberi kesempatan banyak untuk tamu gitu loh. Pak Nasir, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu ada permen Gojek, katanya Bang Zuma mau kota nggak, katanya gitu. Mau Enggak. dibeliin kota. Aku mau dia waras aja, sehat aja, bersyahadat. Ya silakan Bang Muhammad Nasir. Gurunda, Iya, Gurunda, ada hal penting yang mau saya bicarakan, Gurunda. Iya, silakan, Bang. 2 minggu yang lalu baru saya syahadatkan ada satu pemuda di sini. Saya ada kesulitan masalah akte sertifikatnya, karena ada beberapa yayasan yang saya sudah dekati bilang iya, tapi sampai sekarang sudah 2 minggu nggak ada kabarnya lagi. Kira-kira menurut Gurunda gimana, ada solusi buat saya kah untuk teman saya? Kalau bisa sesuai dengan aturan internal API, beliau disyahadatkan ulang, Bang, disaksikan orang-orang kita. Habis itu nanti diurus sertifikatnya.
Oh iya begitu ya. Tapi Iya, karena iya gimana? ya lanjut dulu Bang. Gurunda. Iya, karena kalau ini Bang, besok-besok ada masalah, kan sertifikat itu akan menjadi dasar pijakan penetapan hukum. Nanti di situ muncul tanda tangannya saya, tanda tangannya pengurus, tapi ternyata saya tidak jadi saksi pada saat bersyahadat, itu kita bohong berarti Bang. Dusta berarti iya, kita. Iya, paham Iya. saya. Soalnya dia juga tidak mau diekspos kan, maksudnya dia juga tidak mau nggak mau tampil di depan, maksudnya di depan layar tuh nggak mau. Saya bilang kalau di TikTok itu foto aja disamarkan. Iya, tidak pun tidak apa-apa Bang. Yang penting dia naik syahadat aja, kan ada Bang Nasir udah ketemu malah langsung di sana. Nanti Bang Nasir aja yang menjelaskan kepada publik bahwa ini sudah syahadat, tinggal untuk disaksikan aja agar keluar sertifikatnya, gitu aja Bang. Bang Nasir kalau boleh tahu di daerah mana Bang? Stay. Sidoarjo. Oh Sidoarjo, Jawa Timur. Nanti tinggal KTP-nya diserahkan ke sekretaris API untuk dibuatkan segera. Oh ya, siap. Terima kasih Gurunda. Itu yang tadi saya Iya, pengen naik sama-sama, terus Masya juga Allah. mau cari solusi masalah teman saya ini. Iya, bisa Sudah 2 nanti minggu saya komunikasi ke Bang Ardiansa langsung, bisa. Oh ya, boleh. Iya, Ya, makasih Gurunda. sama-sama Bang Terima kasih Nasir. Bang. Wih ada Sultan Bang Nandar. Syukron. Dia habis naik lotre. Tadi dia sama RK tapi ke rungkat dia sama asik dia ngobrol sama RK. Kenapa? Sultan baru kita ini ya. Lanjut. RK cuman mulut aja kenceng, ilmu nggak ada. Klaim yang Tapi kenceng. itu Gurunda, kenapa mereka dia tuh si RK tuh kok tengok ada salib, terus ada tasbih gitu loh, dia kalung. Apa mereka juga pakai tasbih? Ya, pakai tasbih, tapi wala ilaha illallah bukan. Tapi yang mereka katakan Yesus terkutuk. Yesus mati terkutuk, Yesus mati terkutuk, Yesus makan ikan goreng, Yesus minum madu, Yesus bangkit pada hari ketiga. Kayak gitu-gitu. Oh gitu. Iya aku Ya, tengok. terus dia mau ngapain? Entahlah. Iya Gurunda kenapa ya? Atau give. Barangkali kayak gitu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Handi, aduh, Bang Dela, Sadli, Budak Bang Rahmat. Dela. Wah, Sorry. Siap Bang. Dela. Malah pernah saya bilang kan, ini kalau debat Islam Gurunda ya. gimana Dek? Iya lagi debat, ayo koin. Aduh ini makanya pertanyaan yang saya Itu tanyakan makanya. itu nggak pernah dijawab. Kenapa dia Jadi saya selalu mau umpan saja. mau apa namanya tuh PK itu tujuannya itu. PK. Saya Tujuan jadi dia. umpan Tapi saja kenapa? buat dia. Tapi kenapa Pansos, Aji kan? Nandar ini sering sama dia? Kenapa? Enggak ada yang lain. Nggak ada yang lain. Ada yang lain. dia idola. Tengok salib, Dia salib kok dia mengidolakan. kalungkan, salib dia kalungkan itu tasbih. Ih ini orang pakai kopiah lagi. Ih kayak Aji. Ini Rama nggak tahu aja. Mereka itu sama dengan LAI. Kalau nggak berkamuflase niru-niru ya nggak ada nilai jualnya gitu. Apa maksudnya di sana itu? Kalau dia udah tampil begitu, Muslim tertarik naik untuk meluruskan. Begitu rencananya. Jadi kalau ada yang kayak gitu cukup satu orang yang hadapi aja. Itu sih. Pansus itu. Ya kayak gitulah. Apa namanya? Bukan Rosario gitu Bang? Mereka bilang Rosario. Iya, Katolik itu bilangnya Rosario. Apa itu? Rosario. Apa dia bilang? Yesus, Rosario. Yesus. Kayak Gitu. tasbih begitu, cuman Iya, Bapak Yesus, pernah bilang. Yesus. Oke, kita sapa dulu ini Permen Kojek, katanya dia lagi sakit, memikirkan Bang Zuma. Bagaimana pendapatnya Permen Kojek? Sambil kita tunggu Oten yang lain ya.
belum ada OT ke bawah. Astaga Kasihan. Nandar. Hiburan sebentar. Menurut informasi Bang Juma, ini tadi si permen ini katanya tadi pagi dia ke pasar naik motor, sen Pulang. kiri dia belok kanan ke Seruduk. Oh, Gitu. justru yang Danger, saya Pi. tahu dari Pak RT dia pakai motor ke pasar, pulang naik jalan kaki. Oh dia lupa motornya. Dia lupa, di rumah dia ngamuk-ngamuk. Mana motorku? Siapa yang curi motorku? Jadi Pak RT ikut tuh. Gitu Bang Andi. Katanya sih. Coba tanya dia. Ini Benar Pak RT nggak yang benar apa Pak RW nih? Kok dari Pak RW gua? Bukan Bang Andi, aku ada yang inbox namanya Jesslyn, jangan ganggu Bang Juma katanya. Saya sampai sakit Bang Andi. Jesslyn. Siapa Jesslyn itu? Ada yang kau tahu nggak? Ada Yang mualaf inbox. kan ya? Cece Jesslyn Jesslyn. yang mualaf. Cece Jesslyn. Saya mau nikah katanya sama Bang Juma. Kamu jangan naik-naik ke rumah Bang Juma ya. Oh, Dia ngomong, kapan ngomong gitu? Nggak bener, nggak Itu mungkin lah. anu itu ya. Harus halus itu kayaknya. Namanya Jesslyn. Awas gua teleponin ya. Adiknya Jackie Cheng itu. Kalau jelas Jesslyn bukan yang Jesslyn barusan itu. mualaf itu nggak mungkin lah dia urusin itu. Tapi followernya baru 12. Ya ampun. Jangan-jangan suaminya Ibu Permen itu yang ngaku-ngaku Jesslyn. NTMP, syukran. Jadi si Kojek ini cemburu, Kojek. Cemburu. Iya, saya nggak boleh naik lagi ke sini. Katanya buat apa kamu pansos? Kamu pengen nikah sama Bang Juma katanya. Saya sampai sakit Jum. Oh, kono. Sakit. Sudah ke dokter? Belum, minum obat doang. Coba ini beli Kombantrin coba 3 kali sehari. Obat cacing itu. Itu obat cacing Jum. Oh iya. Semua. Biasanya orang obat cacingnya ngamuk di dalam kan jadi kena flu apa segala macam. Karena cacingnya protes. Jadi sakit apa ini Ibu Mbak Permen? Meriang saya Jum. Nah Langsung itu meriang. berarti cacing. Cacingnya itu dari usus turun ke ini, ke lutut. Kombantrin minum. Cacingnya itu yang masuk ke dalam kemana-mana sampai meriang. Bahkan cacing biasa masuk ke otak. Minum Kombantrin Tadinya biar kalau cacingnya ada- mati. Kalau ada perempuan itu di sini mau saya tanyain. Coba tanya, itu ada perempuan di atas? Itu Mbak Dela. Bukan, itu namanya Jesslyn. DM saya Iya. tadi pagi Jum. Habis di DM langsung kena santet, langsung demam. Buset. Oh, alah. Kasihan juga ini. Iya. Jadi obat apa yang diminum tadi? Kalpanax kan? Kalkulator. Paramek aja Jum. Oh, Paramex. Itu obat sakit gigi tuh. Mbak Permen Bukan jangan lah, panggil Jum. Jum ah. Kayak main Zoom aja. Bang Zuma. Enggak lah, saya mau Jum aja biar akrab ya Jum ya. Ya sekolah luar Iya boy. kapan? Balas ya anak-anak kan. Dampaknya sampai emang. Iya, ada juga yang sarankan kalau meriang kayak gitu, ini air AC diminum 1 gelas. Yang netes itu di AC Iya, kasih iya. gelas, tak sampai penuh itu diminum. Mbak Permen itu Gimana meriang. kalau tak kala air raksa? Enggak. Memang Karburator. serius ini. Oh, Jadi serius. air AC kalau sudah 1 gelas itu diminum, itu meriangnya berhenti karena orangnya juga berhenti hidup. Berhenti nih juga nafas. Kalau air saya nggak mempan ya bagus air radiator. Nah itu juga bagus. Air radiator. Aduh, penggemarnya guru. Ini Mbak Permen ini pernah makan onde-onde?
onde-onde Pak Buto. Pernah makan onde-onde? Hah? Yang ada kelapanya itu. Iya betul. Nah itu kalau bisa besok bikin onde-onde banyakin kelapanya di luar. Tapi isi dalamnya jangan kelapa, kelereng. Bundu. Coba dimakan 3 biji atau 4 biji, insya Allah sembuh itu. Janganlah Jum, nanti saya stroke. Siapa tahu Mbak Jesslyn yang DM permen Kojek ada di sini, coba request naik. Nanti aku setruk katanya. Mana ada orang setruk makan kelereng? Enggak lah, justru orang sembuh itu. Mata penglihatan kenceng, suaranya kenceng. Penras teman-teman. Kemarin kan Mata-mata saya udah jangan. sakit hati sama si Haleluya Jum, sekarang sakit hati lagi. Oh, kemarin udah sembuh, tapi dikasih sakit hatinya lagi, kambuh lagi gara-gara siapa Iya, namanya tadi? kemarin kan saya dibilang Haleluya. wajah babi, saya sakit, mendingan lah, ditimpah lagi. Kok Waduh, dibilang wajah babi? Cuma mirip. Enggak ya? Yang nggak tahu, katanya saya itu penyesat gara-gara gabung sama si Jum. jadi kalau ada yang naik di Komal ini jadi penyesat juga gitu. Iya, saya kan kemarin dimaki-maki sama si Haleluya, sama si namanya Juma juga. Kirain kamu Jum. Terus kenapa nggak sampaikan ke mereka kita sama-sama nyembah Yesus? Kenapa dimaki? Iya, dia nggak percaya, katanya bidat. Lu bidat lu, pemakan apa katanya? Makan kutu. apa? Katanya saya makan kutu saya sendiri, Jum. Kenapa? Parah kan? Memang benar kan? Sering begitu? Ya, iya juga sih. Kalau di kampung kan gitu, Jum, suka ngambil kutu gitu. Kadang kalau suka ya dimakan. Berarti kau keturunan Alamak. monyet? Ish. Astagfirullahaladzim. Enggak selamanya, memang ada orang kayak gitu. Memang ada orang yang hobi makan Buang, Jum, kutu. nggak ditelan, dibuang. Astagfirullahaladzim. Tapi saya Habis enggak. Habis digigit dibuang. Iya, Jadi rasanya kayak mana? yang nggak ada rasa, Nggak ada asin-asinnya gitu. nggak ada. Kenapa nggak sekalian aja makan pakai nasi? Yang enggak lah, Jum, jijik, Jum. Jijik tapi dimakan gimana sih? Mungkin dipikir daripada dibuang mubazir ya mending dikunyah aja ya, gitu ya. Enggak, Jum, itu kadang malas gitu buat, kan harusnya di apa ya namanya ya, di kayak dimatiin di bawah, tapi malas gitu, Jum. Jadi digigit. Iya. Kenapa nggak dibiarkan aja dulu jalan-jalan di lidah gitu? Enggak lah, Jum, udah jangan bahas itu sekarang. Sekarang sih enggak ada, itu dulu. Enggak, maksud saya kalau satu-satu kan capek tuh kayak kuaci. Kenapa nggak dikumpulin entah 10 biji, 40 biji baru sekali masuk di mulut biar dikunyah? Yang fotonya juga enggak banyak, Jum, paling 2. Ya lumayan lah, itu bisa satu nasi, satu bakul nasi kalau satu kutu. Iya enggak? Pusing dia. Enggak lah, Jum. Jum. Sama bola ke sih. Enggak. Tapi bagus ini jujur dia. Ya teman-teman yang berminat, mana tahu ada yang berminat biar hidup hemat, sama dia cocok, nggak usah beli lauk. Permen Kojek udah pernah on cam belum? Gak mau, jangan, ho. Pingin menikah bisa sama teman kita ini. Ini hemat ini. Jadi kalau saudara lagi kurang gaji, kurang apa dari kantor, bilang, istri minta, suruh aja cari kutu dulu, campur nasi. Ya kan, permen? Enggak lah, Jum. Jum. Nah, tapi tadi katanya dulu makan kutu. Itu kan dulu waktu muda. Oh, masih muda. Oh, Sekarang tua. Sekarang udah tua, Jum. Sekarang udah ganti makan. Sekarang udah aja tua. dulu Pak Doko.
Nanti terleher Ki. Oh begitu ya. Jadi dulu waktu masih muda makan kutu. Sekarang nggak lagi. Tapi kenapa bisa Haleluya tahu? Jangan-jangan mantannya. Kalau ini makan kutu, Tahu dia. kalau Haleluya makan kupret. Ya kayaknya ya itu cuman nebak-nebak doang tapi benar. Berarti si Haleluya juga ini Halilintar ini juga dulu begitu makan kutu juga ya? Kayaknya iya. Soalnya dia apal tahu. Iya, dia tahu teman-temannya ya, sekelompoknya dia tahu. Dulu Iya, waktu iya. masih muda makan kutu, sekarang udah tua makan apa? Kecoa yang lebih besar. Coro. Hah? Baterai saya ini 23 Jum. Iya nggak apa-apa. Jum. Pernah makan ini nggak? Keluing kaki 1000. Ih, Enggak lah itu mah jijik Jum. Kalau walang sangit, Buset. Apalagi itu Jum. jangkrik. Enggak. kodok. Mereka makan kodok kan? Mbak Permen. Pernah Kalau babi sih, ya, babi tapi yang enggak deh. Makan kodok dia itu orang Kristen. Kalau padale pernah? Apa itu padahal? Modal le. Padale itu komodo, kadal. Hah? Kadal. Enggak, itu kalau laki-laki iya kayaknya suka nangkep gitu. Tapi Dimakannya? aku nggak ikut makan. Oh. Iya. Kurang kasih. Iya. Pak Assalamualaikum. Pak Riansa. Assalamualaikum Bang Handi, Guru Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah ini banyak kutunya ini, bisa diminta ini. Waalaikumsalam. Izin dulu, itu tadi aku Mas aku minta tadi aku share Bang Juma di grup. Kapan ya bisa ditindaklanjuti? Benar ini ada informasi penting sekali. Kapan ya? Aku besok bisa Bang Handi. Besok siang nggak bisa siang. Kapan ya? Minggu gimana Bang Handi? Banget itu loh. Apa teleponan aja? Minggu kan hari baik. Penting banget Bang Juma. Hari libur, Bang. Masalah yang tadi aku sampaikan itu loh. Bagian, tapi belum lengkap. Aku ngikut aja deh. Pokoknya kalau Gurunda cuma bisa, aku pasti bisa. Saya kok jadi lupa ya? Ya udah aku Buka ikut kembali permen grupnya. aja pokoknya. Permen bisanya kapan? Kemana Bang? Aduh, habis kuotanya. Kemana Bang katanya? Lobet itu lobet. Ada orang lucu juga ya. Bang Roy, ini nggak izin. Bang Roy tadi komen mau naik terus, sudah aku jambak Bang, tapi nggak diterima ya. Itu ada ambigu loh, ambigu. Kasih naik Roy sama ini sapu jagat. Si Runte si Padua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Andi, Iya. Bang Ardiansa, Iya, Bang. Bunda Rahma. Ya Bang. Tadi saya dijambak oleh si Erben itu Bang. Saya Islam nih Bang. Iya, terus Bang? Dia suruh saya bertanya. Saya tanya kan. Saya tanya Tuhan dan Tuhan itu sama apa beda? Jawabannya? Itu kitab saudara saya bilang kan tadinya Tuhan itu disamain huruf H. Dia bilang Iya. sama tuh Bang. Bagaimana sih Pak Erben sekolah di mana saya bilang. Iya. Terus Bang, terus? Kau pakai data, jangan modal tongol kata si Erben begitu Bang. Terus? Dia sendiri pakai data? Iya dia cuma gitu doang Bang. Dia lari ke ini Bang, lari ke surat Yusuf tuh Bang katanya Bang. Itu saya bilang itu merujuk kepada manusia, itu level manusia Tuhan itu, bukan pencipta langit dan bumi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Abang juga salah Bang, Anda diarahkan menjelaskan Tuhan dan Tuhan aja lah ke Al-Quran.
Gitu loh. Abang Kat kalau begitu kenapa mesti pakai Al-Quran menjelaskan pertanyaan saya gitu loh, gitu bang. Iya, dia begitu bang. Itu Al-Quran tidak ada yang dirubah, saya bilang itu. Ya, kalau gitu. Iya, saya dijabak terus itu bang. Lanjut, ada tamu. Silakan. Kalau menara sikap nggak dirubah itu ditanya dulu bang apanya gitu kan. Udah turun, lanjut Gurunda. Erben, manusia PowerPoint. Kalau Tuhan sama Tuhan itu dia jawab berbeda, dia gagal Yesus jadi Tuhan. Makanya dia paksakan Tuhan sama agar Yesus bisa Tuhan, bisa Tuhan. Itu sebenarnya tujuannya. Oke, sambil nunggu hotel kita iklan dulu, silakan Bang Riko. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih yang sudah menaikkan host. Terima kasih semua. Perkenalkan saya Riko dari Tanjung Pandan Belitung, sedang berjualan aneka cemilan dari Pulau Belitung. Ada pempek sutra tenggiri, ada abon tenggiri, ada kerupuk tenggiri, ada pastel mini abon ikan tenggiri, ada peletek telur cumi, ada stik telur cumi. Yang berminat bantu kami silakan untuk hubungi kami melalui WA kami ada di bio. Kami akan kirimkan dari Tanjung Pandan Belitung barang fresh di Padang. Dan juga kami bisa kirimkan ke Merauke dan Malaysia, Singapura juga bisa ya. Langsung aja pemesanan melalui kami ada di bio ini, di akun yang ini. Terima kasih atas perhatiannya. Bang Zuma mohon ditambahin sedikit. Baik teman-teman dimanapun berada, silakan yang ingin memesan ya, memesan cemilan langsung aja ke bio Bang Riko Mu'alaf kita ya, untuk membantu perekonomian beliau juga. Silakan, ada berbagai macam jualan yang beliau jajakan ya teman-teman. Ada abon-abon, ada kerupuk, keripik, peletek, iya, pastel juga ada. Silakan teman-teman. Dan saya rasa bukan rahasia lagi ya, beliau menjual ini enak loh. Semuanya perasaan kalau nggak salah semua yang dijajakan itu sudah pernah saya rasakan sendiri dan memang enak sih. Silakan teman-teman, ayo dibantu ya, langsung ke bio beliau. Terima kasih. Terima kasih Bang Zuma dan juga sama-sama. Buat netizen juga bagi yang mau mengirimkan kepada para debater di sini silakan hubungi saya langsung. Nanti saya akan hubungkan ke para debater di sini ya. Saya udah punya rata-rata nomor WhatsApp-nya ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tanya tuh di bawah nama akunnya. Ditanya di bawah nama akunnya apa tuh? Riko kan? Ini akun yang inilah. Nanti dibuka aja, nanti ada di bio-nya nomor WhatsApp saya. Assalamualaikum Bang Juma. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bang Amri. Iya, aku ini dari Aceh. Dari Aceh Bang. Iya. Silakan. Ini kan aku mau tanya nih. Di sini kan ada mualaf, orang Kristen masuk Islam. Dia sudah nikah di kampung kami nih, di Biru nih. Iya. Dia udah punya anak satu. Habis itu dia udah balik ke Medan, masuk lagi Kristen ya. Tapi datang ke sini dia membawa istrinya, nggak mau ikut dia. Tapi kalau dia mau masuk Islam lagi mau ikut. Itu kayak mana hukumnya kalau dia mau ikut tuh Bang? Ya artinya sudah terbaca beliau itu menikah untuk memurtadkan. Kan ada program memang itu, hamilisasi. Jadi hamili, habis itu masuk Islam, begitu sudah punya anak, tarik kembali ke Kristen. Iya. Gitu. Udah terbaca itu Bang, mending nggak usah lagi. Ya, tapi gini Bang, dia kan nggak mau ikut karena suaminya udah balik Kristen. Tapi dia kan nggak dicerai, tapi istrinya itu udah kawin orang lain. Kayak mana itu hukumnya Bang? Ya kan udah murtad dia. Yang udah beda.
Kan udah beda keyakinan, Bang. Iya, iya. Tapi kalau wanita ini kan nggak salah dia kan? Nggak salah. Nafkah batinnya kan sudah enggak kan? Enggak. Iya. Tapi kecuali secara negara ya harus ada cerainya, surat cerai kalau secara negara. Iya, iya, kalau itu agama dia sudah jatuh. Iya, itu yang kita bahaskan karena suaminya nggak mau diceraikan karena dia sudah balik Kristen lagi, istrinya nggak mau karena istrinya orang Aceh. Orang Aceh kan nggak ada yang agamanya Kristen. Iya, itu udah jatuh talak itu. Udah jatuh. Karena sudah beda agama. Iya, aku kan di sini kan ada ustadz juga, Bang. Ada ustadz di Aceh ini kan. Cuma itu family. Ayah dia sama ayahku satu bapak. Iya, jangan sampai dia ke Medan. Iya, kalau tapi pura-pura dia Islam habis ke Medan itu jangan. Iya, tapi dia kan hari itu mau ikut ya. Iya, nggak usah ikut ke Medan lagi. Suruh aja nikah sama orang lain. Udah nikah ya, tapi hari itu kan datang keluarga di sana. Mau bawa pergi dia. Jangan, sudah beda agama. Aku bilang, kalau kamu udah beda agama, nikah kau sama adikku udah jatuh tuh, nggak ada lagi. Iya. Kalau kamu mau balik agama Islam lagi, kau harus nikah balik lagi sama adikku, bilang. Betul. Nah, kan di sini kan ada juga ustadz di sini, supaya dia bilang kalau enggak tanyalah sama ustadz lain-lain supaya sama juga perbedaannya. Enggak beda, sama jawabannya, Bang. Berarti aku tuh enggak salah. Iya. Kalau dia maksa laporkan ke polisi. Iya, kalau maksa nanti aku laporkan ya. Iya, laporkan. Cuma itu, Bang, sama jawabannya sama di Aceh juga sama Bang Soma ini. Anaknya di mana? Di tempat kami nih, enggak aku kasih sama dia. Jangan sampai. Anaknya kan satu laki, satu perempuan. Itu Bang, aku kasih. Sampai itu sudah penipuan itu. Iya. Itu program, mereka memang ada program itu. Iya. Menghamili orang, habis itu dimurtadkan. Iya. Gitu. Sebab dia Bang kan ku bantu dia. Enggak ada misalnya pekerjaan, bawa pekerjaan. Kalau enggak ada beras, ku beli beras dia. Supaya apa? Dia jangan balik lagi di sana, tapi dia balik. Nah itu artinya memang sengaja kan? Iya. Al-Sarida. Orang Batak dia. Thank you. Orang Batak. Iya, di Medan. Adikku kerja di Medan dia. Udah aku bilang hari itu waktu dia mau nikah. Kau kalau menikah sama orang Batak, kalau dia Islam, nanti kalau balik dia ke agama yang lagi, kayak mana aku nanti bilang. Nah dia enggak. Udah sampai, ini udah saya alami ini, Bang. Cuma itu aja, Bang. Oke, Bang Amri, terima kasih Bang. Terima kasih ya Bang Amri. Iya. Sama jawabannya, Bang. Sehat selalu, Bang. Waalaikumsalam. Ya, silakan Bang Virgo, Islam atau Kristen? Selamat malam, assalamualaikum kalau Islam. Bang Virgo. Bang Virgo 1, 2, 3. Waduh. Batuk aja dia. Mau pamer suara batuknya. Silakan dinaikkan Oten. Naik yuk. Yang tadi dari Bunda Blokir itu nggak kesini. Takut pastinya. Ada sapu jagat. Oh. Kemarin itu ya. Siapa namanya? Yang mau mualaf semalam itu siapa namanya? Dia itu enggak monitor tadi malam siapa? Apa kemarin itu ya? Yohanes berapa itu ya kemarin?
Dinda Diansa monitor ini, sibuk nggak? Siap Gurunda. Itu Markus 16 itu adanya di mana? Manuskrip tertuanya apa? Yang 16 sampai 20. Markus 16 9 sampai. Jadi gini Gurunda, Markus 16 itu di tertua, dua tertua baik itu Sinaiticus, ya baik itu Sinaiticus maupun Vatikanus, itu 8-nya hanya sampai ayat 8a, 8b-nya nggak ada. Jadi nggak ada ya. Kalau kita cari sekarang Gurunda, itu di Bible sekarang itu Markusnya 8-nya itu sampai dengan 8b. Nah 8b ini ditambahan. Kemudian 9 sampai 20 itu nggak ada Gurunda. Di Sinaiticus nggak ada, Vatikanus juga nggak ada. Adanya itu di ini nih, Textus Receptus itu baru ada. Oh. Iya. Jauh kali ya jaraknya. Iya Gurunda. Betul sekali. Masya Allah. Oke, Bang Ahmad Pitron itu mau sekali data naik. 9 berarti ya, 9 sampai 20 berarti ya. Kalau diterjemahkan Gimana Gurunda? 9 sampai 10 berarti ya. 20. 9 sampai 20 itu nggak ada. Jadi nggak ada, ya? Kesimpulannya 8b nggak ada, 9 sampai 20 nggak ada. Itu kesimpulannya. Yang ada hanya 8a. Oke. Thank you. Siap Gurunda. Ya, Bang Ahmad Pitron, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, Bang, apa yang ingin disampaikan, Bang? Waktunya 3 menit. Cuma. Ye. Bang Handi. Tinroy. Iya. Dia pematindra. Ini cuma kemajain reng. Dia pagi. Dia pernah boleh dale. Pasti nggak majain retak. Wajar nih. Enggak. Cuma ngefans. Ki Monro tinggal di Jakarta, Kak. Oh. Bapakku asli Boni, ibuku Torapang. Iya, berarti Jawa Ki. Iya, kecil di Jakarta, Kak. Iya, berarti bapak orang Bone, mama orang Rapang. Berarti kita orang Sunda. Deji orang Jakarta. Oh, orang Jakarta Ki. Pada dia mentelepon Kak. Kenapa, Pong? Pada dia mentelepon atau si Runtuh? Di Jakarta mana, Ki, Pong? Jakarta Bogor. Jakarta sudah pesek Monas. Jakarta Selatan, Kak, Pong. Kantor rokok sudah pesek Monas. Monro. Di Depok, Pong. Oh, beda deh. Iya. Sudah mi Pong, banyak yang nanti ya cuma salam-salam saja Ki. Iya. Semangat terus Gurunda Pong. Iya, sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi ada satu oten kayak itu. Naikin. Tapi turun dia. Tapi Kak, tadi sesuatu disampaikan Bang Ardiansa itu ada sedikit kekeliruan juga ya. Ikut irama mereka ada 8A, 8B gitu. Artinya apa? Memang sampai 8 doang. Kenapa? Karena terjemahan LAI itu 2 paragraf, terus original teksnya itu nggak nyampe 2 paragraf. Iya, maksudnya itu memang. Jadi 8, maksudnya gini, kalau berbicara dengan mereka yang bawa LAI kan itu ada 2 paragraf tuh, Bang Handi. Markus 16 ayat 8-nya kan ada 2 paragraf tuh. Nah, itu sebenarnya yang paragraf yang kedua itu nggak ada gitu loh intinya. Dengan singkat mereka sampaikan itu nggak ada itu. Hanya sampai kata takut. Iya, betul. Kenapa kok itu ditambahin? Karena itu sebagai jembatan untuk menuju ke Markus 16 ayat 9. Begitu ceritanya. Tujuannya itu tapi nggak adalah masuk akal, Gurunda.
Kata-katanya gini, lalu mereka keluar dan lari meninggalkan kubur itu sebab gentar dan dahsyat menimpa mereka. Mereka tidak mengatakan apa-apa kepada siapapun juga karena takut. Ya, jadi mereka tidak mengatakan apa-apa kepada siapapun juga karena mereka takut. Kemudian gini, dengan singkat mereka sampaikan semua pesan itu kepada Petrus dan teman-temannya. Loh, karena takut kok sekarang menyampaikan pesan ini gimana ini? Iya. Kalau yang saya pelajari di sana intinya itu karena ingin sesudah ini semua terjadi. Di sana kan 19-nya sampai 20 itu terangkatlah ya ke surga duduk di sebelah kanan Bapa. Diperkuat oleh Yohanes dalam bahwa dia melihat anak duduk di sebelah kanan Bapa. Woi, tambahannya banyak banget ya ini. Itu Bang Nanda tuh. Dengan singkat itu loh. Iya. Nah, di situ ada nggak? Di situ ada nggak dengan singkat itu? Nggak ada kan? Ini aku hanya sampai Epu Buntugar ya. Ya, Oh, kai iya, betul. excel tosai tachi epugon apoto menemio eichen de hautas promos kai ektasis kai auden evo bontogar. Ini kalau kita lihat Yunaninya itu terjemahannya sampai sini. Ini sampai sini, ini, oh panjang banget ini. Ini paragraf kedua, ini dari mana ini? bahkan di abad 16 itu nggak ada loh Bang Nandar. Coba buka Textus Receptus itu nggak ada itu. Dengan Emang singkat nggak ada mana? ini. Coba Ini kan buka Textus TR. Receptus. Oh iya betul, Ini nggak TR. ada, betul, nggak ada. Teks TR itu ngambil dari Byzantine Text. Jadi di Byzantine Text itu nggak ada. Gitu. PR. Ngeri ya. Tambahannya banyak sekali Gurunda. Bahkan dulu, Pak. ya silakan Bang Nandar. Nanti jangan ditutup dong, aku mau nanya di situ. 19 20 ada nggak ya? 19 20 ada nggak? Nggak ada. Gimana Bang Andi? Ini ada kalau di kata 20 ya? Ada kalau dalam Textus Receptus ada. Oh, TR ada kalau TR. Ada. Kan jarang orang Ini baca nih, 20 TR itu nih. loh. Ini nih, ada nih TR senyum. Cuma kalau misalnya Oten pakai ini, oh ini ada nih di dalam TR nih nomor 19 sampai 20. Tanya aja balik, ini TR dapat dari mana? Karena TR ini abad ke ini ya, tahun 1800. 1600 Ada yang tertulis. 1516. Ya, 1600. Jadi kan ada revisiannya kan yang terakhir yang ini nih revisiannya. Revisian terakhir. Ya, Kalau yang sebelumnya ada juga. Nah, yang Markus 16 ayat ke-8 itu juga ini Bang Ardiansa. Itu pernah nggak lihat ada ini perbedaannya juga? Nah, yang ini nih. Yang mana? Kai, Excel, Tosai, Tachi. Ada yang nggak ada tachinya. Oh iya ya betul. Nah, jadi yang ada 8 yang nggak ini ada yang nggak ada touch-nya bener. Aku tahu itu. masalahnya dua nih, yang Markus 16 ayat ke-8. Ada yang Kai Excel Tosai Tachi, ada yang nggak pakai Tachi. Satu. Betul. Yang kedua, paragraf ini nih, ini dari mana? Dah, itu saja permasalahannya. Betul memang. Betul. Itu di yang ada tacinya itu hanya ada di ini. Di TR. Di TR ada, tapi di Westcott and Hort nggak ada. Kalau Bang Ardiansa mau nih, di Google itu cari aja nih. Textus Receptus itu yang mulai dari 18 yang 1600 sampai yang ini sampai 1894 itu ada loh revisiannya. Udah tahu belum? Yang dari ini di website itu. Dan Textus Receptus online itu. Iya ada ini, ada kok punya. Iya. Nah, ada ini, yang itu merah-merah dari- ini ada. Benar. Monggo Gurunda. Aduh jadi gang. Lanjut. Saya nyimak juga. Saya nyimak. Benar buka Ini kan dulu. Bang Nandar, Markus merah-merahnya. 16 20-nya. Saya Apa nyimak, bacanya? silakan. Markus 16 20. Hah? Markus 16 20 apa? Paling terakhir Ini dia dah. 20. Ini. Ya, apa bacanya? Ini. Coba lihat.
menghalangi situ anunya stikernya. Mereka pun ini udah turun ya. Mereka pun pergilah memberitakan Injil ke segala penjuru dan Tuhan turut bekerja dan meneguhkan firman itu dengan tanda-tanda yang menyertainya. Mereka pun pergilah. Ya udahlah, cukup. 19-nya kan itu sebelah kanan ya. Ini 19-nya. Ya itu. Sesudah Tuhan berbicara tuh. Demikian kepada mereka sesudah Yesus berbicara. Demikian kan tulisan merah tuh tulisan, katanya kalau merah kan tulisan Yesus tuh di atas. Ucapan. Nomor 18-nya sampai ke atas itu kan merah, menurut dia percakapan Yesus. Nah ini kalau 19 ini menerangkan lagi pernyataan Tuhan gitu loh. Jadi kalau dilihat di sini bercampur merah dan hitam. Ya. Kalau ini perspektif penulis, Bang Handi, sesudah Ya, itu. Tuhan Yesus berbicara, perspektif penulis. Ini kan pandangan dari penulis nih. Sama dengan tafsir ya. Wartawan, sesuai dengan wartawan. Bukan tafsir, pandangan atau pendapat si wartawan ini. Pokoknya yang ayat-ayat Arjen itu Bang Nandar, yang mereka takutin ya, aku dengar di Zoom mereka, yang mereka takut itu Markus 16 ayat 9 sampai 20, Yohanes 7:53 sampai dengan Yohanes 8:1 sampai 11, dan juga 1 Yohanes 5 ayat 7 dan 8. Itu paling mereka takuti. Karena ya, Yohanin komat. Jadi sampai detik ini pun nggak ada bukti yang mengatakan itu. Itu ada 3 memberi kesaksian ya. Iya, betul. Tapi kalau kita tanyanya hanya di oh ini nggak ada di Sinaiticus, mereka pasti jawab gini Bang Nandar. Oh itu nggak ada di Sinaiticus tapi ada di kitab lain, di kodeks lain gitu mereka jawabnya. Ya itu sering dia katakan itu. Ya, tetapi pertanyaan saya begini Gurunda. Saya buka satu-satu. Mulai dari kodeks Sinaiticus saya tunjukkan nggak ada, Vatikanus nggak ada, Alexandrinus nggak ada, Washingtonianus nggak ada. Yang terakhir Bezai abad ke-5 Gurunda. Begitu abad ke-5 ini ada, berarti ini kan permulaan ada Gurunda. Yohanes 7:53 sama Yohanes 8:1 sampai 11 ini permulaan ada. Saya tanya, lah Kodeks Bezai ini ngambil dari manuskrip mana kok tiba-tiba muncul 7:53 dan 8:1 sampai 11. Mereka nggak bisa lagi bilang oh itu ada di kodeks lain, nggak bisa karena udah saya tunjukkan yang lainnya gitu. Iya. Jadi kita cegat dulu di situ. Ya jawaban jujurnya ya mending nggak tahu tiba-tiba nongol gitu aja. Pernah dijawab sama Jack Cita, beliau membukakan Papirus Hana. Nah, Papirus Hana itu abad ketiga, dan dia hanya modal percaya tulisan di atas itu kan ada intinya. Nah, ketika kita baca nggak ada Gurunda itu ayatnya di Papirus Hana. Apa ini Mayo dicoret-coret nih Mayo? Ya ini Injil Yohanes, Gospel Yohanes 13 nomor 13. Kamu menyapa aku guru dan Tuhan. Jadi bukan Tuhan kalau di sini. Tuhan. Kalau ayat-ayat yang kosong juga banyak loh. Matius, Tuhan nih Gurunda. Tuhan di sini. Itu terbitan tahun berapa itu, Dek? Ini dari TDB. Kitab Suci Terjemahan Dunia Baru. Kalau terbitan. Ini saya dikasih ini dari gereja Mormon. Dari bukan lain. apa? Ini bukan lain. Ini Bang Nandar. Oh ini. Yohanes 5 ayat 4 ada nggak di situ? Ini terbit sebentar. 1984 Gurunda. Wih keren. 84. Iya. 1984. Wih keren. Tapi kalau lain 84 itu mah sudah Tuhan. Ya, 72 udah Tuhan banyak mak. 72 udah Tuhan. Iya. Tapi yang ini jujur nih. Contoh Yohanes 17 nomor 21 ya kita lihat nih. Yohanes. Kalau Yohanes Pembuka ada nggak kata Allah banyak mak? Bang Nandar. Bang Nandar, Yohanes 1 ada nggak kata Allah di situ? Dia pakai. Ada lapat Allah di sana. Oke. Yohanes 1. Bang Nandar merah. Ya.
Merah. Merah bang, sinyalnya bang. Penasaran gua ini yang ada nggak? Masih ada nggak? Tapi ada. Tapi sampulnya juga Alkitab kok. Pasti ada lah ya. Pada mulanya firman itu bersama-sama. Ya. Pada mulanya. Oh nggak ada itu. Ada Allah juga. Sama-sama nggak jujur. Beda ini terjemahannya. Merah bang Nandar, sinyalnya merah bang. 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 Merah. Sinyalnya merah. Ya. Yang mendekati kejujuran itu yang mendekati itu penyanyi Yakob Sulistyo. Itu nggak ada sama sekali berbau Islam dalam menerjemah dia. Itu Bang Ardi. Tapi kalau ayat-ayat yang kosong jujur di sini. Yohanes 5:4 ada nggak di situ Bang Nandar? Yohanes 5 ayat 4 di situ tanda kurung atau enggak? Bentar. Yohanes 5 ayat 4 tanda kurung enggak di situ? Ya, sebentar. Yohanes 5. Ayat 7, Yohanes koma. Yohanes Kelihatan 5:4. Yohanes 5 kan? 5 ayat 4. Ayat 4. Kosong. Kosong. Parah. Kosong Gurunda. Banyak Gurunda yang kosong tuh banyak Gurunda. Nih, sudah saya catat nih. Yang kosong dalam Tapi di sini di ya. terjemahan baru sudah terisi kan? Terjemahan baru sudah terisi kan? Terisi. Di TB2. Terisi kayaknya. Ini juga kosong nih Gurunda nih. Matius 17 nomor 21 kosong nih. TB2 sudah terisi kayaknya. Terisi kayaknya. Iya, TB juga. Kalau di TB sudah hilang dalam kurungnya. Oh, ada isinya. Ini yang kosong. Di Markus 1 ayat 41 itu yang biasanya dibaca itu di Bibelnya Gurunda itu oleh belas kasihan atau enggak ya Gurunda? Yang mana deh? Markus 1:41. Maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan atau oleh marahnya Gurunda. Mana Bibelku di lemari semua, Dek. Markus berapa? Markus 1:41 coba. Itu oleh belas kasihan atau oleh marahnya? Coba di sini ya, bentar ya. Markus 1. Markus 1:41 itu kan coba dibaca Bang Nandar. Markus 1:41. Kalau yang ini ya. Maka ia tergerak oleh rasa kasihan. Nah, kasihan kan? Belas kasihan kan? Iya, kasihan. Nah, coba lihat ini Bang Nandar. Coba lihat ini Bang. Markus 1:41 kan? Iya Gurunda. Nah, kalau di sini kan tertulis maka tergeraklah hatinya oleh. Maka bergeraklah belas kasihan ya Gurunda, betul. hatinya dengan kasihan. Nah, betul ya Gurunda ya. Lalu di kelanca. Coba kita cek di jamanja. Dia serta berkata kepadanya, aku kehendaki jadinya engkau tahir. Ini terjemahan tua ini. Ya, lanjut. Ya. Kalau di Kodeks Bezai Gurunda abad kelima, di sini tertulis apa? Kai orgistes. Apa artinya orgistes nih Bang Nandar? Coba kita cek. Marah orgistes. Ini nggak pakai orgistes. Jadi di sini belas kasihan di sini tuh nggak pakai orgistes.
nih. Seplak ni zomai. Tapi bahasanya seplak ni teis. Dirubah Gurunda. Ini dengan ini. Waduh. Parah. Ini kalau sudah kitab yang bermasalah, ya agama ikut bermasalah pasti. Ya makanya Gurunda, maka tergeraklah hatinya dengan marah. Nah gitu Gurunda. Maka tergeraklah hatinya dengan marah. Yesus marah. Lanjut guru-guru saya semuanya. Ada Oten ya? Kok nggak ada Oten ini ya? Wah, sinyalku jelek. Pada ini kali, pada minder kontennya. Bang Nandar, rencana itu Bang Nandar MYE mau tandem sama Deki Ngadas. Terus dia mau melawan Donditan katanya. Terus? Iya gitu. Tapi dia yang nantang. Gak punya terus modal. Suruh orang menyiapkan tempat gitu loh. Iya, karena modal buat debat offline itu gede Bang Andi. Kecuali kalau di pesantren gitu ya. Kayak ini Ustadz Kainama tuh, Ustadz Kainama versus Esra Soru di Jogja di Bondowoso itu di pesantren. Jadi apa ya? Pengeluaran itu bisa diminimalisir. Kalau di hotel agak mahal perizinannya. Kalau si banyak sih di hotel enggak. Mahal perizinannya Bang Andi, yang mahal itu kan ada perizinannya. Oh. Jadi nggak bisa ini, ada perizinannya, keamanan segala macam. Makanya besok Ustadz Kainama sama Esra Soru itu jadinya di Bondowoso, di aula kampus. Oh kampus ya? Iya jadinya, bukan di Malang, di Bondowoso jadinya. Tanggal 13 besok loh. Ini harus tanggal berapa? Pengen juga debat dunia nyata ya, kolaborasi. Oh, iya. Ayo kalau mau ikut ayo. Kalau mau ikut ke Bondowoso ayo. Enggak, maksudnya kita loh pengen debat dunia nyata gitu ya. Aku sih udah atur itu sama Bang Jibril. Bang Jibril kan lagi ngatur tuh. Bang Jibril, tapi kata Bang Jibril sama Kores begitu, kita jangan pakai stok lama, diusahakan cari stok baru. Iya. Gitu. Gurunda Juma lah, Bang Ardiansah, mantap tuh. Jangan. Wapi. Saya ini bantu-bantuin aja. Saya mah yang ngerapi-rapiin kursi lah, buku gitu. Saya bagian makan, tenang aja. Lanjut. Bang Nandar loh yang di Bang Nandar tandem sama Bang Juma lah. Gak Ustadz Wapi lah, saya mah masih cetak ilmunya. Host, kepilih saya host. Wah hostnya ini kemana ini? Host. Gedein Bang Suma host. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semuanya. Waalaikumsalam. Siapa ini? Apa ini ibu-ibu naik ke sini? Kalau mau arisan? Ini ibu jam segini naik ke sini. Kami mau dengerin bapak-bapak cerita loh. Dengar di bawah aja ya Bu. Biasanya gitu Sapa dia. dulu ya Pak. Sebelum diusir udah tahu jalan pulang kan? Sudah, aku sapa dulu ya. Juliet, selamat malam, agama apa? Halo, saya Muslim. Wah Muslim semua nih. Kalau Muslim semua nggak apa-apa, aku turun. Gak usah Bang Nandar, sini aja. Apa yang mau disampaikan Bang? Gak ada Oten ya? Saya mau nanya sama Bang Zuma, Bu. Saya sempat nanya di Instagram, ini pribadi sih mungkin ya. Masalah agama juga. Cuma belum dibalas-balas ya Instagram saya. Mungkin sibuk atau... Bang Juma punya Instagram?
Wah nggak tahu deh. Soalnya saya lihat ada Instagramnya. Jangan-jangan palsu tuh. Ada Instagram saya ada. Sulkit Oh, 15 ada, Bang? official. Iya, ada. Oh, ada, baru tahu aku. Coba aku tengok. Aku gak, iya, ada. aku yang gak ada Salam kenal Instagram. Bang Julian, Masya Allah. Ada tapinya Bang. Bang Juma itu punya Instagram. Dia buka Instagram itu 6 tahun sekali. Pantesan. Iya, gimana? Nggak enak sih kalau saya naik di sini ya. Mungkin kalau misalnya Bang Zuma sempet jawab di Instagram boleh lah. Di Karena Instagram. takutnya kalau orang-orang yang gimana ya, orang-orang yang bertanya mungkin bakal bertanya, tapi kalau orang yang bertanya diam aja Bang, nanti kepengaruh takutnya. Instagram. Nama Instagramnya abang ini apa? Oh sempat WA aku kayaknya. Iya sempat. Oh ya WA aja bang ntar, atau nanti aku kasih nomornya Bang Juma ya. Oke, boleh. Oke bang. Siap Bang. Ya udah nanti Bang. komunikasi di situ aja bang. Siap. Baik. Terima Karena kasih, kalau di Instagram ini banyak kali nih. Iya makanya mungkin saya juga mikirnya gitu, mungkin karena tenggelam kali ya. Biasanya sih gitu bang. Iya betul. Chat aku aja kembali bang ya, nanti aku kasih nomornya Bang Juma. Oke siap Bang, terima kasih. Kira-kira apa poinnya Bang? Poinnya aja nggak apa-apa. Poinnya bacaan sholat sih Bang. Oh. Iya Oke, bacaan sholat. Bang. Paham. Oke siap Bang. Itu aja sih Bang, paling terima kasih. Oke. Terima kasih bang. Oke, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bang, aku cuman mau info loh bang. Dari Bang Juma besok dia ngajak PK jam 10. Atau kalau nggak mau PK abang buka room dia naik. Tapi dia mau H2H. Udah punya ini dia, udah punya roh. Kan dia takutnya nanti kayak kemarin abang nanti di-kick sama dia. Maria. Aduh Kak. Lagian dia tadi bilang dia menyembah suara bang. Dia menyembah suara. Menyembah firman dia. Dia nggak menyembah Yesus tapi menyembah suara. Mulai gila, lebih parah lagi stadium 4. Paling parah kemarin ya. Mencoba nggak nyimak ya si Meme bos, gue suruh terangin, suruh open camp pakai tulisan skema dia bikin. Gimana itu? Dia gambar dulu bapak lah paling gede di atas kan. Terus bapak itu roh mengeluarkan suara. Habis suara itu ada Gabriel. Gabriel jalan ke bawah menemui Maria. Ketemu Maria, ngobrol bersoal jawab, hamil Maria. Gua tanya, isi kandungan Maria itu yang mana nih? Yang bapak yang paling gede di atas atau cabangnya bapak? Jawabannya fantastis. Jawabannya adalah bapak itu juga menjalar ke bawah masuk kandungan. Seperti matahari. Gitu. Parah. Ada skemanya tuh, ada kemarin skemanya. Lucu ya? Lucu. Mau aja dia, dengarkan ini semua teman-teman. Ya paham ini konsep bagaimana Bapak di surga berfirman ke Gabriel menemui Maria begitu itu dijelaskan tuntas gitu. Pakai skema. Banjo waktu itu kalau nggak salah izin sholat maghrib ya. Gak barangkali sih. Oh iya izin sholat maghrib. Aku yang lanjutin. Lucu ya? Lucu, gua ada rekamannya sih, ada rekamannya nih gua simpan. Bisa dibuka kayak di sini ya, gambarnya. Udah nggak usah lah, nanti si Meme lagi. Memang aneh itu orang. Dibilang jasadnya Yesus melebur dalam perjalanan. Dalam perjalanan. Iya, jadi menguap katanya. Wih, bahaya juga ini. Ya karena nggak boleh anaknya Maria sampai di surga dituangkan. Nggak boleh ya? Nggak boleh menuangkan anak orang, kata si Meme. Bagus juga sih dia. Jadi salah satu sisi kemanusiaannya hancur di jalan. Hilang dalam perjalanan, menguap. Berarti Yesus mati 2 kali. Ya mungkin kali apa ya di jalan menguap ya, mungkin terlalu dingin kan itu. Langit berapa iya ya? juga sih.
Jangan meme Bang Handi. Si Wak Labu aja jawabannya gitu. Kalau ditanya ini kemuliaan. menguap juga. Ya, tubuh kemuliaan itu ya ketika dia naik ke atas ya ini dia melebur gitu. Karena apa? Karena atmosfer itu kan nggak bisa. Manusia itu pasti akan hancur kan. Nah, itu Yesus juga hancur. Jadi yang kesana adalah roh kembali jadi roh. Iya. Kalau ada begitu gua nanya dong, kalau begitu anaknya Bunda Maria hilang di mana? Terkikis jadi abu katanya. Emang tega-teganya itu ya hilangnya anak orang. Kayak Wak Labu itu. Terus kenapa ada data bahwa anak manusia duduk di samping kanan Bapak? Apa itu yang dia lihat? Enggak, dia Oh, menghindari apa Bunda Rama, dia menghindari itu. Kalau yang dulu di sebelah kanan Bapak itu masih anak Maria. Kalau masih anak Maria artinya Yesus itu tuannya dia adalah anak Maria. Dia menghindari itu. Jadi jawabannya adalah Yesus itu udah kayak malaikat. Punya tubuh kemuliaan sudah. Itu. Tadi Bang Nander bahas itu sama si RK. Oh enggak, saya tadi bahas ini yang menyesatkan. Tuhannya Kristen atau kita ya Tuhannya kita yang menyesat. Dia tadi nggak tanya saya Bang Nander. Oh, dia nggak mau sama antum. Katanya nggak berilmu katanya. Katanya. Nggak mau ditanya katanya. Nggak berilmu atau takut dibukakan data? Takut dia. Mereka itu akal-akalan ya. Pandai mengelabui. Ada juga jawaban itu yang banyak saya temuin ya. Itu hilang di kuburan. Jadi yang bangkit itu bukan lagi anak Maria yang makan ikan goreng. Ada juga tuh jawaban kayak gitu. Saya tanya nih sama Bang Handi nih. Bang Handi, ya siapa nama Bapak dalam perjanjian baru? Bisa jawab nggak? Tidak ada namanya Bapak di perjanjian baru. Enggak, yang saya tanya siapa nama Bapak dalam perjanjian baru? Paulus. Oh itu. Ya Paulus lah menjadi bapakmu. Itu. Si RK tadi gak mau bahas itu. Ya iblis lah yang menjadi bapakmu. Nah ini juga aku mau tanya nih sama Gurunda nih. Gimana Dek? Di dalam, sebentar saya buka Alkitab dulu ya, Bible dulu ya. Di dalam ini saya pergam ya. Sebentar aja tanya nih. Bang Sadli dibesarin dulu sebentar. Besarin saat Bang Sadli itu di nih Bunda Hesti. Itu Bang Handi moderator, Bang Handi Bunda Rama. Bang Handi, gedein dong. Moderator. Nah ini. Apa itu? 2 Korintus 12 nomor 16. Baiklah, aku sendiri tidak merupakan suatu beban bagi kamu, tetapi kamu katakan dalam kelicikanku aku telah menjerat kamu dengan tipu daya. Tambahan Yang itu. saya tanyakan, nah ini kamu katakan ini dari mana? Diterjemahkan dari bahasa Yunani yang mana? Karena dalam bahasa Yunaninya nggak ada. Nggak ada. Ini ternyata ini untuk apa ya? Untuk menutupi Paulus, seolah-olah orang lain mengatakan. Padahal ini jadi bacaan yang benar itu, baiklah aku sendiri tidak merupakan suatu beban bagi kamu, tetapi dalam kelicikanku. Betul. Aku telah menjerat kamu dengan tipu daya. Nah, kalau ditambahi ini seakan-akan orang lain yang mengatakan. Iya. Yang lain kena. Pinternya di situ. Jadi mencari kambing hitam seolah-olah orang lain katakan. Tapi di sininya nggak ada. Jadi makanya dikasih tanda strip di sini. Tapi itu anu ya, niatnya kurang bulat gitu menurut saya Gurunda. Kalau niatnya benar-benar bulat harusnya nggak usah dikasih tanda strip ya kan ya? Iya, harusnya dikosongkan ya ininya ya. Enggak, maksudnya langsung aja. Tetapi kamu katakan dalam kelicikanku gitu dong. Harus nggak usah pakai tanda strip dong. Ya, stripnya harusnya dihilangin maksudnya. Ya, dihilangin.
Itu baru niat yang bulat itu. Tapi kayaknya mereka juga takut dosa kayaknya. Tapi bagaimana menurut bagaimana menurut adik-adik di sini terkait dengan lepasnya tanggung jawab Paulus nanti ketika kemudian di persidangan, ketika diadili oleh Allah, misalnya nih ya kan, lalu Paulus mengatakan, "Loh, ini surat-surat saya kan saya khususkan kepada orang-orang tertentu aja. Contoh, Galatia, suratku itu hanya untuk orang yang ada di Galatia. Artinya, saya tidak pernah ngirim surat kepada mereka yang orang Batak, orang Makassar, gak pernah. Terus kenapa mereka menggunakan ini surat saya? Contoh misalnya dari Paulus, seorang rasul yang telah membangkitkan Yesus, bukan karena manusia, juga bukan oleh seorang manusia, melainkan Yesus Kristus, Tuhan Bapa yang telah membangkitkan dia di antara orang mati. Dan dari saudara saya semua bersama-sama dengan aku kepada jemaat-jemaat di Galatia. Nah, Paulus ini menulis surat untuk orang-orang yang ada di Galatia. Semua surat Paulus itu ditujukan kepada oknum-oknum tertentu. Itu gimana itu menurut saudara? Mereka yang mengikuti kemudian ajakan Paulus untuk mempertuhankan Yesus, padahal Paulus tidak pernah mengajak mereka. Bagaimana tanggapannya ini adik-adik semua? Kalau saya melihat ini Gurunda, yang mereka ikuti Paulus ini karena Paulus berkata, aku diutus untuk orang yang tidak bersunat di luar Bani Israel. Nah, ini yang masuklah situ Kristen. Tapi suratnya, maksudku surat. Oh, suratnya. Kalau misalnya suratnya kita ini kan, sih. iya, ada orang ngirim surat kan, ada orang ngirim surat teruntuk untuk orang Makassar. Berarti kan bukan untuk orang Jawa kan? Nah, betul. Tapi kenapa surat yang untuk orang Makassar ini digunakan oleh orang Jawa sebagai acuan? Berarti kepedean Gurunda. Nah, kepedean tuh. Jadi ya apa namanya? Sebenarnya bukan untuk dia tapi merasa untuk dia, kan begitu Gurunda. Sama dengan dia ketika menggunakan kitab-kitab Yahudi, padahal mereka ikuti kan. Nah, itu gimana tuh teman-teman? Kita sapa dulu tamu kita ya Bang ya. Ada TCE, Islam atau Kristen? Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya bagi nama samaran sajalah ya. Atau saya perkenalkan, saya ini sebenarnya asal daripada seorang Hindu, asal daripada Medan, Polonia. Dan alhamdulillah. Bu, kipasnya mohon izin Bu, kipas anginnya. Ya, oke. Makasih Bu, lanjut. Ya, alhamdulillah sebelum Ramadan, 2 hari sebelum Ramadan baru saja saya sudah menjadi mualaf. Alhamdulillah, Masya Allah. Dari Hindu ya Bun, dari Hindu. Iya, daripada Hindu. Saya selalu mengikuti acara-acara yang berkaitan seperti ini, khususnya kalau ada Bang Suma, memang saya akan memperhatikan, saya tak pernah lepas itu. Masya Allah, makasih ya Bu ya. Ya, sama-sama. Dan saya pun terima kasih hari ini dibagi kesempatan ikut live bersama Bang Suma. Bagi saya adalah satu rahmat daripada Allah. Dan bagi kesempatan saya jumpa dengan Gurunda walaupun hanya mungkin di alam maya saja. Insya Allah kalau ada rezeki saya akan datang, saya akan pulang ke Indonesia. Teringin nak jumpa dengan Bang Suma. Amin, amin, amin. Amin. Makasih Bu. Masya Allah.
ada di Persatuan Api ya kalau nggak silap. Iya, benar-benar. Ya, insya Allah. Ini lagi di Malaysia? Ya, kebetulan saya ada di Malaysia. Bukan kebetulan. Memang saya tinggal di Malaysia sudah lebih kurang dalam 18 tahun. Wush, Insya Allah. Saya berumah tangga, dapat jodoh orang tempatan, dan mempunyai 4 orang anak. Itu. Tapi ya, sepengetahuan Bang Suma dengan member-member yang ada di sini semua, dalam family itu hanya saya satu orang yang masuk Muslim. Insya Allah ke depannya saya akan coba membimbing anak-anak saya, suami saya, keluarga kecil saya, insya Allah. Amin. Mudah-mudahan Allah bagi hidayah untuk keluarga kecil saya. Amin. Kalau boleh tahu tahun ini, maksudnya Ramadan tahun ini ibunya mualaf? Ya, baru saja 10 hari bulan Maret. Oh, Masya Allah. Ya, tapi saya dah mendekati Islam lebih kurang 4 tahun yang lalu. Oh, belajar, udah mendalami. Sudah berjinak-jinak merpati dengan Islam, dengan kawan-kawan. Ya, nak tahu apa yang dia buat. Kadang-kadang saya pun ikut apa yang dia orang buat. Itu saya macam pelik saja. Dan akhir-akhir ini bila saya ternampak dalam TikTok itu kan selalu kita nampak kisah-kisah peperangan yang ada di Palestina. Saya melihat itu semua, disitulah saya betul-betul mula ada keberanian untuk masuk Islam. Masya Allah. Atas sebab saya melihat begitu kuatnya kekuatan keimanan mereka semua, walaupun dihantam, dibantai, dianiaya, disiksa, tapi kekuatan iman dia hanya satu, la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Disitulah saya mulai Betul, Bu. Iya. Jadi suami belum masuk Islam ya, suaminya, Bunda? Belum masuk Islam lagi. Tapi memang mula dia marah. Alhamdulillah, dengan selalu saya berzikir sama Allah, dibagi kemudahan, dia memberi kebenaran saya untuk belajar Islam. Dia tidak melarang saya pergi masjid, dia tidak melarang saya belajar mengaji, mengikuti kelas Islam yang ada di Pulau Pinang. Alhamdulillah, itu pun adalah satu kesyukuran bagi saya. Dan setiap kali dalam solat tuh saya minta kepada Allah untuk membukakan hati suami saya, sebab dia adalah impotan dalam suami masuk Islam, otomatis semua akan masuk Islam. Saya hanya minta kepada Allah saja. Kalau Allah tak bagi dengan saya kepada siapa, saya meminta. Hanya itu saja yang saya minta sama Allah. Dan mudah-mudahan mohon doa untuk semua yang mendengar suara saya nih. Doakan untuk kesuksesan apa yang saya inginkan. Semoga keluarga saya keluarga yang diridhoi Allah. Amin. Sebab Ya Allah. Kalau tidak saya akan dalam sekel perkawinan dua agama. Ya memang kami dulu sama-sama Hindu, tapi sekarang saya sudah Muslim dan dia masih lagi Hindu. Saya nak Allah bukakan hati suami saya, itu saja. Saya minta doa pada Bang Suma, kepada keluarga yang ada di sini semua.
Moga Allah makbulkan doa saya. Amin. Amin, amin Bunda. Maaf, jadi curhat pula saya. Iya, nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Nggak apa-apa, Bu. Minta maaf ya kalau bahasa Indonesia saya sudah agak lain, slangnya, logatnya udah agak lain. Minta maaf sangat-sangat sebab memang perkumpulan saya, lingkungan saya, persekitaran saya daripada orang Melayu, orang tempatan, saya jarang-jarang berkumpul dengan orang Indonesia. Jadi bahasa saya sudah agak lari sedikit. Ya Bun. Itu saja yang saya. Iya. Terima kasih banyak ya Bu ya. Mudah-mudahan istiqomah dan mudah-mudahan suaminya bisa dapat hidayah. Amin. Amin. Amin ya rabbal alamin. Amin ya rabbal alamin. Boleh tahu, boleh nanya nggak Bu? Jadi Bu Ica nonton Komal ini udah lama atau baru? Udah lebih kurang dalam 5 ke 6 bulan. Oh, udah cukup lama juga Bu ya. Baik-baik. Ya. Ya. Saya Baik. kagum dengan Bang atas ketegasannya menyampaikan sesuatu yang benar. Iya. Dan saya Sama-sama Bu. saya sekarang ini tengah mencari sesuatu daripada kitab Weda yang saya pernah dengar bahwasanya dalam Hindu tuh Weda Brahmana dengan Mahabharata itu ada satu ayat yang ditulis bahwasanya Muhammad itu sudah ditulis. Betul Bun, aku pernah baca tuh. Alhamdulillah saya sudah dapat menemukan buku itu tapi masih dalam bahasa Inggris. Saya tengah mencari dalam bahasa Melayu ataupun bahasa Indonesia. Begitu. Ya. Sebab saya nak membimbing anak-anak saya untuk mengetahui hal yang sebenarnya, clearkan apa yang tak clear selama ini. Itu. Kadang-kadang saya pernah pun ditanya dengan suami, sekarang awak tak pernah sembahyang ya, pergi tokong, awak tak pernah ini, itu mau sembahyang lagi ya, dengan Siwa, dengan Wisnu, banyak-banyak dewa selalu. Kalau dalam Hindu kan kita banyak dewa kan, banyak Tuhan. Saya cakap terus terang, minta maaf abang, buat masa ini saya mengambil satu keputusan, hanya Allah saja yang saya sembah. Masya Allah. Masya Allah. Ada boleh pertanyaan lagi Bu? Kalau boleh tahu, ada kontra nggak dari anak-anaknya Ibu ketika Ibu masuk Islam? Ada yang nggak setuju gitu? Kalau daripada anak-anak nggak ada kontrak. Oke, baik Bu. Nggak ada kontrak. Kalau daripada suami kadang-kadang itu ada juga kontrak. Kadang-kadang kita berdebat juga di situ. Jadi sometimes ada pergaduhan. Tapi sekarang saya mengambil satu keputusan, tak perlu bergaduh. Kita kena tunjukkan kalau kita sudah jadi Muslim, kita tunjukkan jadilah Muslim yang baik. Berharap daripada situ nanti dia akan terbuka. Oh ya betul, Islam ini macam ni. Itu saja. Itu cara saya nak tarik. Gitu. Dan alhamdulillah saya dah merasakan dalam masa sebulan ini selepas Ramadan, apa ya istilahnya, pergaduhan itu sudah kurang. Gitu. Bila saya bercakap, saya berbicara mengenai Islam, mereka sedikit-sedikit ada dengan apa ya, satu anugerah yang Allah dah bagi dengan saya. Dan saya merasa mungkin ada sebab perkara ini saya harus duduk dalam keluarga.
Walaupun sempat jadi pergaduhan besar ya, sampai saya harus keluar daripada rumah ini. Tapi saya ingat pesan sahabat saya di Penang juga, dia seorang Muslim. Dia berbagi tahu dengan saya, apapun masalah, jangan ingat dengan siapa-siapa, ingatlah Allah itu ada. Hasbi yang artinya Ya Allah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir. Apa dia? Ni'mal maulana wa ni'mal wasir. Ya. Hasbunallahi ni'mal wakil wa ni'mal nasir. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Itu selalu sahabat saya bagi baca, dan dia bagi tahu itu ayat apa arti dia, makna dia apa. Kabulkanlah. Ya, hanya kepada Allah saya berserah. Ya pokoknya seperti itulah intinya. Jadi bila saya ada kesulitan apa-apa, saya selalu lari baca itu. Sebab itu saja yang saya mampu baca. Hasbunallahi wa ni'mal wakil wa ni'mal nasir. Ya. Itu saja yang saya mampu baca buat masa ini. Dan alhamdulillah sekarang saya sudah hafal surah Al-Fatihah, Qul-Hu dengan An-Nas. Jadi kalau saya sholat, ya surat itu saja yang saya baca. Memang saya tak tahu baca. Bapak Bun, belajar. Ya kalau dalam Quran itu kan dia ada bahasa Arabnya, ada bahasa alfabetnya, bahasa Indonesianya kan. Lepas itu maknanya, jadi pelan-pelan saya belajar daripada situ. Itu saja yang mampu saya buat. Kalau saya tak paham, saya terus lari ke cikgu saya. Cikgu, ini apa maksudnya, gitu. Jadi saya melebihkan masa untuk apa ya? Nak tahu semua. Gitu. Dan saya merasa bila saya sudah masuk Islam tuh hati saya terasa tenang. Masya Allah. Jadi saya memang tak pernah ketinggalan. Kalau Bang Suman naik saja otomatis saya punya TikTok akan bunyi ting-ting gitu. Gitu. Oke. Satu semangat bila saya nampak Bang Suman. Masya Allah. Makasih Ibu, barakallahu fik. Ya. Lanjut. Mau cerita apa lagi ya? Gak tahu mau cerita apa. Masya Allah. Udah oten ya, aduh. Bang Juma gak bakalan bisa tidur nih, soalnya gak kenyang dia makan oten. Waduh. Tapi gini loh Bang Juma, selama ini saya amati ya, kepada oten-oten yang sudah murtad katanya nih, dia itu sangat menguasai Al-Quran. Dia jawabannya begini, saking saya menguasai Al-Quran, jadi umat Islam sekarang yang masih percaya Al-Quran itu artinya dia tidak menguasai Al-Quran. Kalau dia menguasai Al-Quran pasti murtad. Kenapa? Karena Nabi Isa itu tahu hari kiamat. Hanya Tuhan yang tahu hari kiamat. Artinya Nabi Isa itu Tuhan. Karena memang dia juga kalimatullah gitu. Nah, hanya orang-orang bernampak begini yang menguasai Al-Quran. Nah, bagi siapa yang tidak menuhankan Nabi Isa, dia nggak tahu Al-Quran. Kira-kira begitu jawabannya para murtadin odong-odong. Kesimpulannya Bang Handi? Kesimpulannya ya umat Islam itu nggak paham Al-Quran karena tidak menganggap Nabi Isa tahu hari kiamat. Hanya Tuhan yang tahu. Hanya Tuhan yang tahu. Dalilnya Nabi Isa tahu hari kiamat? Dalilnya di mana? Al-Syukur 61 kali apa? Tahu tentang pengetahuan tentang hari kiamat itu loh. Nggak ada diceritakan bahwa Nabi Isa itu tahu hari kiamat. Nggak ada dalilnya. Justru di situ hanya dijelaskan bahwasanya
Sungguh Nabi Isa itu pertanda ya akan datangnya hari kiamat. Bukan dia mengetahui, tidak. Kedatangan Nabi Isa alaihissalam pada yang kedua kalinya itu pertanda akan datangnya hari kiamat. Wa innahu la ilmu. Jadi sungguh Nabi Isa itu adalah pengetahuan untuk sebagai tanda akan datangnya hari kiamat. Lisa'ah fala tamtarunna biha wattabi'un. Jadi kiamat nggak ada kemudian. Justru dikatakan di sana di ayat selanjutnya wala yasuddannakumus syaitan, dan janganlah kamu sekali-kali dipalingkan oleh setan. Nah ini pertanyaan ini sangat luar biasa ini. Coba ketika dikatakan wa innahu la ilmul lis-sa'ah fala tamtarunna biha wattabi'un hadza siratul mustaqim. Jadi jalan lurusnya itu adalah mengetahui bahwa Nabi Isa itu tidak pernah datang. Nabi Isa tidak pernah datang kepada oknum-oknum tertentu. Jadi kalau ada yang mengaku Nabi Isa datang kepada saya pada saat saya sholat tahajud yang adalah Yesus, itu bohong. Itu bohong itu. Nabi Isa nanti datang pada akhir zaman, dan itu adalah pertanda akan datangnya hari kiamat. Justru As-Sukruf ayat 61 ini Bang Handi sebagai apologet ini membongkar kebohongan kenabian Paulus. Mau bukti? Ya. Mau? Mau, oke. Silakan buka Matius 24. Kita pelajari satu perikop untuk membuktikan kebenaran daripada As-Sukruf ayat 61. Bagi kita mah nggak penting kan? Ya. Iya kan? Ya. Nah, tapi sebagai apologet yang selalu berdiskusi dengan penyembah Yudas, kita harus memberikan data-data ini. Coba kita lihat dari nomor 23 Bang Handi. 23 ya? Ya, coba Bang Handi baca. 23 mana ya? Ini dia nih. Pada waktu itu jika orang berkata kepada kamu, lihat Mesias ada di sini atau Mesias ada di sana, jangan kau percaya. Iya. Oh iya juga ya. Apa pada waktu itu jika orang berkata kepada kamu, lihat ada Yesus. Tunggu ya, saya cas HP dulu ya. Ya. Oke. Ada Yesus di sana, ada Yesus di sini. Jangan kau percaya. Kenapa bisa? Baca nomor 27. Coba Bang Andi 27. Sebab sama seperti kilat memancar dari sebelah timur dan melontarkan cahayanya sampai ke barat, demikian pula lah kelak kedatangan Anak Manusia. Nah, jadi kalau ada orang berbisik samamu, aku bertemu dengan Mesias lo, aku bertemu dengan Yesus lo, kata Yesus jangan kau percaya, itu pasti bohong. Karena kedatanganku nanti yang kedua kalinya itu sama seperti kilat yang memancar dari timur sampai ke barat. Berarti kedatangan yang kedua Yesus itu tidak bisik-bisik sama ke orang per orang. Makanya Yesus mengatakan itu. Pada waktu itu jika orang berkata kepadamu, lihat Mesias ada di sini atau Mesias ada di sana, jangan kamu percaya. Sebab nomor 24-nya Bang Handi, sebab 20 berapa? 24. 24. Sebab Mesias palsu dan nabi-nabi palsu akan muncul dan mereka mengadakan tanda-tanda yang dahsyat dan mujizat-mujizat yang sekiranya mungkin mereka menyesatkan orang-orang pilihan juga. Nah, kenapa Yesus mengatakan jangan kamu percaya ketika ada orang berkata Mesias ada di sini, Mesias ada di sana? Sebab nabi palsu akan muncul dan mengaku bertemu dengan Mesias. Betul Bang Adi? Ya. Dan Mesias ini, nabi palsu ini ketika muncul mengadakan tanda mukjizat-mukjizat. Sekiranya mungkin nabi palsu menyesatkan orang-orang pilihan juga. Ada nggak kemudian Paulus ini pernah bermujizat sampai dia dianggap sebagai Tuhan dewa? Nggak pernah dong. Pernah. Dia pernah dianggap dewa Hermes. Saking hebatnya dia melakukan mukjizat. Iya. Ya kan? Oh, Paulus bermujizat.
Iya. Oh iya. Paulus bermukjizat. Kan Yesus mengatakan, dan pada waktu itu orang berkata, lihat ada Yesus di sini, ada Yesus di sana. Jangan kau percaya, sebab nabi palsu akan datang dan mengadakan tanda mukjizat yang luar biasa. Nabi palsu. Oke? Nah, coba nomor 25-nya Bang Andi. Penekanan Yesus. Camkanlah aku sudah mengatakannya terlebih dahulu kepadamu. Nah, Yesus mengulang lagi, camkan, perhatikan baik-baik. Ini saya sudah sampaikan kepadamu. Sudah kukatakan samamu. Sudah kukatakan. Hati-hati, waspada. Jangan pernah kau percaya. Yesus di sini sedang meyakinkan pengikutnya, jangan. Kalau orang Makassar, jangan lalu kau makan kutu. Ini sudah diulang-ulang sama Yesus. Pada waktu itu jika orang berkata kepadamu, lihat ada Yesus di sini, ada Yesus, dan jangan kau percaya. Sebab nabi-nabi palsu akan muncul, akan hadir, akan ada, dan mereka nabi palsu ini akan mengadakan tanda-tanda dahsyat. Makanya biasa teman-teman kita lawan diskusi kita, oh, Paulus itu diskusi, mujizatnya luar biasa begini-begini. Benar kan? Ya. Nah, Yesus mengulang, camkanlah, aku sudah mengatakannya terlebih dahulu kepadamu. Yesus ulang lagi, coba Bang Handi nomor 26-nya. Yesus ulang lagi. Jadi apabila orang berkata kepadamu, lihat ia ada di padang gurun, janganlah kamu pergi. Iya, lihat. Itu atau lihat ia ada di dalam bilik, janganlah Lihat kamu Yesus. percaya. Jadi Yesus mengulang, jadi apabila ada orang berkata kepadamu, lihat Yesus ada di padang gurun, jangan kau pergi ke situ. Atau lihat Yesus ada di dalam bilik Taemeong, jangan kamu percaya. Taemeong itu adalah bilik rahasia, atau kamar rahasia, atau penjara, atau sel. Jangan kamu percaya. Kok bisa Yesus sampai setegas itu? Yes. Sebab nanti kedatanganku itu seperti kilat yang memancar dari timur sampai barat. Jadi kalian jangan dibodohi, kalian jangan ditipu, kata Yesus. Jangan mau dipatol. Kalau ada orang mengaku, ketemu Kak Yesus, melihat ke cahaya dari langit, ada Yesus kulihat di situ datang bercahaya. Terus apa Nabi bilang? Siapakah kau Tuhan? Aku ini adalah Yesus. Ini aku Tuhan yang kau aniaya. Jangan kau percaya. Sebab kedatanganku sebentar, ketika aku datang itu seperti kilat yang memancar dari timur ke barat. Jadi kalian jangan dipatol, jangan dipatoloi, ditiholoi. Jangan. Kedatanganku nanti tak ada seorang pun yang tidak tahu. Orang yang mau melahirkan saja batal untuk melahirkan. Dia lihat saya dulu. Orang enggak cebol, lihat dulu saya. Orang mau mati dibatalkan dulu kematiannya. Orang mau pingsan berhenti dulu mau pingsan. Tak ada kehidupan, seketika berhenti dunia. Kehidupan, kegiatan seketika berhenti. Orang kantoran berhenti, orang di kampus berhenti, orang di kerjaan berhenti, orang di tang berhenti. Kenapa? Mereka semua akan menyaksikan cahaya seperti kilat menyambar dari timur sampai ke barat. Ini apa? Ini apa? Ini apa? Ini apa? Ini? Oh, Nabi Isa alaihissalam datang untuk yang kedua kalinya. Jadi kalau ada yang mengaku saya sholat tahajud bertemu dengan bule dari Eropa, jangan kau percaya. Sebab sama seperti kilat memancar dari timur dan terlontar cahaya sampai ke barat, seperti itu pula lah kedatangan Yesus yang kedua kalinya. Jadi jangan mau dipatol. Oh mama, kenapa kina tadi malam ketemu Kak Bule dalam tidurku panjang pakai jubah putih. Apa nakana? Ilmu perakatua. Jangan kau percaya, kata Yesus. Jangan kau percaya. Itu pengajaran nabi-nabi palsu, mesias-mesias palsu tuh. Jadi karena Yesus, ya gimana bang? Tapi bang, banyak orang-orang yang murtad itu selalu ya katanya itu. mimpinya tentang Yesus. Nah ini dia, Yesus sudah berpesan, jangan kau percaya, jangan kau percaya, jangan kau percaya. Ya. Jadi inilah jawaban kepada para murtadin ya. Ini kita soroti murtadin ini yang cenderung ada dulu pernah ini bolak-balik menunaikan ibadah haji. Terus kemudian ini banyak orang loh itu ketemu Yesus di Ka'bah, akhirnya dia murtad juga. Itu ada loh itu. ada benar, serius ada. Iya Bang Andi. Kan iblis itu bersumpah, aku akan datang dari kiri, dari kanan, dari muka belakang, dan aku membuat kejahatan itu serasa indah menurut pandangan mereka yang disesatkan. Wajar. Wajar itu Bang Andi.
Biasa itu. Yang lebih parahnya lagi itu loh, sok tahu tentang Al-Quran gitu. Termasuk si Pendi Aceh ya teman-teman ya, si Pendi yang murtad menurut dia itu. Ya itu sering dia bawa tuh. Ya, apa tuh Sendia Nalia? Kalau dia enggak, dia menerjemahkan, dia yang paling pintar menerjemahkan Al-Quran. Mengenai yang itu tadi. Ya saya murtad itu karena saya mengerti Al-Quran, kata dia gitu. Hebat kan itu, mana murtadin itu. Dia tadinya itu Kristen tapi mualaf, kemudian kembali itu dibawa ke Sima itu. Tadinya dia Kristen mualaf, kembali lagi. Itu si Pendi. Ternyata ada keturunan Bataknya. Dari bapaknya mungkin, atau dari ibunya. Gitu ya Bang Handi. Jadi As-Zukhruf ayat 61 itu nggak ada sama sekali bercerita tentang bahwa Nabi Isa itu tahu kapan hari kiamat. Kalau saya jadi Kristen, saya malu mengais di Al-Quran, tetapi kemudian ternyata di kitab saya sendiri mengatakan Yesus tidak tahu hari kiamat. Nah, sedangkan jelas-jelas di Al-Quran Nabi Isa itu adalah hamba Allah. Inni Abdullah ataniyal kitaba wa ja'alani nabiyan. Sungguhnya aku ini adalah hamba Allah. Parah bah. Udah jelas hamba di situ Allah hamba. dituhankan. Hamba dituhankan. Yang kedua Bang Juma, kalau menjelaskan nih si murtadin ini, saya menuhankan Isa atau Yesus itu karena dia kalimatullah, kalamullah gitu katanya. Ya itu. Loh, kalau berbicara mengenai kalamullah, alam semesta ini semua kalamullah. Innama amruhu idza arada syai'an ayyakula lahu kun fayakun. Semua ciptaan itu berasal dari kalamullah. Tidak ada yang tidak berasal dari kalam. Semuanya berasal dari kalam. Semua ciptaan itu berasal dari kalam. Dan coba lihat di dalam Matius 4 nomor 4. Manusia hidup bukan hanya dari roti, tapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Tuhan. Parah kali bah. Jadi kita ini semua adalah pada mulanya firman. Firman itu bersama-sama dengan Theos. Theos itu kemudian menjadi daging. Kita ini semua sama. Kedudukannya sama. Gitu Bang Handi. Ya, ada lagi Bang Juma. Bang Juma kemarin kan istirahat sholat maghrib, datang dia menyerangkan gitu. Dia bilang begini, hanya Yesus itu atau hanya Nabi Isa itu berasal dari surga, hanya Tuhan yang berasal dari surga, turun ke bumi dan kembali, dia juga Tuhan di surga begitu. Yang lain nggak ada gitu. Oke, sekarang innalillahi wa inna ilaihi rajiun itu artinya apa? Ya itu jawaban saya ke dia. Karena dia bilang Nabi Muhammad itu kemana? Hanya kenapa Nabi Isa hanya ke surga? Nabi Muhammad enggak. Nah, itu jawaban saya mau banyak. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Itu jawaban saya. Allahu Akbar. Justru Al-Quran mengatakan jangan kau mengira Nabi Muhammad itu mati. Sesungguhnya Nabi Muhammad itu tidak mati. Beliau hidup. Wala tahsabannal qutilu fi sabilillahi amwata. Apa kata Allah? Bal ahya inda rabbihim yurzaqun. Nabi Muhammad tidak mati, akan tetapi beliau hidup di sisi Allah dan beliau mendapatkan rezeki. Gitu Bang Handi. Sama seperti pengakuan Yesus, barang siapa yang percaya kepadaku dia tidak akan mengalami maut. Kan itu. Tapi orang Kristen bermatian semuanya. Itu Bang Handi. Artinya cuma kita pindah alam saja ya. Ya, artinya mereka tidak percaya. Iya. Kedua yang paling parah semalam itu loh Bang Jema. Mereka gontok-gontokan loh. Sampai berantem sampai subuh itu loh mengenai iblis itu bukan ciptaan, yang satu bilang ciptaan. Jadi gua ketawa gitu loh Bu Darni. Bukan ciptaan. Si Roy ciptaan gitu loh. Datang yang satu bukan gitu. Sapu jagat. Sapu jagat. Padahal di kitab mereka sendiri ya, Yohanes 3 nomor 4 kan di situ terang sekali dikatakan segala sesuatu itu diciptakan oleh Tuhan yang menjadikan terang, yang menciptakan gelap,
yang menjadikan nasib mujur dan yang menciptakan iblis atau nasib malang atau kejahatan. Akulah Tuhan yang membuat, yang menciptakan semua itu. Jelas dalilnya. Kalau kita itu jelas tadi. Wa ma dikatakan apa? Inna amruhu idza arada shay'an ayaqula lahu kun fayakun. Jelas itu. Segala sesuatu dicipta oleh Allah, termasuk iblis, termasuk malaikat. Semua ciptaan Allah. Yohanes 1 nomor 3. Semua berasal dari kalam. Kalam siapa? Kalam ilahi, kalamullah. Itu dalilnya. Iya, iya. Kalau mereka gini Pak Muhammad cuma malaikat itulah yang membangkang menjadi iblis. Jadi malaikat yang emang ada cerita kisah begitu? Malaikat ada malaikat membangkang gitu? Gak bisa. Gak mungkin kemudian sapi berubah menjadi ayam. Itu gak ada. Itu pandai-pandaian mereka aja. Malaikat itu makhluk yang kemudian dicipta sesuai dengan kodrat mereka, yaitu mengikuti perintah Tuhan tanpa nafsu. Berbeda dengan iblis. Iblis mah iblis. Hanya saja tadinya mereka disebut semua malaikat, ya, karena mereka ini semuanya adalah tadinya tunduk berserah diri. Mereka itu iblis juga dulunya adalah makhluk yang taat, makanya mereka dikatakan sekelompok dengan malaikat. Bukan jin ya, jin juga ya sama ya? Ya, seperti itu Bang Handi. Iya, dibawa ditegur ada tamu. Aku kan juga lihat Bang, saya juga punya lihat ada Stephen itu. Waduh, blok. Bro Stephen, malam. Stephen, jangan ngeyel ya. Stephen kalau mau diskusi, nggak boleh ngeyel kayak kemarin. Era dia nggak dengerin. Stephen Koja. Kojo. Stephen. Ya, selamat pagi. Pagi. Anda mau masuk topik yang tadi atau mau topik baru? Ya, enggak apa-apa juga kita mau lanjut. Jadi begini ya, aku mau jelaskan sedikit. Kayaknya ini Bang Suma ini sama seperti iblis ya. Ya. Sama seperti iblis. Kita lihat ini di Lukas, di Matius ada ceritanya pencobaan di padang gurun. Ya. Iblis itu tahu dia mau memakai ayat-ayat Alkitab, memakai firman, ya, sebab ada tertulis. Iblis tahu, iblis pakai ayat Alkitab, ya, pencobaan di padang gurun. Iblis memakai dalil-dalil firman, ya, di situ. Contohnya begini, kemudian ia membawa Yesus ke Yerusalem dan menempatkan dia di hubungan bait Allah, lalu berkata kepadanya, jika engkau anak Allah, jatuhkanlah dirimu dari sini ke bawah, sebab ada tertulis mengenai engkau. Dia tahu untuk melindungi engkau, dan mereka akan menantang engkau di atas tangannya supaya kakimu tidak terantuk kepada batu. Yesus juga menjawab, katanya, ada tertulis juga, jangan engkau mencobai Tuhan Allahmu. Jadi Bang Suma ini seperti iblis, mencomot-comot ayat Alkitab, mencomot-comot ayat Bible, ya, sama seperti iblis. Itu aja ya. Ya, thank you. Cukup. Ada mengulangi 3 kali. Ya silakan Pak Juma. Jadi kalau saudara mengatakan saya sama seperti iblis, terima kasih banyak ya. Iblis itu pada dasarnya tadinya itu adalah makhluk yang taat. Ketika kemudian dia diminta untuk hormat kepada Adam alaihissalam, beliau tidak mau hormat. Beliau mengatakan Adam itu rendah, dia lebih tinggi. Tapi kalau saya melihat satu kelompok manusia di atas muka bumi ini yang memandang Adam itu rendah hanya Kristen. Sehingga mereka mengutuki Adam dengan memfitnah bahwa Adam itu kemudian mewariskan dosa kepada keturunannya. Berarti
Iblis dan Anda itu nggak ada bedanya. Itu satu. Yang kedua, kalau iblis itu tahu firman Tuhan, alhamdulillah. Sejauh saya belajar, belum pernah saya melihat ada monyet tahu tentang firman Tuhan. Berarti saya boleh dong mengatakan Anda sama seperti monyet. Kebetulan Al-Quran saya mengatakan, ulaika hum syarrul bariyah. Orang Kristen itu lebih rendah dari monyet. Gitu ya. Nah, iblis mengatakan apa? Ketika dia sudah ditunjuk sebagai makhluk yang tidak tunduk kepada perintah. Iblis tidak pernah berhenti memanggil Allah itu sebagai Tuhan. Tidak mengingkari ketuhanan Allah. Apa kata iblis? Dia tetap aja mengatakan Rabbana. Tetap aja dia mengatakan seperti itu. Lalu kemudian pada saat Tuhan mengusir, iblis juga masih tetap aja tunduk dan mengakui ketuhanan daripada iblis. Ketuhanan daripada Allah. Iblis ini tetap saja mengakui ketuhanan Allah. Nah, ini orang Kristen tidak mengakui ketuhanan Allah. Berarti orang Kristen ini lebih rendah daripada iblis. Nah, ini fakta di dalam Al-Quran. Nah, sehingga ketika saudara saya mengatakan, oh tidak Bang Suma ini sama seperti iblis kutengok, seperti ini. Ya, kalau Anda mengatakan pengetahuan saya tentang Bible, Anda setarakan saya dengan iblis, berarti mohon maaf saya harus menyetarakan Anda dengan monyet. Karena sama-sama tidak paham Bible. Iblis mengatakan kemudian ketika dia sudah dianggap sebagai makhluk yang ingkar, iblis masih tetap saja kemudian tunduk kepada Allah. Rabbi, wahai Tuhanku. Malah dia mengatakan dengan memuji Tuhan malah. Wabi izzatika, demi kemuliaanmu wahai Tuhanku. Iblis loh ini. Setelah dikutuk, setelah dikatakan, setelah diputuskan, engkau akan menjadi penghuni neraka kekal. Apa kata iblis? Wabi izzatika la ughwiyannahum ajma'in. Oke, tapi demi kemuliaanmu ya Tuhan, pasti aku akan menyesatkan orang-orang Kristen semuanya. Itu ya. Jadi kalau saudara mengatakan sama seperti iblis, ya saya mengatakan Anda sama seperti monyet. Sama-sama tidak paham Bible. Jadi menurut Bang Juma, iblis itu masih bertuhan dibanding orang yang satu ini, manusia menuhankan manusia. Artinya dia lebih rendah dari iblis, begitu? Yes. Iblis masih mengaku Tuhan. Masih memuliakan Tuhan. Kristen mana pernah memuliakan Tuhan? Menghina Tuhan, iya. Kristen jagonya. Wah, paling hebat. Paling hebat Kristen itu menghujat Tuhan, menghina Tuhan. Tuhan jadi bayi, Tuhan jadi orot, Tuhan jadi mayat. Nah, paling hebat mereka. Tapi kalau iblis masih memuji Tuhan. Fabi izzatika la ughwiyannahum ajma'in. Iblis masih kemudian mentaati Allah. Dalam arti kata masih mendudukkan dirinya sebagai hamba. Nah kalau orang Kristen ini hamba setan, iya. Gitu Bang Handi. Itu step. Jadi step singkatnya, iblis itu masih bertuhan. Iblis itu tidak salah Tuhan. Justru iblis ini mengajak orang untuk supaya salah Tuhan. Jadi siapakah sebenarnya iblis di sini? Gitu loh. Silakan step, siapa yang sebenarnya iblis? Apakah iblis itu mencari Tuhan yang lain seperti Anda? Kita lihat aja Bang. Silakan. Lihat aja iblis. Aduh, iblis itu kan merah, awalnya Yesus. Step lu merah, Stefan. Belum ngomong. Putus-putus. Oh iya, itu memang. Geser ke kiri dikit. Iya. Signalnya bagus. Geser ke kiri dikit. Iya. Jadi iblis itu kan lawannya Yesus. Dia tahu karena dari awalnya sudah dikatakan manusia jatuh dalam dosa kejadian. Ini sahutnya si iblis, ular, lambangnya dari iblis itu. Ya toh? Dia bilang, tentu Allah berfirman, semua pohon dalam taman ini jangan kamu makan buahnya, bukan? Nah, itu iblis, dia tahu apa yang dikatakan Tuhan.
Dia tahu apa yang dikatakan Tuhan kepada manusia. Itu iblis. Sama dengan Bang Suma. Dia tahu ayat-ayat di sini, tetapi dia memutar faktanya, sama seperti iblis. Itulah cerita iblis yang mencomot-comot ayat Alkitab, ya. Stephen, Bang. ya Stephen, saya tanya kepada Anda dulu sebelumnya, Nyoma. Di akhir pembicaraan Yesus sama iblis itu, Yesus menyuruh iblis menyembah kepada siapa? Dia bilang, sembahlah Tuhan Allahmu. Berarti waktu itu Sembahlah Yesus. Tuhan Allahmu. Oke, silakan Bang Nyoma, ditanggapi itu Bang Nyoma, monggo. Iya, baik. Iblis ini tadinya adalah makhluk yang dekat dengan Allah sebelum Adam dicipta. Iblis tahu rahasia-rahasia gaib, tentu dong. Waduh, siapa lagi sih main report ini? Ini siapa Coba yang ya. main report? Bang Suma di report. Ya, tungguin di bawah, naikin dulu ya. Tunggu Bang Nyoma dulu ya, sebentar ya teman-teman. Ini juga tadi ada yang mau ngobrol sama Bang Nyoma nih, si Panggaron begitu. Jadi gitu loh Step, sambil nunggu Bang Nyoma ya. Di akhir sesi pembicaraan itu, Matius 4:8-10 gitu ya, iblis membawa Yesus ke gunung yang tinggi. Kata iblis, "Hai Yesus, akan kuberikan seluruh kerajaan dunia ini apabila kau sujud menyembahku," kata iblis. Yesus berkata, "Enyahlah kau iblis. Hanya kepada Allah saja kau harus mengabdi," begitu. Jadi waktu itu Yesus bukan Tuhan. Kalau dia Tuhan, "Hai, jangan nyala kau iblis, hanya kepadaku lo kau mengabdi." Nah, gitu kira-kira. Silakan Bang Nyoma kembali, lanjut. Iya. Jadi iblis itu adalah makhluk yang dekat. Dia tahu. Bahkan ketika kemudian malaikat datang di kitab Ayub itu, hadir juga iblis di sana. Mendengarkan firman Tuhan. Nah, kalau saudara mengatakan saya tahu Bible, maka Anda menyetarakan saya seperti iblis. Anda tidak tahu Bible, maka saya setarakan Anda seperti kera. Minusnya Anda adalah di dalam kitab saudara Markus 5, orang yang menyembah Yesus itu adalah orang yang kerasukan iblis. Orang yang tahu Bible Anda setarakan iblis. Tapi jangan lupa, orang yang menyembah Yesus itu adalah orang yang di dalam dirinya ada iblis. Markus 5 tuh. Markus 5. Nah, iya Bang. Sabar dulu. Anda mencari-cari ayat. Sabar dulu. Anda mencari-cari ayat Bible. Berarti Anda sama dengan mengatakan pendeta-pendeta di gereja itu adalah sama seperti iblis. Karena belum pernah saya melihat ada pendeta membaca Bible ketika dia berkhotbah dari Kejadian sampai kitab Wahyu. Bisa 2 tahun dia di atas mimbar. Nah, karena mereka cuma mencomot, berarti Anda mengatakan mereka pendeta pastor ini yang mengajar jemaat adalah iblis. Nah, saya menyerukan, ayo jemaat-jemaat gereja, tinggalkan gereja. Karena ternyata yang berbicara di atas mimbar itu adalah iblis semua, menurut saudara Stephen. Dan menurut Markus 5, orang yang menyembah Yesus adalah orang yang kerasukan setan, iblis. Dengar Bang. Ya, silakan. Para hamba-hamba Tuhan yang di mimbar atau di atas panggung di mana-mana saja yang menceritakan tentang firman Tuhan, itu ada perintah. Oke, gembalakanlah domba-dombaku. Oke, beritakanlah Injil. Oke, jadikanlah semua bangsa muridku. Itu perintah. Makanya hamba-hamba Tuhan itu lakukan. Atau bahkan orang-orang yang tidak tergolong pendeta tapi dia mampu untuk mengembalakan domba-domba yang benar. Tetapi ada orang yang menyamar, ya, menyamar domba seperti serigala seperti domba, ya. Dia memahami, dia baca, dia cari-cari ayat Alkitab untuk mendandingi, untuk menjatuhkan iman Kristen. Nah, siapa dia? Itu iblis. Itu iblis. Nah, saya lihat dia, saya cermati dari awal saya mengenal Bang Suma. Dia ini belajar, jelas aja, jujur aja Bang. Belajar, cari-cari firman untuk menjatuhkan iman Kristen. Itulah pekerjaan iblis.
Ah, itu ada sama kamu Bang Suma. Ya, demikian. Oke, baik. Di dalam kitab terdahulu dikatakan orang yang tajam pikirannya tidak banyak bicara. Orang yang tajam pikirannya itu tidak banyak bicara. Artinya tidak perlu banyak baca-baca Bible. Yang dibaca itu mengajak orang kepada kebenaran. Orang-orang yang bijaksana di Amsal 17 itu tajam pikirannya, tidak banyak bicara, tidak perlu perpuluhan untuk nipu-nipu orang. Orang yang bijaksana selalu tenang. Akan tetapi kalau nampak seorang bodoh pun akan disangka cerdas dan bijaksana kalau ia berdiam diri dan menutup mulutnya. Orang bodoh nutup diri, nggak banyak bicara, nggak tahu Bible, seakan-akan dia bijaksana padahal dia tulul. Berbeda dengan orang yang bercakap karena kecerdasannya. Berbeda orang yang berbicara karena pengetahuan. Perolehlah hikmat, perolehlah pengertian. Jangan lupa dan jangan menyimpang dari perkataan mulutku. Jadi kalau mulut yang benar akan mengucapkan perkataan yang benar. Sepanjang saya memberitakan penginjilan, tidak pernah saya nipu-nipu orang dengan memelintir sebuah data, dengan memelintir sebuah dalil. Amsal 4 nomor 7, permulaan hikmat adalah perolehan hikmat dan dengan segala yang keperoleh, perolehan pengertian. Pengertian berarti akal sehat, logisme. Sedangkan orang yang tulul akan mati dalam ketululannya. Ketika didatangkan kebenaran kepadanya, mengeluarkan sumpah serapah, iblislah, apalah segala macam, tanpa dia sadari bahwa hanya kerah yang tidak tahu Bible, yang tidak ngerti isi Bible itu hanya kerah. Bible sudah bahasa Indonesia, terjemahan apapun ada, dari revisi tahun berapapun bisa kita pelajari. Jadi apa yang bisa kemudian disembunyikan dari Bible itu? Nggak ada, terkecuali kitab termaterai Al-Quran. Orang bisa baca pun tak bisa begitu gampang paham Al-Quran, karena kitab termaterai. Berbeda dengan Bible, cuma surah kabar, berita gembira. Namanya berita. Berarti wartawan kan punya kabar, dan kalau berita berarti surah kabar kan. Apa yang perlu disembunyikan di sana? Jadi kalau disetarakan Bang Suma seperti iblis suka mencomot-comot ayat. Ya pendeta, Anda mengatakan dia diperintahkan. Mana ada perintah Yesus kepada pendeta, kepada pastor? Nggak ada. Sejak kapan Yesus memerintahkan? Nggak ada. Yesus memerintahkan kepada ke-12 muridnya. Iya. Memberitakan apa? Memberitakan Injil. Injil yang mana? Injil yang diterima Yesus. Bukan Injil Lukas, Markus, Matius, bukan. Nah, sekali lagi saya mengatakan kepada saudara, kalau Anda mengatakan narasi itu, maka saya pun akan mengatakan di dalam kitab saudara Markus 5, orang yang menyembah Yesus adalah orang yang kerasukan setan. Ayo, satu. Yang kedua, iblis kemudian merasuki Yudas. Iblis menghadiahkan orang Kristen salib. Di mana Tuhan menghadiahkan manusia salib? Di mana? Gak ada. Yang menghadiahkan salib itu iblis. Ayo. Jadi orang yang beriman kepada salib, orang yang mempertuhankan iblis. Iblislah yang menjadi bapakmu, dan kamu mau melakukan keinginan-keinginan bapakmu. Atas keinginan siapa salib ini terjadi? Atas keinginan siapa Yesus orang baik ini harus dibunuh? Atas keinginan siapa Yesus orang jujur ini harus dibunuh? Atas keinginan siapa Mesiasnya Tuhan ini harus dibunuh? Atas keinginan iblis. Siapa kemudian yang beriman dan percaya kepada hadiah iblis? Ya Pak Stephen lah. Siapa lagi kalau bukan dia? Ayo. Gimana nih? Jadi orang yang menyembah Yesus adalah dedengkot iblis. Demikian. Silakan Pak Stephen dijawab, atas keinginan siapakah Yesus disalib? Bengkok lidah. Itu intinya. Atas keinginan siapakah Yesus disalib? A. Keinginan Bapak, B. Keinginan iblis. Silakan. Aku tidak mau panjang-panjang. Ini fakta aja. Karena nggak ada ilmu, mau panjang kayak mana? Bukan nggak ilmu. Bicara sedikit kesenggol oleh Bang Suma, langsung ditatar. Bicara sedikit disambar lagi sama Bang Suma, kena sliding gunting. Cari-cari ayat Alkitab.
Ya. Kamu Nggak usah kemana-mana, jawab ini pertanyaan. Atas keinginan siapakah Yesus disalib? Ya silakan. Ya, itu aja. Jadi Bang Suma ini cari-cari ayat, senggol-senggol Alkitab, cari ayat-ayat yang gampang mau dibanting, gampang mau memutarbalikkan, menggoyahkan iman. Tetapi susah ya, kita mau digoyahkan oleh iblis, susah Bang. Karena kita memiliki Roh Kudus. Sama seperti Yesus, dia balas juga dengan firman. Ya, sebab ada tertulis ini. Nah, begitu. Susah Bang. Ya, kita lihat aja semakin banyak orang yang murtad ya. Step, ini udah masuk topik Step. Atas keinginan siapa Yesus disalib? Udah masuk topik kok nggak dibahas. Darana lo, atas keinginan siapakah Yesus disalib? Nah, Apa Bang Juma yang harus jawab? Apa Bang Juma yang harus jawab? Anda kalau nggak mau jawab, saya persilakan Bang Juma menjawab pertanyaan ini. Kita masih pencobaan di barang turun ini iblis bahwa putus. Kita ada tertulis. Terus putus ini nggak kondusif. Kalau atas keinginan siapakah Yesus disalib? Keinginan Bapak di surga, keinginan iblis. Silakan. Iblis. Alasannya? Karena iblis bersumpah ingin menyesatkan manusia. Iblis. Tidak mungkin iblis kemudian menghadiahkan penyaliban untuk penghapusan dosa. Tidak mungkin. Karena kenapa? Iblis yang menggoda Adam dan Hawa agar manusia jatuh ke dalam dosa. Masakan iblis lagi yang menghapuskan dosa itu sendiri? Lawak-lawak. Iblis ini mau agar manusia masuk ke dalam neraka. Iblis mau agar keturunan Adam semuanya masuk ke dalam neraka. Kalau penyaliban itu untuk menghapuskan dosa manusia agar masuk ke dalam neraka, iblis ini kurang kerjaan. Iblis ini perlu sekolah lagi 3 tahun, dikader lagi menjadi setan. Karena setan itu tujuannya adalah untuk menyesatkan manusia. Di dalam Bible pun diterangkan, Cimon, iblis telah diberi izin untuk menggodai manusia. Nah, ayo. Jadi iblis itu diutus Tuhan kemudian untuk menggodai manusia. Jadi tidak ada alasan bahwa penyaliban itu adalah untuk keselamatan. Masakan iblis mau agar manusia selamat? Tak mungkin, mustahile. Simong, iblis, lihatlah iblis telah menuntut untuk menampi kamu seperti gandum. Bagaimana? Yudas itu dipengaruhi oleh iblis apa dipengaruhi oleh monyet? Gimana? Yudas itu dipengaruhi oleh iblis atau dipengaruhi oleh monyet? Yohanes 6 nomor 70. Bukan lagi dipengaruhi menurut Yesus. Yudas itu adalah iblis. Jadi iblis yang disalib di atas. Maka yang disembah adalah iblis. Yang mati terkutuk adalah Yudas. Yesus sekali lagi saya katakan. Yohanes 6 nomor 70. Bukankah aku yang memilih engkau yang 12? Dan satu di antaramu adalah iblis. Yudas yang mati tersalib. Yang mati tersalib yang disembah oleh Stephen. Berarti yang disembah selama ini 2000 tahun lamanya adalah Siti Iblis yang disembah. Nah, jelaskan. Kamu mengatakan Yudas yang disalib. Iblis itu pekerjaan iblis memutarbalikkan fakta. Iblis Justru orang makan suap itu memutarbalikkan fakta. Iblis sama seperti kamu. Ya, tadi Bang Handi mengatakan siapa yang dalil, kita butuh dalil. Siapa yang menghendaki penyaliban? Iblis atau Tuhan?
Cara Tuhan untuk menebus dosa. Iya, itu caranya Tuhan. Di mana? Di mana Tuhan mengajarkan cara menghapus dosa dengan cara membunuh manusia? Di mana? Ya. Mana dalilnya? Ya, di dalam Mana dalilnya? Yohanes 3 juga sudah dikatakan. Apa tuh? Di Yohanes 3 juga sudah dikatakan. Ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Itu bukan Jadi salib cara itu. Allah itu begitu. Apa hubungannya Lewat dengan Yesus salib? Kristus, Bang. Hubungannya dengan Lewat salib Yesus Kristus apa? ini dia harus mati, Bang. Hubungannya Bukan seperti dengan kamu. hubungannya Dengar dengan dulu, Bang, aku penyaliban mau apa? ngomong. Dengar dulu, Bu, aku mau ngomong. Jadi Yesus kita yang minta disalibkan, dalil, tapi kamu udah kasih dalil. Kamu katakan Yudas yang disalibkan. Itulah pekerjaan iblis. Itulah pekerjaan iblis, memutarbalikkan fakta. Karena sudah dikatakan jangan percaya kepada Injil-Injil lain, ya. Sekalipun malaikat yang memberitakan Injil atau siapapun memberitakan Injil, jangan percaya. Sama seperti kamu, aku tidak percaya. Dan semua orang Kristen itu tidak akan percaya sama kamu, Bang, karena mereka sudah tahu kamu itu iblis. Oke, nggak apa-apa. Kamu mengatakan saya iblis, nggak apa-apa. Sekarang yang merasuki Yudas ini iblis atau malaikat? Jawab. Jawab. Pekerjaan iblis. Jawab. Yang merasuki Yudas ini iblis atau malaikat? Jawab. Iblis. Iblis. Bagus. Iblis. Apa tujuan iblis merasuki Yudas? Apa tujuan iblis merasuki Yudas? Ya, terus putus dia ini. Ya. Dengar dulu, Bang. Jadi iblis mati Yudas. Petrus juga pernah dirasuki, Bang. Itu. Petrus, Kenapa lari ke Petrus? Ya, pertanyaannya, apa tujuan iblis merasuki Yudas? Dengar dulu, Bang. Pertanyaan. Ya, Ketika dia mau menggagalkan kematian Yesus. Pertanyaan kau Petrus, jawab, dengar dulu. Nen. Makanya dengar dulu, aku mau jawab. Masalah kerasukan iblis ini. Apa tujuan iblis merasuki Yudas? Ya, dengar dulu. Petrus putus stepnya, jadi nggak ini. Putus-putus gimana caranya? Gak didengeran. Gak bisa ditangkap apa dia omongin gitu loh. Lo putus-putus bro, gak kedengeran, percuma lo ngomong. Ini sudah kerasukan iblis itu. Udah kerasukan iblis. Gak kedengeran, Steve. Ya silakan disangka ya, Bang Juma. Ya, pindah-pindah tempat nih. Ya, pindah-pindah. Ya, jadi begini, Bang. Bang Handi, dengar dulu, Bang Handi. Jadi Petrus juga pernah dirasuki iblis, ya. Ketika dia mau menolak akan kematian Yesus di atas kayu salib. Iya. Petrus, sehingga Yesus katakan, Simon Petrus maksudnya. Simon, lihat iblis menampimu, ya. Menampimu. Memang itu harus mati, Yesus harus mati. Tapi Petrus berkeinginan membela Yesus, ya. Petrus membela Yesus supaya jangan mati Yesus. Sehingga itu iblis menampi Petrus. Sehingga Yesus mengatakan, Simon, lihat iblis menampimu, ya. Itu semua harus terjadi supaya digenapi. Tetapi Bang Suma mengatakan Yudas yang disalibkan iblis, memang dia ini memutar balik. Kalau begitu tadi dijawab, bro. Apa maksud iblis merasuki Yudas? Tujuannya apa? Ya, silakan Banyuma, udah naik lagi. Silakan Banyuma. Oke. Coba Anda jawab dulu, tujuan daripada iblis merasuki Yudas itu apa? Jawab itu dulu.
Stefan. Aku pindah-pindah, soalnya aku pindah-pindah ini ya. Ya, coba Jalan ini. apa tujuan iblis merasuki Yudas? Coba jawab. Ya, supaya proses dia mau ditangkap, ya. Mati proses bija. dia pengalipan. Sekarang siapa Jadi, iblisnya? Bang. Sekarang siapa iblisnya? Ditanya apa proses? Saya tanya, apa tujuan iblis merasuki Yudas? Agar Yesus diselamatkan atau agar Yesus disalibkan? Yesus disalibkan, itu realnya, nyatanya begitu, Bang. Berarti iblis dulu, Bang. mau dengar dulu. Berarti ini giliran Banyuma, makanya aku katakan tadi Petrus ini Anda bicara dari tadi panjang lebar bikin sakit kuping, nggak ada ilmu Anda itu. Cuma Bang, kalau iblis mau berbicara, Bang, tidak mau Yudas, atau kan, tidak kondusif lagi kan? Ini gilirannya Banyuma, bro. Anda dengerin dulu kan? Kondusif lagi kan? Nantian. Cara-cara orang kafir kalau sudah terpojok begitu. Iblis merasuki Yudas agar Yesus disalib. Oke? Sekarang tolong tunjukkan Bapa menghendaki Yesus disalib. Elohim menghendaki Yesus disalib. Coba tunjukkan. Ingat ya, iblis menghendaki Yesus disalib. Ingat itu, catat itu. Sekarang tolong tunjukkan sebagai penyeimbang, Bapa Elohim mau agar Yesus disalib. Supaya kita tahu ini siapa yang iblis di sini. Anda atau saya, kan gitu. Kalau hanya sekedar kamu iblis, Bang Suma iblis, oke, saya terima, nggak apa-apa. Selama masih menyerang pribadi saya, tak ada masalah. Kita saudara, kita bro. Sekarang Anda sudah mengakui iblis merasuki Yudas untuk Yesus disalib. Jadi iblis mau agar Yesus disalib. Oke, itu kita catat, kita bungkus. Sekarang untuk menyelamatkan Anda bahwa Anda bukan iblis dan bukan pengikut iblis, tolong tunjukkan ke kami di sini. Bapak Elohim mau agar Yesus disalib. Silakan. Tolong Bang Handi diarahkan ke situ aja. Iya, silakan. Iya. Pasti. Jadi poinnya udah dapat satu. Iblis yang menghendaki Yesus disalib, itu poinnya. Karena iblis memakai Yudas, berkhianat. Nah, sekarang kita cek. Apakah ada kehendak Bapa Elohim untuk menyalibkan Yesus? Kalau nggak ada, di sini terjadi suatu kesimpulan bahwa siapakah yang iblis sebenarnya? Begitu ya, Mbak Jumaya? Iya. Ya, itu dia. Ayo Step, silakan. Apakah ada kehendak Bapa atau Elohim untuk menyalibkan Yesus? Silakan. Ada. Aku lagi cari-cari tapi aku hilang ini. Bakal nggak nemu, mana ada, bro? Nggak nemu lah. Dengar, aku mau ngomong. Ya, silakan. Kalau nggak salah itu pada waktu itu Yesus menyampaikan penderitaannya, ya. Yang pertama, ketika Yesus menyampaikan itu, Petrus membela Yesus. Yesus membela Yesus supaya Yesus jangan disalibkan, ya. Sehingga Yesus mengatakan kepada Petrus, Simon, lihat iblis menampimu. Pernyataan Allah atau Tuhan menghendaki penyaliban Yesus yang mengatakan. Mana dalilnya Bapa Elohim menghendaki penyaliban terhadap Yesus? Itu yang kuminta. Tadi dalilnya iblis mau agar Yesus disalib. Sudah, Anda pun mengakui masih iblis nih. Supaya Anda tidak termasuk pengikut iblis, penyembah iblis dan iblis itu sendiri, saya minta dalil Bapak Elohim menghendaki penyaliban terjadi terhadap Yesus. Sekarang saya minta. Saya disuruh jawab ada Pak Juma. Dalilnya di Ulangan 20 nomor 13, dilarang membunuh orang yang tidak bersalah. Itu kehendak Bapak. Ya, kehendak Bapak. Jadi kalau ada kehendak Bapak membunuh Yesus, kagak ada lah sampai naik dunia ini kiamat 2 menit sebelum gak ketemu. Berarti saudara siapa namanya? Stephen ini adalah iblis atau pengikut iblis? Pengikut dan sekaligus iya. Gimana iblis tuh? sekaligus pengikut iblis sekaligus iblis. Gimana tuh? Terjawab sudah. Artinya apa? Tuduhan ke Bang Juma adalah iblis berbalik ke dia.
Gitu. Tepuk tangan semua. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Tanda-tanda kabur. Walillahilham. Iblis mau kabur ya. Ayo, mana? Tunjukkan. Tunjukkan kepada saya. Ya, Anda menunjuk Bang Suma iblis, tapi 4 jari Anda menunjuk ke Anda. Jawaban tadi yang tidak sinkron Bang Juma, jawaban tidak sinkron tadi dia pakai Yohanes 3:16. Itu kan nggak ada hubungannya dengan penyaliban, justru Yesus itu dikaruniai gitu loh. Kenapa lari ke penyaliban jawabannya? Allahu Akbar, Masya Allah. Mana Stephen Wode nyari data dia? Susah lah bro, 2 menit sebelum kiamat kagak ada perintah Bapa atau Elohim untuk menyalibkan utusannya, nggak ada. Yang ada adalah yang pernah terjadi di Ulangan 21 ya, Bang Juma, 22 ya. Iya benar ya. Yang ada di situ bahwa yang disalib itu adalah orang fasik, orang fasik, pengkhianat, kemasukan iblis, dan pemakan suap. Itu yang berhak disalib. Anak orang kesayangan Bunda Maria kok disalib. Anak orang loh itu kesayangan Bunda Maria. Mengajari Bani Israel. Mana mungkin dia nggak dilindungi. Justru jawaban Steve itu Yohanes 3:16. Justru dia dikaruniai, disayangi, dilindungi, nggak mungkin disalib. Bagaimana ceritanya? Jadi sudahilah kalau anak kesayangan Bunda Maria itu disalib. Sudahilah. Kembalilah. Oke, ya kita silakan. Kita lihat ya. Di dalam Matius 16 ya, Matius 16. Ada juga di Lukas, ada juga di Markus. Matius 16 ayat 21. Pemberitahuan pertama tentang penderitaan Yesus dan syarat-syarat mengikuti dia. Sejak waktu itu Yesus mulai menyatakan kepada murid-muridnya bahwa ia harus pergi ke Yerusalem dan menanggung banyak penderitaan dari pihak tua-tua. Ini kan pernyataan Yesus, ini pertanyaan Elohim ini diminta. Dengar dulu Bang, aku mau baca. Iya. Lalu ya, banyak penderitaan dari pihak-pihak tua-tua, imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh dan dibangkitkan pada hari ketiga. Tetapi Petrus menarik Yesus ke samping dan menegur dia. Katanya, Tuhan, kiranya Allah menjauhkan hal itu. Hal itu sekali-sekali takkan menimpa engkau. Ini Petrus membela Yesus ini supaya jangan jadi mati dia. Maka Yesus berpaling dan berkata kepada Petrus, "Penyalah iblis, engkau suatu batu sandungan bagiku. Sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia." Ya. Jadi iblis ini juga pernah menggoda mersuki Petrus untuk menggagalkan kematian Yesus. Ya. Begitu. Sama juga dengan Yudas. Yudas juga dirasuki iblis untuk menjalankan maksud-maksud Allah. Pertanyaannya, Bang, itu aja. di mana kehendak Jadi Bang Suma Elohim? ini iblis dia bakal dijawab. cerita. Gak apa-apa, gak bakal dijawab. Biar Bang Juma yang luruskan nanti. Iya, silakan luruskan ya. Matius 16 ayat 21. Yesus menceritakan apa yang akan terjadi pada dirinya. Salah satunya dia akan dibunuh dan bangkit pada hari ketiga. Petrus mau membela Yesus ya, supaya jangan dia mati ya, supaya Allah melindungi dia. Tetapi sebenarnya itu pekerjaan iblis, sehingga Yesus katakan ya. Tetapi Petrus menarik Yesus Udah, panjang ke samping lebar, dan menegur dia. Panjang lebar ilmu nggak ada. Udah. Panjang lebar. Sekarang Allah ya. Ilmu Anda itu nihil kali. Sekarang saya tanya, coba tunjukkan di mana pemikiran itu fakta, Bang. Oke. Itu fakta. Yesus, engkau hanya memikirkan yang apa yang dipikirkan oleh manusia. Tapi kamu tidak memikirkan apa yang dipikirkan oleh Elohim. Diam dulu. Diam dulu, Bisa diam nggak Anda ini? Bisa diam dulu, Step. Ini kan giliran Bang Juma. Bisa diam nggak? Kamu cari ayat lagi untuk enggak, saya hanya menggunakan data yang kamu bawa. Kamu kan cuma comot-comot ayat seperti iblis katamu kan? Kamu yang kan? comot-comot ayat. Lah itu tadi barusan kau comot ayat. Berarti kamu iblis. Nah, sekarang gini saya tanya samamu. Sekarang kalau kamu membawa data itu, sekarang begini.
Oke. Kamu membawa data bahwa ketika Petrus dikatakan kemudian oleh Yesus, enyahlah iblis, engkau satu batu sandungan untukku, sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan oleh Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia. Tolong tunjukkan pemikiran Allah yang tertuang di dalam firman-Nya kemudian, entah itu di Torah, di Amsal, di Mazmur, di mana dia mau agar Yesus disalibkan. Engkau tidak mengerti apa yang dipikirkan oleh Allah. Nah sekarang pikiran Allah agar Yesus disalibkan itu, tunjukkan dalilnya, silakan. Silakan Step. Silakan. Udah, kita jangan kemana-mana, kita baca aja ayat 16 ini, Matius 16. Ya? Mendem suaranya, mendem lagi suaranya. Dengar bang, kamu sengaja mau menyudutkan saya, cari di Amsal, cari di kitab. Guanya yang kecil apa? Bukan, bukan. Itulah makanya saya katakan Anda itu masih nihil. Anda mengatakan iblis comot-comot ayat. Justru Anda lah yang sedang mempraktekkan ini. Yang saya minta kepada saudara, Anda kan membaca Matius 16. Boleh dong saya minta kepada Anda, boleh dong saya minta kepada saudara Stephen, bahwasanya ketika Anda mengatakan iblis, enyahlah kamu dariku, kata Yesus kepada Petrus, sebab engkau hanya memikirkan apa yang dipikirkan manusia, kamu tidak memikirkan apa yang dipikirkan oleh Tuhan. Nah sekarang pemikiran Tuhan itu berarti firman Tuhan. Keinginan Tuhan, ide Tuhan itu berarti firman Tuhan. Tolong tunjukkan firman Tuhannya, bahwa Tuhan mau Yesus itu disalibkan. Tadi kan iblis, Anda sudah iyakan. Nah sekarang Tuhannya, mana Tuhan mau agar Yesus disalibkan? Silakan. Ini oknum yang akan menderita, dia sendiri yang ngomong bang. Iya, tahu saya. Dia mengatakan yang terjadi itu apa yang dipikirkan oleh Tuhan. Oke, bukan yang dipikirkan oleh Petrus. Oke, nah Tuhan, apa yang dipikirkan Tuhan tentang anaknya yang dikasihi, anaknya yang orang benar ini? Apa yang Tuhan rancang, apa yang Tuhan pikirkan untuk anaknya ini? Kalau anaknya dirancang untuk dimatikan di atas tiang salib, mana dalilnya? Mana? Tunjuk. Jangan kehendak orang-orang Romawi ya, tapi kehendak Bapa Elohim. Yesus mau disalibkan. Tunjukkan di mana dalilnya, silakan. Udah, tadi kan aku sudah bilang di Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar. Yohanes 3 nomor 16 itu, karena begitu besar, dengar, karena begitu besar kasih Tuhan akan dunia ini, maka dia menganugerahkan anaknya yang tunggal supaya orang-orang percaya. Siapa yang percaya kepada Yesus akan diselamatkan. Yesus di dalam Yohanes 11 nomor 27, dia mau dipercaya sebagai rasul, utusan Tuhan. Nah, mana dalilnya? Mana dalilnya kemudian? Bahwasanya Bapak menghendaki. Aku ngomong Yohanes 3:16, kamu lari ke Yohanes yang lain. Itulah pekerjaan iblis. Yohanes 3:16 itu apa bunyinya? Apa bunyinya? Ya, di situ kan dikatakan karena percaya, barang siapa besar. yang percaya kepada Yesus kan? Nah, Yesus mau dipercaya sebagai apa? Jawab saya. Yesus mau dipercaya sebagai apa? Sebagai Tuhan atau sebagai utusan Tuhan? Jawab. Aku jawab, dia matikan aku ini. Baik. Karena begitu besar kasih Allah kan Ya dunia sudah selesai. Tuhan mau agar orang percaya kepada Yesus. Udah. Sekarang Yesus, Sekarang Yesus mau Sekarang Yesusnya mau agar orang percaya dirinya sebagai Tuhan atau utusan Tuhan. Percaya sebagai Tuhan. Di mana dalilnya? Kena kau di sini. Di mana dalilnya? Di mana dalilnya? Aku mau agar orang percaya bahwa aku adalah Tuhan. Mana dalilnya? Iblis. Mana dalilnya? Yesus mau agar orang percaya kalau dia adalah Tuhan. Mana dalilnya?
Bliss. Oh Bliss. Mati Indra kasih mati Indra. Bliss. Bisa tidur ya? Kan mulai kan, mulai. Ayo, dalilnya mana? Dalilnya mana? Mana? Dalil Yohanes 11:42. Aku tahu bahwa engkau telah selalu mendengarkan aku. Tetapi orang yang mengelilingi aku yang banyak berdiri di sini, yang mengelilingi aku mengatakannya supaya mereka percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Yesus menyampaikan firman agar orang percaya kalau dirinya adalah utusan Tuhan. Tadi Anda mengatakan Yesus mau agar orang percaya kalau dia adalah Tuhan. Mana dalilnya? Nakal. Iblis. Oh iblis. Iblis, buka mulutmu iblis. Itu Yesus dalam Yohanes 11:42 mengatakan, aku mau agar mereka percaya aku adalah utusanmu. Mana dalilnya? Aku mau agar mereka percaya bahwa aku adalah Tuhan. Mana dalilnya? Nakal sekali. Dengarnya iblis ya. Mana iblis? Mana dalilnya? Kita lihat Yohanes 8. Yohanes 8. Mulai dari ayat 21 dan seterusnya. Yesus bukan dari dunia ini, ya. Beri aku kesempatan, ya. Bukan dari dunia Maka ini. Yesus berkata kepada mereka, kepada orang banyak, aku akan pergi dan kamu akan mencari aku, tetapi kamu akan mati dalam dosamu. Ke tempat aku pergi tidak mungkin kamu datang. Maka kata orang-orang Yahudi, apakah ia mau bunuh diri? Dan karena ia itu dikatakannya, ke tempat aku pergi tidak mungkin kamu datang. Lalu ia berkata kepada mereka, kamu berasal dari bawah, aku dari atas. Kamu dari dunia ini, aku bukan dari dunia ini. Karena itu tadi aku katakan, aku berkata kepadamu bahwa kamu akan mati dalam dosa-dosamu. Sebab jikalau kamu tidak percaya bahwa akulah dia, kamu akan mati dalam dosamu. Mana dalilnya? Sebab Mana kamu dalilnya? tidak percaya bahwa akulah dia yang datang dari atas, yang bukan Datang dari atas. Dia yang utusan keluar atau dari apa? Sang Bapa, yang turun ke dalam diutus dari dunia Sang ini, Bapa. Itu. Ya. Diutus dari Sang Bapa. Mana dia mengatakan dia. percaya Siapakah bahwa dia itu? adalah Akulah dia. Tuhan itu sendiri? Mana? Mana? Ya itu Apa tadi. itu? Apa? Kamu akan, jadi Bang Suma, kamu akan mati dalam dosamu ya. Sebab iblis Kalau- harus mati. Kalau apa? Mati dalam dosa kalau apa? Kalau apa? Sebab kamu tidak percaya bahwa akulah dia. Ya. Dia siapa? Dia itu adalah yang diutus. Ya betul. Diutus. Diutus. Tapi Saya kamu tidak percaya, paham saya percaya siapa yang dia itu diutus adalah itu. utusan. Memang nakal si iblis ini, nakal sekali. Iblis. Suka merusak akal sehat. Cuma Iya, modal makanya mulut, kamu air tidak liur, otak nihil. Kamu memang nakal kau, penyembah Yudas. Yudas. Ingat ya, ingat satu. Ingat satu. Kamu tidak bisa menunjukkan data Bapak berkehendak agar Yesus dibunuh. Bapak Elohim maksudku. Kamu nggak bisa menunjukkan datanya. Kamu hanya bisa menunjukkan iblis yang mau agar Yesus disalibkan. Kedua, saya minta mana Yesus mau percaya kalau dia agar orang-orang percaya dia adalah Tuhan. Ternyata tidak ada. Yang kau tunjukkan Yesus mau agar orang percaya dia utusan. Sekarang apa bedanya kamu dengan iblis? Sama-sama menghendaki penyaliban terhadap Yesus. Jawab. Bedamu dengan iblis apa? Nggak ada bedanya. Bapak Elohim tidak mau Yesus disalib. Iblis mau Yesus disalib. Kamu mau Yesus disalib. Bedamu dengan iblis apa? Dengar Bang, aku katakan ini. Bedamu dengan iblis sama-sama mau Yesus disalib. Aku mau jawab pertanyaan. Dengarkan dulu karena susah, karena otakmu sangat kecil, susah bagi saya untuk menerangkan dan membuat kau mengerti. Dengarkan saudara Stefan. Kamu dengan iblis sama-sama mau Yesus disalibkan. Itu kesamaanmu, persamaanmu dengan iblis itu. Perbedaanmu dengan iblis apa? Silakan. Aku tidak mau berbicara tentang perbedaan persamaan. Kamu itu sama dengan iblis, ya. Loh,
Iblis mau agar Yesus disalib. Bang Suma tidak mau agar kalau Yesus disalib. Kamu sendiri mau kalau Yesus disalib. Berarti kamulah iblisnya. Kamu yang sama-sama dengan iblis. Kok nuduhnya ke saya? Ini saya mau tanya. Saya tanya perbedaan kamu dengan iblis itu apa? Karena persamaanmu sama. Ada nggak perbedaanmu dengan iblis? Tunggu, aku mau tanya ini, kenapa mic-ku selalu dimatikan ini? Karena kamu selalu berbicara tidak sesuai dengan apa yang sedang kita bahas. Kamu yang tidak sesuai. Baik, kita kembali lagi. Iblis mau, dengar. Iblis mau Yesus disalibkan. Kamu pun mau agar iblis disalibkan. Itu kamu dengan iblis beda atau sama? Jawab. Ya, memang dia harus disalibkan, Bang. Iblis juga mau kan? Iblis Yesus itu disalib. Dengar. Kemana-mana, Bang. Nah, sekarang kamu sudah sadar bahwa kamu dengan iblis sama, betul? Dengar dulu, Bang. Betul atau betul? Jawab dulu. Jawab dulu. Dengar. Jawab dulu. Kamu akui dulu bahwa iblis dan kamu Betul. Kita tidak akan melangkah kepada sesi berikutnya kalau Anda tidak jujur. Iblis mau Yesus disalibkan, Anda juga mau Yesus disalibkan. Anda dan iblis sama-sama menginginkan penyaliban terhadap Yesus. Betul? Sudah, bukan mau atau ingin disalibkan. Memang itu sudah terjadi, Bang. Jawab dulu, nggak akan kita melangkah. Yesus kalau harus Anda mati, tidak Bang. jujur, tidak melangkah kita. Ya, sesuai dengan data yang ada. Memang dia berarti harus Anda dan mati. iblis sama-sama menginginkan penyaliban terhadap Yesus. Betul? Bukan sama-sama iblis. Kamu yang iblis. Iya, tapi yang Anda comot-comot sama-sama menginginkan. Anda sama-sama menginginkan agar penyaliban terjadi terhadap Yesus. Betul? Bagaimana aku mau jawab? Mic-ku dimatikan, Bang. Ya, makanya jawab. Anda dengan iblis Aku mau sama-sama jawab, menginginkan tapi mic-ku penyaliban dimatikan. terjadi terhadap Yesus. Betul? Aku mau jawab, tapi mic-ku dimatikan. Itu apa? Ya, jawab. Jangan Supaya kamu ngoceh. menang, ya. Kita bukan berbicara menang ini. Jangan Menang kalah di nangis, sini jangan bukan. nangis. Kita diskusi, ya. Iblis dan Nah, saudara dia Kristen dulu. sama-sama menginginkan penyaliban terjadi terhadap Yesus. Betul? Ya betul. Memang dia harus mati, Bang. Tepuk tangan dulu. Berarti yang sama seperti iblis, saya atau Anda? Ya, memang Yesus juga pernah menegur Petrus. Saya tanya dulu, yang sama seperti iblis saya atau Anda? Kamu yang sama seperti iblis mencomot-comot ayat. Kamu yang sama seperti iblis. Memang kamu iblis. Tadi Anda sudah mengakui Anda sama iblis sama-sama menginginkan penyaliban terhadap Yesus. Terima kasih. Kamu comot-comot ayat. Ya, 3.300 orang menyaksikan. Kalau di YouTube saya 3.000 lebih orang menyaksikan. Saudara Kristen mengakui bahwa iblis dan Kristen sama-sama menginginkan penyaliban terjadi terhadap Yesus. Tutup kasus. Lanjut sesi berikutnya. Iblis dan Kristen sama-sama menginginkan penyaliban terhadap Yesus. Sekarang Tuhan Elohim apakah juga mau menginginkan penyaliban terhadap Yesus? Itu persoalan yang kedua sekarang itu, Bang Handi. Arahkan orang ini, silakan. Susah dia karena nggak mau mendengarkan. Sesi kedua, Bang Handi, kan mereka sudah sepakat. Iblis dan Iya. Kristen sama-sama mau Yesus disalib. Nah sekarang level kedua, apakah Tuhan juga ikut serta bertiga dengan mereka? Tuhan juga mau agar Yesus disalib. Kalau Tuhan ternyata tidak terlibat, berarti mereka memang adalah musuhan dengan Tuhan. Kerjasama dengan iblis. Kerjasamalah dengan iblis. Jadi kesimpulannya yang iblis adalah Stephen. Itu udah terjawab tadi. Dia sudah mengaku, teman-temannya. Kita menyaksikan kan? Benar nggak? Dia sudah ngaku bahwa dia dengan iblis sama-sama mengakui menginginkan penyaliban terhadap Yesus. Benar nggak? Benar. Benar. Dia nyatakan tadi. Iya.
Nah, sekarang level 2. Apakah iblis dan Stephen dalam hal ini Kristen satu kubu dengan iblis? Oke. Apakah juga Tuhan pencipta langit dan bumi menginginkan penyaliban terhadap Yesus? Tidak. Nah, kita tanya sama si Stephen iblis ini. Nah, jadi mulai sekarang kalau panggil Stephen siapa namanya? Iblis. Iblis. Oke. Jadi iblis yang nampak adalah Stephen. Iblis yang tak terlihat itu adalah kuntilanak. Itu loh bro, Stephen. Jadi Berarti Stephen jelmaan iblis. Jadi gini Stephen, jelas tadi pembahasannya, iblis yang menghendaki Yesus disalib, Bapak Elohim tidak pernah berkehendak Yesus disalib. Jadi Anda satu kehendak sama iblis. Kalau orang udah satu kehendak sama iblis, apa bedanya Anda dengan iblis? 11-12 alias Anda iblis. Itu kesimpulannya bro. Jelas iblis lah yang menjadi bapakmu kan gitu ya? Iya betul. Oke, ini data level loh, 2-nya data lagi. loh bro, data ini. Level 2-nya sekarang, apakah Bapak juga sepakat kepada Kristen bahwa penyaliban itu adalah sesuatu yang dikehendaki oleh pencipta? Gak ada itu, justru Bapak menghendaki jangan membunuh orang yang tidak bersalah. Gak ada itu. Yang menghendaki orang dibunuh itu adalah iblis. Dia bilang Bang Zuma iblis, ternyata dia yang iblis. Makanya saya bilang tadi ini topik ini bagus ini nanti juga berbalik arah ini. Kesimpulannya kan berbalik arah. Makanya tuh Banyuma tadi nggak marah dibilangin kayak gitu. Kata Banyuma ini makanan gue nih. Pasti juga Banyuma ya. Anda menuduh saya iblis dan ternyata Anda mengakui diri Anda adalah iblis. Iblis. Nah ya. Nah, sekarang level 2-nya untuk menolong Anda, untuk menolong agama Kristen. Betul, agama benar. Sebab iblislah yang menginginkan penyaliban terhadap Yesus. Apakah pencipta langit dan bumi juga menginginkan penyaliban terjadi terhadap Yesus? Kita tunggu jawaban si iblis. Ayo Stephen. Kalau manusia yang menjawab tidak ada. Tapi kalau iblis yang menjawab ada. Itu aja jawab. Tapi kita iblisnya kita minta dalilnya. Silakan iblis. Mana ada iblis jujur? Ayo, saudara iblis, tolong tunjukkan bahwa Bapak pencipta langit dan bumi itu ada di pihak Anda. Silakan. Lihat Bang Iblis ya, Bang Iblis dengar dulu. Aduh, parah ini orang. Ayo, apakah pencipta dalam hal penyaliban itu ada di pihak Anda? Ayo, udah terbang dia, kesian. Pelarian iblis. Sakit hatinya si iblis. Kesimpulannya adalah torroko nakandeko. Batitung. Iya, kadikro. Nah, ada hantu. Ini tadi iblis, ini hantu. Hantu. Selamat malam. Assalamualaikum. Selamat malam bang. Hantu. Selamat malam bang. Iblis, ini hantu. Bang. Darat. Itu artinya hantu darat itu namanya kalau sesuai dengan pakaiannya. Dengar dulu benar Rama, izin ya. Sesuai dengan pakaian namanya hantu darat itu artinya pembersih daratan yang mencoba mengganggu keamanan Nusantara. Siapapun yang coba mengambil sejengkal tanah dari Republik ini, nah kesatuan inilah yang akan mengajar mereka. Itu namanya hantu darat. Itu maksudnya itu. Jadi jangan disalahartikan, itu ada maknanya. Jadi malam ini kita menyaksikan ya teman-teman, ada orang yang mengakui bahwa iblis menginginkan penyaliban dan Kristen juga menginginkan penyaliban. Nah tinggal satu nih, apakah pencipta langit dan bumi yang mengutus Yesus itu berada di pihak mereka, kan gitu ya? Henry yang nomor rupa. Masih naik lagi iblis. Aku mau tanya kenapa aku keluar ya ditulis apa itu
Nggak tahu apa ya. Ya jawab, tinggal Wah, jawab. itu sinal itu Step. Jadi begini Bang Iblis, aku baca ya. Ya. Matius 16 tadi, pemberitahuan pertama tentang penderitaan Yesus dan syarat-syarat mengikuti dia. Sejak waktu itu Yesus mulai menyatakan kepada murid-muridnya. Pertanyaannya, apakah Elohim setuju? Oh kemana-mana, tinggal jawab. Udah selesai itu. Boleh, tinggal jawab. Udah selesai tadi itu, Blis. Sekarang ini tahap kedua. Tahap kedua. Ya, dengar Blis, dulu. udah selesai Blis. Sekarang ini tahap kedua Blis. Udah. Apakah Bapak Elohim ada di pihak Anda? Anda kan peringatan lagi dah. Batin anje oteng laknat Turun dulu. kok. Turun dulu baru naik. Jadi kita ini kita ini developer. Perumahan tahap 1 udah selesai. Kita mau bangun tahap 2. Jadi tahap 1 nggak usah dibahas. Aku tadi dikeluarkan tadi Bang, nggak sempat dengar baik itu. Karena kau iblis. Wes. Jadi gini loh Step. Ya kesimpulannya tadi gitu ya. Iblis lah yang mengendaki Yesus mati di tiang salib. Anda juga mengendaki Yesus mati di tiang salib. Artinya Anda sama iblis satu ide, satu tujuan, satu kehendak, satu pemahaman. Tahap keduanya adalah apakah ada kemauan Bapak Elohim untuk menyalibkan Yesus? Ada nggak datanya seperti itu? Ini tahap keduanya, silakan. Makanya aku mau baca. Jangan ditutupi maitku ini. Enggak, silakan. Jangan dimatikan. Enggak. Dengar, ini pernyataan Yesus sendiri ini. Bukan pernyataan Yesus, pernyataan Elohim. Dengar, sekarang sudah naik pernyataan Elohim yang kita tunggu ini. Itu Yesus mulai menyatakan kepada murid-murid. Itu sudah selesai tuh. Cobalah pakai akalnya. Udah selesai iblis dan ente sama-sama menginginkan penyaliban. Dengar sekarang dulu aku mau baca. Apakah dalilnya sekarang kita minta? Apakah ada dalilnya Elohim menginginkan menyalib, membunuh Yesus? Kalau Anda mengatakan menginginkan, tolong dalil. Di mana Bapak menginginkan, Elohim menginginkan membunuh orang yang benar? Sama seperti keinginan kalian dengan iblis. Silakan. Ya udahlah, apapun jawabannya kita dengerin aja. Ya nggak apa-apa, silakan. Nanti ditanggapi Bang Juma. Ya silakan. Aku mau baca. Ya silakan. Ya, sejak waktu itu Yesus dengar ya dan camkan baik-baik itu. Mulai menyatakan. Jangan di-mute, nggak apa-apa. Kita hormatilah dia. Itulah, disitulah ilmunya dia. Nggak bisa juga dipaksa. Silakan. Ya udah terusin. Nanti Banyu mau lurusin. Terilah congkang. Ya udah terusin. Jadi kembali lagi. Sejak waktu itu Yesus pergi, mulai harus pergi ke Yerusalem dan menanggung banyak penderitaan dan dari pihak tua-tua, imam-imam kepala dan ahli Taurat. Lalu dibunuh dan dibangkitkan pada hari ketiga. Tetapi Petrus menarik Yesus ke samping dan menegur dia. Katanya, Tuhan, ya dengar, kiranya Allah. Siapa yang mute sih? Udah diulang-ulang tadi itu. Nggak apa-apa, nanti kan Banyu kan ada. Banyu yang lurusin. Tadi kan Bang Suma katakan apakah ini kehendak Elohim, kehendak Allah. Di sini dikatakan kan, tetapi Petrus menarik Yesus ke samping dan menegur dia, katanya, Tuhan, kiranya Allah menjauhkan hal itu. Hal itu sekali-sekali takkan menimpa engkau, kata Yesus. Maka Yesus berpaling dan berkata kepada Petrus, Inyalah iblis, engkau suatu batu sandungan bagiku, sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah. Jadi kehendak Allah ya, bukan yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan oleh manusia. Jadi kehendak Allah, kehendak Elohim, karena yang ngomong ini Yesus, engkau tidak memikirkan apa yang dipikirkan Allah, ya. Jadi ini kehendak Allah, ya. Oke, udah dijawab ya. Dan iblis menampi Simon Petrus, ya. Oke, jadi kesimpulannya kehendak kehendak Allah sama ntar dulu. Baju Mas sambil nunggu ya. Jadi keputusan Anda dengan data itu kehendak Elohim sama dengan kehendak iblis, betul? Bukan Bang. Nah, jadi dengar ya.
Bang Suma ini lagi cari-cari ayat mungkin ini. Enggak, Cari-cari aku di ayat sini. sebagai iblis yang ingin menyudutkan Penyembah Yudas Udah cukup, panik cukup sedunia. Cukup saya ini di dalam Manyuma. Di dalam Manyuma lagi. Silakan. Oke. Iblis menghendaki penyaliban. Elohim menghendaki apa? Penyaliban. Mana dalilnya? Mana dalilnya kalau iblis dan Elohim sama-sama memiliki kehendak yang sama? Dalil yang tadi itu yang dibawa di pelintir, Pak Juma. Enggak, Bang Handi. Enggak bisa. Enggak bisa dia sesatkan kita. Matius 16 nomor 23. Maka Yesus berpaling dan berkata kepada Petrus, "Enyalah iblis, engkau satu batu sandungan bagiku, sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan oleh Elohim, melainkan apa yang dipikirkan manusia." Apa yang dipikirkan oleh manusia? Yang dikatakan oleh Petrus. Petrus menarik Yesus dan menegur, "Tuhan, kiranya Allah menjauhkan hal itu. Hal itu sekali-kali takkan menimpa engkau. Ini pikiran manusia. Tapi pikiran Tuhannya apa? Apa pikiran Tuhannya? Di mana tertulis? Hah? Apa? Pikiran Tuhannya di mana Apa? tertulis? Sudah jelas di atas dikatakan bahwa Mana? dia akan dibunuh. Itu Oke? pemikiran siapa? Itu pemikiran siapa? Itu sudah dikatakan oleh Yesus. Tidak apa yang dipikirkan Allah, ya. Kamu tersudut di sini kamu. Mana? Iblis, Mana pemikiran Allah, pemikiran Tuhan supaya Yesus Yesus disalibkan? kan sudah katakan bahwa dia akan diserahkan kepada imam-imam, kepala dan ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh. Lalu dibunuh. Itu pikiran Allah. Itu pikiran Allah. Tetapi Kata siapa Yesus itu pemikiran Allah? Kata siapa? Yesus yang ngomong ini, Bang. Ya, di mana Yesus yang ngomong pikiran Allah itu Yesus dibunuh? Di mana? Makanya baca ayat pertama, ya. Sejak waktu itu Yesus mulai menyatakan. lari ke ayat pertama, langsung salto kemana-mana. Sejak waktu itu Yesus mulai menyatakan kepada murid-muridnya bahwa ia harus pergi ke Yerusalem dan menanggung banyak penderitaan dari pihak tua-tua, imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh. Itu yang saya tanya sama saudara, itu firman Tuhan atau pengantar-pengarang Kamu Matius? jangan lari lagi kemana-mana. Ini Yesus yang ngomong. Di mana Yesus ngomong? Di mana? Yang menjadi korban. Yang akan menjadi korban. Di mana Yesus mengatakan itu? Di mana? Sejak Itu. waktu itu Yesus mulai menyatakan kepada murid-muridnya. Ini apa? Ini apa? Ini pengantar. Ini sabda Yesus, firman Tuhan atau karangan penulis? Nah, kamu lari lagi di situ, toh? Nanti meja. Ini yang kita minta kehendak Tetapi Bapa. kalau kamu Yang mau kita menyudutkan- minta ini, Stephen, yang kita minta dengar dulu, ini. Iblis, dengar dulu, Iblis. Yang Ketika kita minta kamu mau ini, menyudutkan iman Kristen, Bung, yang kita minta ini adalah kehendak Elohim. Yang kamu bacakan itu kehendak Matius. Matius juga sudah jadi Elohim dia. Kutanya samamu, Matius juga sudah jadi Elohim bagi kamu. Oke, aku jawab. Ya, mic-ku jangan dimatikan ya. Aku jawab. Ya. Ketika kamu comot-comot ayat Alkitab, ambil Matius, Markus, Lukas dan kitab-kitab lain, kamu tidak mengkomplain bahwa itu karangan Matius, itu karangan Lukas. Untuk menyudutkan. Tapi saya bisa membedakan antara firman Tuhan, sabda Yesus, Tetapi kalau dan kamu pengantar pengarang. Sekarang Dengar kamu dulu, saya Bang, minta aku jujur. ngomong. Saya minta jujur. Yesus mulai menyatakan kepada murid-muridnya bahwa ia harus pergi ke Yerusalem. Itu firman Tuhan atau sabda Yesus atau karangan Matius? Ya jelas di situ dikatakan Yesus mulai menyatakan, ya. Yesus mulai menyatakan. Ini pekerjaan iblis memang hanya menyesatkan. Pertanyaan saya, itu Kamu pengantarnya, yang menyesatkan. pengantar. Itu firman Tuhan atau sabda Yesus? Ini sabda Yesus yang ditulis oleh Matius. Kita jangan lari ke situ, Bang. Jangan lari ke situ. Kamu mulai tersudut ini, Bang. Kamu mulai tersudut ini, iblis. Allahu Akbar. Oke, sekarang tolong dimiat orang ini biar saya waraskan dia, mudah-mudahan dia bisa sadar. Sekarang gini. Sekarang begini.
Di dalam Mazmur 37. Lihat pekerjaan iblis, cari-cari ayat. Oke, silakan. Kan tadi pemikiran Tuhan kan yang harus terjadi, bukan pemikiran manusia. Betul nggak? Ya, sesuai dengan data. Oke. Sebab Tuhan mencintai hukum dan Tuhan tidak meninggalkan orang-orang yang dikasihinya sampai selama-lamanya, mereka akan terpelihara. Ini kehendak siapa? Ini pemikiran siapa? Coba ulangi bang, aku nggak konsen di situ, aku lagi cari. Sebab Tuhan mencintai hukum dan Tuhan tidak meninggalkan orang-orang yang dikasihinya sampai selama-lamanya, mereka akan tetap terpelihara. Tetapi anak cucu orang fasik ini pemakan suap, akan dilenyapkan. Oke? Nomor 32-nya, orang fasik pemakan suap mengintai orang benar dan berniat membunuhnya. Nomor 33, Tuhan tidak menyerahkan orang benar itu ke dalam tangan pengkhianat, dan Tuhan tidak membiarkan orang benar itu dinyatakan terkutuk pada waktu diadili. Ini kehendak Bapak kan? Ini pemikiran Bapak kan? Ayo. Saya ulang, saya lanjut. 39, orang-orang benar diselamatkan oleh Tuhan. Tuhan adalah tempat perlindungan orang benar dalam waktu kesesakan. Pada waktu orang benar ini dalam keadaan tersesak. Kamu Tuhan ayat di mana ini bang? Mazmur 30. Ayat di mana ini? Mazmur 37 nomor 28 sampai nomor 40. Loh, ini tadi kamu baca Matius 16 katanya harus terjadi pemikiran Tuhan. Kenapa Anda alergi? Pemikiran Tuhan atau yang harus terjadi atau pemikiran Matius? Yang mana sih? Gimana sih orang ini? Nomor 40, Tuhan menolong orang benar dan meluputkan mereka. Tuhan meluputkan orang benar dari tangan pengkhianat dan menyelamatkan orang benar sebab mereka berlindung kepada Tuhan. Kan Anda mengatakan tadi pemikiran Tuhan kan? Nah, pemikiran Tuhan yang lain di mana? Coba kita lihat. Di dalam Mazmur 11. Ini pemikiran Tuhan. Di Amsal 11. Jangan pemikiran Matius yang ke bawah. Pemikiran Tuhan yang harus terjadi kata Yesus. Di data Mazmur Amsal 11 dikatakan ini, orang yang jujur dilepaskan oleh kebenarannya, tetapi pengkhianat tertangkap oleh pengkhianatannya. Itu Amsal 11. Ini kehendak Tuhan kan? Pengharapan pengkhianat gagal dari kematiannya, dan harapan orang jahat menjadi sia-sia. Nomor 8-nya Mazmur Amsal 11. Orang benar diselamatkan dari kesukaran, lalu orang fasik menggantikannya. Yang menyelamatkannya siapa? Tuhan. Berarti ini pemikiran Tuhan. Tadi Yesus mengatakan, nyala iblis, kamu adalah batu sandungan, karena kamu hanya memikirkan apa yang dipikirkan manusia. Kamu tidak memikirkan pemikiran Tuhan. Pemikiran Tuhan adalah biarkan orang benar ini direncanakan untuk disalibkan. Aku sudah memikirkan untuk menyelamatkan dia, yaitu aku akan menggantikannya dengan pengkhianat. Kenapa Anda jadi alergi? Pikiran Tuhan akan kematiannya itu untuk menyelamatkan umat, bang. Ya, karena di mana Allah itu mengasihi tertulis? umat. Di mana tertulis? Yohanes 3 ayat Tunjukkan 16. dalilnya. Tunjukkan Yohanes 3 dalilnya. ayat 16. Tuhan, sabar dulu, dengarkan saya. Tuhan menginginkan pembunuhan terhadap orang benar untuk menyelamatkan orang yang tidak benar. Itu tertulis di mana dalilnya? Silakan. Saya diam. Anda kan mengatakan Tuhan menginginkan menyelamatkan orang dengan mengorbankan orang benar. Anda membantah keinginan Tuhan tadi di Amsal 11. Bahwa Tuhan menyelamatkan orang benar dan yang menggantikannya adalah pengkhianat. Barusan kita baca di Matius 16, ya. Lah, kehendak Tuhan atau kehendak Matius ini yang berlaku, kehendak Matius atau kehendak Tuhan? Kamu lari lagi ke situ. Kamu menyangka lagi tentang berita Matius. Saya tanya saudara, ketika kamu mendapat ayat yang bisa, Anda membawa ucapan Yesus. Yesus mengatakan, Petrus, engkau adalah batu sandungan. Kau hanya memikirkan pikiran yang dipikirkan manusia. Kamu tidak memikirkan yang dipikirkan oleh Tuhan. Nah, sedangkan Anda membantah saya dengan membawa pemikiran Matius. Mana pemikiran Tuhan?
agar orang benar disalibkan untuk menggantikan orang yang fasik. Mana dalilnya? Mana keinginan Tuhan seperti itu? Barusan kita baca. Itu Kamu lari ke Matius. itu pemikiran Matius. Ini lagi pekerjaan iblis. Ya. Pekerjaan iblis begitu. Ketika kamu comot ayat di Matius, di ayat yang lain. Sekarang begini. Bang, aku mau ngomong. Ya. Sekarang begini, nggak perlu. Anda belum selesai ngomong, saya sudah tahu akhirnya. Begini, Matius ketika menuliskan, apakah dia punya pengantar? Ketika kamu mau comot untuk menggulingkan iman Kristen, kamu ambil ayat Sekarang Matius. saya tanya sama saudara, Matius menulis ini semuanya firman Tuhan atau ada pengantar dari dia sendiri? Ketika kamu disudutkan oleh ayat ini, kamu bilang, oh itu karangan Matius. Lah itu memang perkataan Matius. Oke, saya tanya lagi, sekali lagi saya tanya lagi ya. Teman-teman kalau dia nggak bisa jawab, diturunkan aja ya. Gini, di dalam Matius nomor 21 itu tinta hitam. Berarti bukan sabda Yesus. Oke, hanya tinggal 2 kandidat lagi, yaitu firman Tuhan atau karangan Matius. Nah, sejak waktu itu Yesus mulai menyatakan kepada murid-muridnya bahwa ia harus pergi ke Yerusalem dan menanggung banyak penderitaan dari pihak tua-tua, imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh dan dibangkitkan pada hari ketiga. Tetapi Petrus menarik Yesus ke samping dan menegur dia. Katanya, Tuhan, kiranya Allah menjauhkan hal itu. Hal itu sekali-kali takkan menimpa engkau. Pertanyaan saya, ini bukan sabda Yesus, itu pasti. Ini firman Tuhan atau pengantar penulis Matius? Jawab. Pengantar, karena apa yang bagus, sudah selesai kita. Itu yang disampaikan. Ya. Dengarkan teman-teman, saudara-saudara, sabar. Teman-teman, dengarkan Ya, dari kapan aku mulut ngomong? saudara kita ini. Diam dulu. Kapan aku ngomong? Diam. Saudara-saudara Muslim maupun Kristen, dengarkan. Saudara Stephen ini sudah mengakui bahwa Matius 16, 21, 22 itu adalah pengantar Matius. Sedangkan Yesus mengatakan bukan pengantar Matius. Yang harus terjadi adalah pemikiran Tuhan, bukan pengantar Matius. Tetapi ketika saya membawa kemudian pemikiran Tuhan di Amsal 21, Amsal 11, Mazmur 37, Mazmur 91 dan seterusnya, dia melarikannya ke pengantar Matius. Sebenarnya dia ini benar, dia ini adalah iblis, karena dia lebih percaya kepada karangan-karangan orang daripada firman Tuhan. Firman Tuhannya, pemikiran Tuhannya, baca Amsal 21:18. Orang fasik dipakai sebagai tebusan bagi orang yang benar, dan pengkhianat sebagai ganti orang yang jujur. Ketika Yesus tadinya ingin disalibkan, dibawa untuk dieksekusi salib, dia digantikan oleh orang fasik. Dia kemudian diganti dan ditebus dengan menggunakan pengkhianat. Itu pemikiran Tuhan, tertulis di Amsal 21:18. Yesus mengatakan pemikiran Tuhan yang harus berlaku, bukan pemikiran Matius. Tapi si iblis ini menginginkan yang terjadi pemikiran Matius. Sekarang saya melepas tangan. Kalau Stephen ini betul-betul iblis, karena dia lebih percaya kepada Matius daripada percaya kepada Yesus. Yesusnya mengatakan pemikiran Allah yang harus terjadi, bukan pemikiran manusia. Berarti bukan pemikiran Matius. Pemikiran Allah itu Amsal 21:18. Orang fasik dipakai tebusan sebagai kepada orang benar, dan pengkhianat dipakai sebagai ganti orang yang jujur. Itu pemikiran Tuhan. Tapi si Stephen yang iblis ini menginginkan yang terjadi adalah pemikiran orang, yaitu Matius. Anda yang menilai. Saya sudah selesai tugas saya untuk menyampaikan kebenaran. La ikraha fiddin. Barang siapa yang mau sesat silakan sesat, yang mau kafir silakan kafir. Kebenaran saya sudah menyampaikan. Kewajiban saya sudah lepas. Silakan teman-teman yang lain. Tidak ada kebenaran bang di dalam kamu bang. Tidak ada kebenaran. Kamu baca ayat 23 itu, Matius 16 ayat 23. Baca lagi. Kamu baca lagi. 16 ayat.
16:23 Tuhan yang harus punya pemikiran yang terjadi, Saudara Stephen. Apa? Yang terjadi apa, Bang? Yang terjadi itu adalah orang benar diselamatkan, Nah, orang baca di fasik pertama, Bang. menggantikannya. Baca yang di pertama. Yang mana? 21 itu kan kehendak Matius itu. Loh, dia sendiri tadi sudah mengakui loh. Anda sudah mengakui loh. 21 itu adalah kehendak Matius, bukan firman Tuhan dan bukan sabda Yesus. Kenapa Anda menertawakan kegilaan Anda sendiri? Kan lucu. Saya katakan saya lepas diri pada Saudara Stephen. Silakan Anda mau sesat aja. Tidak ada paksaan. Saya tidak berdaya untuk menyelamatkan Anda dari kesesatan Anda karena Anda yang mau. Petunjuk Allah itu datang kepada orang yang kal. Petunjuk Allah tidak akan datang kepada yang Matius 16 nomor 21 itu bukan firman Tuhan, bukan sabda Yesus. Anda sudah mengakui itu adalah kehendak Matius. Anda mau mengikuti kehendak Matius, pemikiran Matius, silakan. Tapi Yesus mengatakan pemikiran Tuhanlah yang harus berlaku. Pemikiran Tuhan, orang fasik menggantikan orang benar, orang jujur diselamatkan, dan yang menggantikan adalah pengkhianat. Itu kehendak Tuhan. Tapi Anda menginginkan kehendak manusia, ya silakan. Mana bisa saya paksa? Gak bisa saya paksa. Sekuat apapun saya menjelaskan kepada lalat bahwa sampah itu busuk, lalat tidak akan percaya. Lalat tetap akan lebih cinta kepada sampah daripada ke madu. Pahami itu. Bang Handi, pasiennya Bang Handi, silakan. Ya. Pasien tak? Saya bikin kopi dulu. Ya. Bikin kopi atau cari-cari ayat lagi ini? Enggak, dia nyari istirahat sih. Janganlah selalu premium. Hidup itu jangan terlalu premium banyak. Nanti kembali preminya ke Anda gitu loh. Anda saja nggak bisa jawab kok framing lagi. Aduh, malu-maluin kau. Nggak bisa jawab. Bagaimana? Aku sudah jawab. Ya, minta Bang Zuma minta kehendak Tuhan supaya Yesus itu disalibkan. Ternyata kehendak iblis sama seperti keinginan Kristen. Kristen itu berjuang bagaimanapun caranya Yesus harus disalibkan. Kalau tidak disalib di Yesus, tidak ada Tuhanmu, bro. Ya. Itu makanya mati-matian aku berjuang. 16 ayat 23. Ibu, Ibu, ya Bu. Udah itu pernyataan si Matius. Udah dijelaskan untuk pernyataan Matius. Kehendak Tuhan diminta. Yang tadi dibahas itu kehendak iblis sama kehendakmu. Kehendakmu, keinginan iblis sama keinginan sama. Mbak. Ibu, baca ayat 23. Itu bukan Pertanyaannya pernyataan. gini loh ya, Step. Jawabannya sederhana ya. Bro, kalau Anda ingin pakai sehatkan saja sedikit bahwa di beberapa tempat di perjanjian lama itu Elohim, Bapa di surga itu, tidak ada satupun perintahnya boleh membunuh orang yang tidak bersalah. Justru itu melarang keras pembunuhan. Lihat coba di 10 perintah Tuhan itu dilarang membunuh. Artinya apa? Kalau sudah ada perintah Tuhan dilarang membunuh orang yang tidak bersalah, artinya pembunuhan Yesus di tiang salib itu pelanggaran perintah Tuhan. Tapi keinginan iblis, itu kan tadi yang kita bahas sederhana kok. Ya cuman mau step ini ya, tolonglah agak jujur, jangan dibolak-balikan fakta. Itu aja sih sederhana kok tadi, Step. Hukum untuk dilarang membunuh Bang itu antara umat manusia Bang. Ya, hukum Tuhan. Jangan membunuh. Ya itu antara semua umat manusia, antara manusia dan manusia. Nah, justru yang membunuh Yesus kan algojonya kan manusia. Kan Yudas ini kan manusia. Bang. Gini loh bro ya. Yesus itu datang dari atas. Barusan dibaca tadi. Aku datang dari atas. Ya. Begitu juga dikatakan dalam Yohanes 3 ayat 16. Murid-murid juga Bang. Di Yohanes 17 tuh. Murid-murid juga dari atas. Murid-murid. Berarti kamu Tuhan kan juga yang 12 murid. Banyak kali Tuhanmu pula. Kamu cari ayat lagi untuk cari ayat untuk comot-comot. Sama seperti iblis. Sama seperti iblis pencobaan di padang gurun. Tadi kau yang iblis sudah setuju. Kau sudah sama keinginanmu iblis, berarti kau juga iblis. Makanya ditanya di mana Bapa atau Elohim menginginkan kematian Yesus.
Nah, Ternyata jadi nggak gini, ada yang gini Step. menginginkan itu kalau Dalam sama iblis. dalam Makanya Ibu, aku suruh Tahu, baca Step, kamu Step, Roma Step, Step. 14 Diam ayat dulu. 3. Step, dalam berargumentasi, Cuma dengar dari tahu dulu tadi, Step, Ibu. dengerin dulu, ini mau udah-udahan kita. Dalam berargumentasi itu, dalam berdiskusi atau mengemukakan pendapat, kita langsung ambil poinnya yang sesuai dengan substansi. Bukan asal berpendapat baca Kejadian sampai Wahyu, kapan kelarnya. Begitu juga pendeta tuh di dalam gereja. Kalau dia lagi khotbah di atas itu, misalnya perpuluhan dibahas, ya dia bahas secara perpuluhan. Nggak mungkin dia bahas ayat penciptaan, kan begitu. Jadi jangan dipersulit keadaan. Jadi jangan mencari sesuatu yang nanti kembali kepada kita. Step juga tadi kan comot-comot juga gitu. Jadi Anda mengatakan Bang Juma iblis comot-comot. Ternyata pernyataan dan tuduhan Anda ke Bang Juma berbalik ke Anda. Karena Anda pakai juga itu tuduhan Anda itu. Saya tadi menunggu itu loh Step. Saya mohon Anda tadi itu supaya Anda nggak comot, supaya bukan iblis Anda ini. Mestinya Anda baca Kejadian sampai Wahyu. Kita dengerin di sini gitu loh. Itu baru nggak comot namanya. Itu loh bro. Kalau paham aku sampai sini ya. comot Bang. Memang aku mengimani apa yang tertulis dalam kitab suci kami ini, Bible ini. Tetapi ada orang yang di luar Kristus ya, yang anti Kristus, mau comot-comot ayat. Itu makanya aku katakan sama seperti iblis mencoba Yesus Kan pada tinggal Ya, kamu dia comot-comot tunjuk. ayat. Kalau kamu benar, kalau imanmu benar, tinggal tunjuk data yang diminta. Kalau kau sekarang kami minta pertanggungjawabanmu, di mana Elohim tuh menginginkan kematian Yesus, terkutuk lagi mana? Tunjuk data lah kau, jangan banyak ngoceh kau. Bunda, Ayolah, Bunda sudah baca tunjuk Matius 16 ayat 23. Aduh, pernyataan Bapak, memang itu Yesus itu, Matius itu Bapak atau Elohim? Keinginan Bapak. Elohim, ini udah gila gue ketawa pula. Minta data Dengar ya, Bu. ketawa, inilah. Bunda, dengar aku baca ya. Inilah, Khusus inilah. ayat Udah 3 kali dibaca, udah 3 kali udah cukup. Iya cukup Ya, lah. jadi kalau kita Bapak mengikut, lah. jadi kalau kita Matius mengikut, 16 Ntar dulu, udah ayat bang. 23. Ada udah baca tadi bang, udah. Enggak, Jadi Bunda, kalau- ini khusus untuk Bunda ini. Udah, Bunda juga dengerin. Ini udah mau pagi. berpuluh-puluh kali ku tamat Bibelmu itu. Aku tahu isi Bibelmu itu. Jangan Jadi- nipu-nipu sini. Jadi kalau kita Kalau kamu mengikuti, sudah baca dengerin Bunda, dulu, kenapa bro. kamu tanya-tanya lagi kehendak siapa? Ya udah, nggak ditanya lagi udah. Jadi kalau kita mau mengikuti arahnya Step, artinya apa? Sesuai dengan statement pertama, kesimpulannya iblislah yang menghendaki Yesus mati di tiang salib. Terus Step juga mengambil data yang lain, ya Elohim juga menghendaki Yesus mati di tiang salib. Artinya apa? Kemauan Elohim sama dengan kemauan iblis. Apakah Anda mau menyimpulkan seperti itu? Step, silakan. Ya, sesuai dengan data yang ada kan. Oke. Dikatakan. Jadi menurut iman Anda, kemauan Bapak di surga sama dengan kemauan iblis ingin membunuh Yesus di tiang salib, betul? Yesus berpaling dan berkata kepada Petrus, "Nyalah iblis." Ya udah, itu udah diulang. Ini udah kesimpulan kok diulang lagi, Tondo. Udah selesai. Artinya disimpulkan menurut iman Anda nih. Ya silakan imani. Iman itu nggak bisa dipaksa, bro. Kemauan Bapak di surga sama dengan kemauan iblis ingin membunuh Yesus di tiang salib secara terkutuk diperkuat oleh Paulus. Ya udah selesai. Nggak ada lagi perkara toh. Mana dalilnya Bang Handi? Ya menurut Jangan dia, fitnah. menurut iman dia Bang Juma. Jangan fitnah. Menurut Bapa iman dia begitu. pencipta langit dan bumi tidak menginginkan pembunuhan terhadap Yesus. Yang menginginkan pembunuhan terhadap Yesus itu dua kelompok. Yang pertama kelompok iblis, yang kedua kelompok Kristen. Itu aja. Kalau ada Kristen yang mengatakan Bapa pencipta langit dan bumi menghendaki Yesus itu disalibkan dan bisa menunjukkan data bahwa Bapa yang menginginkan, bukan pengarang Bible, saya berhenti menjadi apologet. Saya tutup Komal, YouTube saya tutup dan saya berhenti. Saya meninggalkan dunia kristologi. Kalau ada Kristen
yang bisa menunjukkan kehendak Bapa agar Yesus disalibkan untuk menebus dosa orang-orang pendosa? Mana? Kalau itu nggak ada, 2 menit sebelum kiamat nggak ada. Berarti apa? Berarti iblis. Iblis dan Kristen satu kelompok dan berbeda kelompok, berbeda kubu dengan Tuhan pencipta langit dan bumi. Ya itu yang benar. Jadi memang ini step ini hanya imani saja. Yang penting imani ngomong gitu loh. Iman ngomong. Jelas. Iman Ya, yang iman menyelamatkan. iman tak berdata. Iman yang menyelamatkan saya. Ya. Iman yang menyelamatkan percaya kepada Yesus Kristus. Yang mengimani Yesus Kristus. Tolong tunjukkan dalilnya di dalam perjanjian lama atau perjanjian baru. Ketika orang dibangkitkan dari kubur, orang dihakimi berdasarkan iman. Orang diupah berdasarkan iman. Tunjuk dalilnya. Ayo. Di mana orang masuk surga berdasarkan iman? Di mana dalilnya orang bangkit dari kubur di kitab saudara? Perjanjian baru dan kitabnya Yahudi perjanjian lama. Tunjukkan orang bangkit dari kematian akan diupah berdasarkan iman, bukan diupah berdasarkan perbuatan. Saya tunggu 5 menit, silakan. Justru upah berdasarkan perbuatan. Mana tunjuk? Ya. Tunjukkan Dan kepada saya namanya- satu data aja. Ya. Dan namanya tidak tercantum di dalam kitab kehidupan. Mana buku kehidupan. tunjuk orang diselamatkan karena iman? Kenapa aku dimatikan maitku ini? Karena atau Anda tidak menjawab sesuai dengan pertanyaan. Tunjukkan orang dibangkitkan dari kubur diupah berdasarkan iman. Tunjukkan dalilnya. Udah baca aja di Wahyu itu dikatakan itu. Dan namanya tidak tertulis di dalam kitab kehidupan. Dia akan kucampakkan ke dalam api neraka. Iman yang kita tanya iman. aja, Bang, Anda udah mengatakan iman karena iman orang diselamatkan. Mana dalilnya orang bangkit dari kematian diselamatkan karena iman? Mana? Jadi Bang, namamu itu tidak tercantum di dalam buku kehidupan itu Bang. Ya, jelas. Namamu tidak tercantum di dalam buku kehidupan. Ditertawakan sama orang, ya ditertawakan sama anak kecil. Justru di Anda Bible mengatakan saya diselamatkan karena iman. Saya minta mana dalilnya orang diselamatkan setelah kebangkitan orang diselamatkan karena iman, dalilnya mana? Justru orang diselamatkan itu karena perbuatan. Yesus mengatakan manusia diupah berdasarkan perbuatan. Tuhan juga mengatakan buatan. Selamatkan karena iman. Pantas aja Anda beriman kepada iblis. Kena lagi deh. Stephen. Kena lagi. Cambuk. Nakal memang. Nakal. Dari dulu begini aja kerjamu, Steph. Yesus mengatakan dalam Yohanes 8:44, iblislah yang menjadi bapakmu dan kamu ingin melakukan keinginan-keinginan bapakmu. Iblis menginginkan Yesus disalibkan. Apakah Kristen menginginkan itu? Tadi Iya dong. melalui Stephen menginginkan. Oke, kita baca Roma 8. Ke Paulus. Roma. Padahal surat Roma itu untuk orang Roma. Nah, lari lagi ke situ kan? Disuruh cari. Anda comot-comot kan? Benar nggak? Anda Bisa, comot-comot loncat ke Roma. Benar nggak? Tetapi kalau kamu mengambil ayat untuk menggulingkan iman Kristen, kamu akui itu. Anda juga punya hak untuk menguatkan iman Anda dengan comot-comot Di data. Galatia Jadi tidak usah Anda itu tebal muka mengatakan kami kemudian comot-comot ayat. Karena sebenarnya Kristen itu musuh terbesarnya bukan Islam tapi kitabnya sendiri. Ini Roma ini Stephen ini Roma ini. Baca Roma ini. Di Roma si Paulus Bota ini. Roma 2 6. Ia akan membalas setiap orang menurut perbuatannya. Oke. Karena kami yakin bukan iman. Bukan. Bahwa manusia dibenarkan karena iman dan bukan karena melakukan hukum Taurat.
Mari kita bercomot-comot. Wahyu 22 nomor 12 juga karena perbuatan. Mana lebih banyak nih? Ada orang-orang yang akan dihakimi menurut perbuatannya, yaitu mereka yang tidak percaya kepada Kristus. Ya, diakui Bang Juma. Diakui dia. Nyeles. Ada. Kamu itu akan dihakimi menurut perbuatan kamu. Woi, ada kata ini ada Kamu. kata ini setiap orang. Kau orang apa binatang? Ini setiap orang. Tadi dia sudah ngaku iblis, Bun. Oh, dia iblis ya. Iya, Dia kalau kan iblis sama iya. seperti iblis. Bang Suma CS ini nggak bisa masuk karena namanya tidak tertulis di dalam buku kehidupan. Itu aja. Selesai. Nah, kamu tertulis nggak namamu? Ya jelas. Mana? Buktikan. Ya, dia katakan di dalam Yohanes 14, di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Bukti. Ya. Bukti. Aku akan pergi ke situ dan menyediakan tempat bagimu. Bukti namamu Ya. tertulis mana? Mana? Bukti namamu tertulis mana? Sudah ya, iman kami. Mana? Iman kami percaya itu. Namanya tidak tertulis, akan kucampakkan ke dalam api dan neraka. Ah, keriput Tapi lagi. aku yakin dan percaya. Kapir. Sudah ya, aku mau turun dulu ya. Sudah pagi ini, 3:30. Ya, Step, lebih cepat, lebih 5 Charlie, 5 Bravo. Ya, oke. Banyak belajar kau lah. Oke, Supaya terima jangan kasih ya. terus-terusan jadi semuanya. ini. Supaya jangan permanen Tapi- jadi iblis, banyak belajar lah Bang. Ya, tapi begini ya, agak mendingan sedikit step diskusi dibanding yang tadi sebelumnya begitu. Agak mendingan inilah, masih agak nyambungnya dikit lah. Karena saking tersambungnya gitu lah ya. Tuduhan kepada Bang Juma iblis berbalik ke dia, dialah iblisnya kan gitu. Biarlah netizen yang menilai toh. Biarlah netizen yang menilai. Dia udah akui kok di awal pertama bahwa yang menghendaki Yesus disalib adalah iblis. Kenapa begitu? Karena iblislah yang merasuki Yudas sehingga Yudas berkhianat. Kelar tak? Diminta mana datanya? Elohim menghendaki Yesus disalib, nggak pakai data. Selesai sebenarnya di sana. Ya, cuman karena kita adil ya biarlah dia ngomong ngelantur ke sana kemari lah. Karena kita juga harus adil berbagi waktu lah kan begitu berbicara. Gitu. Iya, malam ini Kristen kayaknya kepanasan semua gue. 5 akun saya tumbang dibuatnya. Betul. Allahu Akbar. Nah kalau ada yang benarkan video ini, alhamdulillah saya bilang teman-teman ya, tolong Zulkifli Mabas di YouTube itu dirawat baik-baik. Tolong Andis Lebes channel dirawat baik-baik. Ini ilmu malam ini kita dapat. Jadi sharekan, di like, di share supaya orang-orang bisa mendengarkan. Bagi orang yang berakal sehat, saya rasa akan menghindari ajaran iblis bagi orang yang masih sehat. Betul ya Bang Yuma ya, orang yang masih sehat pasti menghindari ajaran iblis. Betul Bang Handi. Jadi ya seperti tadi, cara memperjuangkan iman ya seperti tadi tuh. Dia membawa karangan Matius, ya pengantar Matius untuk membenarkan imannya. Padahal harusnya kan yang mana kan gitu ya. Nah, ternyata dia nggak mampu menunjukkan dan perlawanannya hanya ke Matius 16 nomor 23. Kan kasihan. Saya sih kasihan. Sebenarnya saudara Stephen ini tahu dia sadar, wah benar ini, keliru saya ini. Ya, tapi mau kayak mana lagi? Maka cara untuk menyudutkan Bang Suma dibilangnya Bang Suma iblis, suka nyomot. Lah orang Kristen dari tadi dia kemana-mana, ke Roma lah, ke Matius lah, ke Yohanes lah, kan comot data juga nya dia. Nah kalau kita itu bukan comot, tapi ibarat sebuah persidangan teman-teman. Butuh maka data, ya? alur cerita dalam hal negosiasi atau mediasi itu harus dilaraskan dengan pasal-pasal yang terkait dengan materi yang sedang kita bahas. Adalah tidak mungkin kita membahas tentang penyaliban yang dibawa ini adalah data-data tentang silsilah Abraham.
Nggak mungkin. Iyalah. Iya. Maka model yang dipertontonkan Kristen tadi itu model sudah tidak berdaya menghadapi apologet Islam. Nggak berdaya lagi. Tanda-tanda itu sudah menuduh, comot, tidak mengerti Bible, itu sudah tak berdaya. Kira-kira takaran untuk mengerti Bible itu apa? Di atas orang Kristen itu apa? Di atas orang Islam itu apa? Oh, orang Kristen pernah sekolah. Setelah sekolah apa hasilnya? Sedangkan mau membahas hadits kayak tadi, oh harus mengerti, harus bisa baca kitab gundul, harus mengerti ilmu sanad, harus mengerti ilmu nahu, harus mengerti semua-semua. Baru bisa mengatakan satu kesimpulan terhadap data di dalam Al-Quran. Kalau tidak, jangan mimpi. Jangan mimpi. Al-Quran itu tidak seperti catatan-catatan Bible. Tidak seperti buku Bible Al-Quran itu. Al-Quran itu firman Tuhan. Untuk memahaminya dibutuhkan kaidah, disiplin ilmu. Bukan hanya membaca terjemah. Terjemah itu hanya satu dari disiplin ilmu untuk paham isi Al-Quran. Di antara puluhan ilmu lain. Ilmu yang paling mudah dipahami terjemahan karena bahasa Indonesia. Tapi nahu sorab bisa enggak? Iqrab bisa enggak? Mantik bisa enggak? Bisa enggak kita pahami? Seperti mereka yang benar-benar paham Al-Quran? Bisa. Apatah lagi mereka yang cuma modal terjemah dan modal kebencian. Tidak bisa. Nah sekarang Bible, apa? Disiplin ilmu apa yang harus saya pelajari untuk saya ngerti Bible? Paling ya, paling imani saja. Paling harus ada Roh Kudus, berdoa dulu. Emang lu pikir gue tabung gas yang dikasih roh? Enggak lah. Ya karena itu teman-teman sekalian, umat Islam ini jangan mau tergoda oleh ajaran Kristen. Jangan mau. Jangan mau. Ya. Dan teman-teman, saya yakin sekali banyak saudara Kristen khususnya di negara ini yang ragu terhadap akidahnya Kristen. Ragu tentang agama. Cuman tidak berani dikarenakan takut sama keluarga, takut kehilangan warisan, takut diusir dari rumah, takut nggak makan, takut dipecat, takut tabungannya ditarik, ATM-nya ditarik, dan seterusnya. Hanya itu sebenarnya. Tapi kalau mereka mau jujur, itu sangat banyak yang mau bersyahadat. Banyak sekali. Tetapi karena mereka takut dengan keluarga, takut dengan harta, takut dengan pekerjaan, mereka takut. Mereka menangis dalam hati. Saya sebenarnya salah. Ajaran saya salah. Yang benar itu Islam. Tapi karena keadaan-keadaan tadi yang menyudutkan kemudian pola pikir dan pola hidupnya, sehingga mereka belum mau masuk Islam. Tapi hatinya udah masuk duluan. Ada juga yang lebih cinta kepada Allah daripada orang tuanya. Lebih cinta, lebih takut kepada Allah daripada takut kepada miskin, lapar, dan ada juga. Maka mereka tampil bersyahadat dan seterusnya. Tapi itu hanya sebagian kecil. Banyak sekali yang mau bersyahadat, tapi takut kepada orang tua, takut kepada faktor ekonomi, faktor perut, dan seterusnya. Itu saudara-saudara ya. Jadi seperti si yang muncul di komal-komal Islam ini membela akidahnya, imannya, coba siapa yang hebat di antara mereka? Ada? Gak ada. Adapun yang muncul kita rasa hebat karena apa? Karena membahas hadits, karena membahas Islam. Saya juga bisa. Kalau hanya ingin menggunakan metode-metode seperti itu, siapapun bisa mengambil hadits di link di Google, habis itu membahasnya, menguraikannya sesuai dengan selera perut kita sendiri. Bisa dengan sangat mudah. Tapi apakah seperti itu syarat-syarat memahami hadits, syarat-syarat memahami Al-Quran? Apakah hanya modal comot di link di Google, di komputer, habis itu kita jelaskan, kita terangkan sesuai dengan ketidakpahaman kita? Tidak bisa. Tidak bisa. Karena hadits itu harus masuk ke dalam kitab gundulnya. Itu hadits.
apalagi Quran, harus sampai masuk ke dalam original teksnya. Berbeda dengan terjemahan. Jangankan kita, pendeta pastor aja tidak kembali ke dalam original teks. Malah sering kan Anda temukan pendeta kita yang ngajarin original teks. Artinya memahami Bible memang benar-benar yang tertulis aja dan ditopang oleh doktrin dan dogma. Gak ada. Apa syaratnya untuk memahami Bible? Ada nggak disiplin ilmu? Hermeneutika. Apa hermeneutika ini? Penafsiran. Penafsirkan. Berarti siapapun bebas menafsirkan. Eksegesis kan? Apa? Semua orang bebas menafsirkan. Tapi kalau Al-Quran, hadits, gimana caranya orang di luar Islam bisa paham? Uang disiplin ilmunya ada. Tidak bisa, saudara-saudara sekalian. Jadi sekali lagi saya mengatakan bahwa seperti yang sering-sering saya uraikan, adanya apologet Islam Indonesia ini itu adalah sebagai wadah untuk mari kita belajar. Kristen Islam mari kita belajar. Kenapa kami apologet Islam membahas Bible? Satu, karena Al-Quran kami membahas itu. Kenapa kami menyeru kepada orang-orang di luar Islam untuk menuju kepada kebenaran Islam? Karena kitab suci saya mengarahkan itu. Nah sekarang kesimpulan terakhir untuk menjadi bahan perdiskusian kita di hari-hari ke depannya. Yesus mengusir Kristen dengan pola yang ada di dalam Matius 7 nomor 15 sampai nomor 23. Tolong tunjukkan di mana di Bible Yesus mengusir orang Islam. Itu dulu. Yesus mengusir orang-orang yang memanggil Tuhan kepada dirinya. Mana dalil tunjukkan kepada kita Yesus mengusir orang yang percaya kepada dirinya sebagai utusan rasul? Ada nggak Bible bercerita tentang Islam? Pengusiran tentang orang Islam? Ada? Nggak ada. Ada nggak Bible bercerita tentang orang yang memanggil Yesus Tuhan diusir? Ada? Ada. Jadi Islam aman. Malah kalau kita bercerita, ada nggak Islam itu sebagai jalan keselamatan dalam Bible? Ada. Tapi ada nggak di dalam Bible Islam itu adalah agama yang tidak benar, ajaran yang tidak benar, ajaran yang menyesatkan? Ada nggak di Bible? Nggak ada. Tapi kalau ajaran Kristen, ada. Pengusiran terhadap orang Kristen ada di Bible. Dibilang orang Kristen itu orang neraka di Bible juga ada. Dibilang orang Kristen itu adalah orang kafir di Bible ada. Dibilang orang Kristen itu masuk ke neraka ada. Dan saya bisa buktikan itu. Siapkan waktu Anda, siapkan pisau bedah Anda. Untuk hari-hari ke depannya kita akan bahas. Bible bercerita tentang Kristen, bahwa Kristen akan diusir ke neraka. Kenapa demikian? Al-Quran mengatakan, wa makaru wa makarallah, mereka membuat makar, maka Allah membalas makar mereka, dan Allah sebaik-baiknya pembalas tipu daya. Tuh, kalian tertipu. Sudah jelas-jelas kitab yang Anda tenteng menyatakan Kristen masuk neraka, tapi Anda nggak sadar. Ada nggak orang tertipu itu sadar, Bang Handi? Ada nggak, Bang Handi? Bunda Rahma, yang lainnya, ada mereka nggak sadar. Ya, mereka nggak sadar. Orang yang tertipu itu nggak sadar, itu nggak sadar. Karena kenapa? Ya sedang ditipu. Nanti kalau dia sudah sadar, bukan tertipu lagi, sudah tersadarkan dari tipuan. Tapi dalam keadaan tertipu, mereka nggak sadar. Nah mereka sedang sadar ini kita bangun, sedang tertipu mereka ini kita bangun. Hei, bangun, 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 bangun. Kalian tertipu. Yang kalian sembah itu bukan Tuhan. Seperti itu, saudara-saudara. Nah, di sini Bang Handi udah jam 4, Bang Handi. Mungkin kita istirahat dulu ya, teman-teman. Bunda Rahma, Bang Handi, Dintar Diansa. Hantu ini siapa ini, Bang Hantu ini? Sebelum kita tutup mungkin ada yang ingin disampaikan, silakan.
hantu darat. Silakan. Udah tidur kayaknya Gurunda. Hantu. Di belakang. Tutup. Udah jam 4 lewat nih. Mau istirahat Gurunda kali Bang Handi. Jadi untuk para ini adalah topik yang cukup menarik gitu ya. Mudah untuk dipahami gitu. Ya, kalau bisa teman-teman yang ada di TikTok juga kalau mau menonton menyaksikan kembali ada di channel yang pembicara yang ada di sini. Zulkifli Mabas. Saya juga punya channel Handi Slebes channel gitu. Kira-kira begitu. Jadi supaya kami semangat, kunjungilah channel-channel kami itu. Itu sih intinya ya. Exit semangat, ya dukung channel Zulkifli Mabas, Handi Slebes channel. Bunda Rama apa channelnya? Muslimah Channel. Muslimah Channel begitu. Jadi kenalilah channel-channel yang Anda tonton gitu ya. Betul ya Manjuma ya? Harus dikenali gitu. Betul sekali, iya. Jangan sampai Anda menonton di sana Anda tidak kenal gitu ya. Anda menyapa-nyapa Handi Slebes di channel lain yang punya channel menjawab. Akan itu saya, hati-hati begitu. Begitu juga sebaliknya. Ada channel menyapa-nyapa, Assalamualaikum Bang Juma. Dijawabnya punya channel, Waalaikumsalam. Dia pikir itu Bang Juma, padahal bukan begitu. Jadi kenalilah channel yang Anda tonton, itu aja sih. Berilah semangat kepada kami supaya kami ini tidak loyo sampai pagi ketemu pagi lagi gitu. Iya betul. Itu sih kira-kira yang saya sampaikan. Berkeluh kesah sedikit boleh dong. Gimana kita tutup aja? Iya Bang Handi, ditutup aja Bang Handi. Dibantu Bang Handi ditutup. Terima kasih banyak ya teman-teman semuanya yang ada di YouTube ya, Handi Slebes channel, Muslimah channel, Zulkifli Mabas channel. Terima kasih banyak semua sahabat-sahabat. Kemudian terus yang ada di Komal ini ya, panjang umur semuanya ya, sehat semuanya, baik Islam maupun Kristen atau yang di luar dari dua agama ini yang sedang menyimak. Semoga Anda panjang umur, sehat selalu, dan mencoba untuk menggunakan akal yang sehat. Telaah Bible dengan akal sehat, insya Allah kalian akan menemukan hidayah. Kemudian saya juga mendoakan semua kita ini supaya sehat semuanya ya. Panjang umur, dimudahkan urusan-urusan kita yang baik, baik urusan dunia maupun urusan akhirat. Saya kira begitu dari saya Bang Handi, silakan ditutup. Sekali lagi terima kasih, insya Allah besok sebentar kita jumpa lagi ya teman-teman. Silakan Bang Handi. Insya Allah jam 9 pagi ya, jam 10 waktu Makassar ya, insya Allah kita live kembali tanpa henti gitu ya. Terima kasih buat teman-teman semuanya yang memberi semangat kepada kami. Kalau nggak ada penonton ya sedih juga kiranya, tapi alhamdulillah ada yang nonton gitu. Terima kasih apresiasinya, supportnya kepada kita semua. Biasanya sih aku yang tutup, biasanya Banyuma yang tutup, tapi malam ini kita beri kesempatan kepada Bunda Rama yang menutup. Silakan Bunda. Oh, saya baik. Terima kasih ya netizen, udah di sini udah jam 4 lewat nih. Kita ucapkan banyak terima kasih atas atensinya ya selama ini, dukungannya. Oke, kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Ya. Subhanakallahumma wa bihamdika
Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Salam satu Tuhan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih host. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak.